ada Kak Edi, ya, ada Bang Dewa. Kenapa kau bilang penghujat? Siapa? Ya kenapa kau bilang penghujat? Siapa yang penghujat? Tadi kau bilang ada penghujat ini, kau bilang. Lah, bukan abang. Aku gak bilang abang loh. Oh, saya pikir ngomong dengan aku. Tidak abang. Gimana abang? Gimana? Ada yang, ada yang ini. Ada yang apa namanya abang mau sampaikan, utarakan. Enggak ada sih. Sehat abang? Apa kabar abang? Sehat, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu ya abang. Ada gerunda kawan-kawan dibantu tap-tap layar ya. Siapa gurumu itu? Naikkanlah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dewa di bawah ditarik nggak naik itu karena belum ada otennya, belum ada. Banyak tadi Nggak banyak ada. sekali. Nggak ada. Jangan merajuk. Kapan kita ke Malaysia? Malaysia. Nanti di WA ya. Oke. Oke. Kita sama-sama jalan ke sana supaya tidak PE. Nanti kita PE terus kalau Oke. diskusi sama Oke. Oten. Iya. PE selamanya. Sama Oten. C. Oten. Ada Oten di sini. Bisa diajak diskusi. Tapi yang Bisa nggak sedikit nih? waras lah, jangan yang permanen. Nah itu dia. Tadi banyak gurunda. Saya kan lagi ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Terus banyak kali yang datang. Nah giliran ini saya kan nggak mau kayak rungkat lagi gurunda gitu. Oh, Masya Allah. Ih, terus ya saya tendang ke rumah Pak. Oh. Memang mereka agak susah. Begini Gurunda, dia itu mau menyamanyamakan Tuhan mereka yang manusia itu dengan Nabi kita mau disebut Tuhan. Udah aku jawabnya tadi, saya memang masih belajar, tapi saya dikasih tahu juga, saya kan belajar juga dari apa, kalau Gurunda mengajar itu kan saya catat poinnya, saya lihat, begitu kan ya. Jadi kayak pelan-pelan saya juga belajar begitu. Ternyata dia cuma mau menyamanyamakan antara Tuhan dia yang manusia dengan baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanyalah utusan, bukan Tuhan. Gimana itu? Sebenarnya kalau mereka mau menyamanyamakan, mungkin Nabi Isa dengan Yesus anak Maria memang sama. Oh iya sama. Tapi kita nggak menganggapnya Tuhan, mereka aja. Kenapa mereka menganggapnya Tuhan? Karena pengaruh adanya Kristus yang muncul, kemudian yang datang kepada mereka ngaku-ngaku bintang timur, kepadanya telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Nah itunya yang mempengaruhi dia untuk kemudian menganggap Yesus anak Maria itu sebagai Tuhan. Siapa Yesus anak Maria menurut Yesus anak Maria? Ya dia manusia ciptaan Tuhan, hamba Tuhan. Siapa Yesus Kristus menurut Kristen? Ya Tuhan yang nusul jadi manusia. Memang beda polanya. Antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen itu beda banget. Tak ada sedikit pun samanya. Tapi sama-sama mengusung nama. Jadi orang Kristen ini mengusung Yesus Kristus, dan juga Yesus Kristus mengusung namanya sendiri. Tapi Yesus mengusung namanya sebagai utusan Tuhan. Kalau saudara Kristen mengusung nama Yesus sebagai Tuhan. Jadi beda.
Beda. Iya, karena Kristen ini kan memang kelompok baru dari agama Yahudi. Mereka sekte Abu Dazarah, sekte bidat. Oh, berarti Gurunda ada Yesus Kristen, ada Yesus yang Yahudi. Gimana? Berarti kalau kita bisa mengambil kesimpulan nih ya, karena dengan penjelasan Gurunda tadi, ada Yesus yang Kristen yang memang mereka tuhankan itu, yang mengajarkan Kristen yang telah diberikan kuasa, dan ada Kristus yang Yahudi, begitu ya Gurunda? Ya? Ada, betul itu. Nah, gitu ya. Berarti dua kan ya? Ada dua. Betul. Ada Tapi beliau ini, mereka ini kiblatnya mau menyamakan pengennya Yesus Yahudi, padahal mereka tidak mengikuti ajaran Yesus gitu Iya. ya, Bunda, ya. Jadi mereka mengatakan Yesus itu ada dua natur. Kenapa ada dua natur? Karena mereka menggabungkan dua Yesus menjadi satu. Betul. Itu. Iya, Bunda. Oh. Nah, tugas kita membersihkan Yesus dari mereka. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Tugas kita sebagai umat Islam itu membersihkan Yesus dari orang-orang kafir yang menganggap Yesus itu Tuhan. Betul. Itu. Kita ditugaskan ini, kita diutus untuk membersihkan Yesus dari orang-orang ini. Betul, Bunda. Yesus harus kemudian dibersihkan namanya. Oh, jadi ada dua Yesus, kawan-kawan. Ada Yesus Kristen, ada Yesus Yahudi. Nah, yang kalian ikuti Yesus yang mana gitu? Ya, itu jelas di dalam kitabnya mereka. Kalau memang ada dua, coba ada ini baca, buka dulu, buka Kisah Para Rasul 2. Baik, siap. Bunda. Kita buktikan di situ ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kisah Para Rasul 2. Iya, nomor 29 coba baca. Siap, saya baca ya. Iya. Baca Bibelku ya. Oke. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nah, terus baca. Yang ke ayat 20 30-nya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Siapa itu? Yang dimaksud siapa? Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Siapa yang dimaksud itu? Keturunannya? Oh, Nabi Isa. Ya, terus baca lagi. Go. Saya sambil ini. Bang Dewa bisa minta tolong Bang Dewa. Ada yang minta siap. naik kawan-kawan Kristen di ini ya. Jadi tak baca lagi. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa Bukan bahwa dia tidak. bahwa dia tidak ditinggalkan, Bruno. Ada kata Ya. tidaknya. Iya ada, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, Berarti yang binasa. jadi ada dua. Jadi cerita dari khutbah Petrus ini, dia menceritakan tentang nubuat Nabi Daud akan bangkitnya, bukan bangkit dari kubur ya, maksudnya akan didatangkan kebangkitan Israel itu melalui sosok utusan, yaitu Mesias. Nah, siapa
Mesias yang dimaksud, dia adalah orang yang tidak ditinggalkan di kubur dan juga jasadnya tidak mengalami kematian. Baca nomor 33. Kisah para Rasul? Yang tadi Maka lanjutannya. siapa yang ditinggikan? 33. Oke, kita baca lagi ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim kan? Betul, oleh tangan kanan Elohim. Nah, jadi itu sesi satu. Pertama sesinya itu Daud menubuatkan adanya Mesias yang datang di depan, ke depan, masa depan. Kata Daud. Berarti Di mana ini nubuatan- Mesias itu nubuatan Nabi Daud. Iya, nubuatan Nabi Daud gitu ya, Gurunda. Iya, yang dikutip kembali oleh Petrus. Petrus ini sedang berkhotbah. Betul betul. Oh. Nah, Mesias itu kemudian ini dia berkhotbah di mana? Dia berkhotbah di depan para penyalib Yesus. Yesus sekarang itu ada di situ, lagi disalib sama mereka. Nah, sedangkan Petrusnya mengatakan ada nubuat dari Daud. Yesus tidak ditinggal di dunia orang mati. Yesus jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Nah, maka diangkat. Jadi yang ditinggal di dunia orang mati itu bukan Yesus anak Maria dong. Nah, coba lihat, baca 36-nya. 36. Oke. Oh, ya 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 ya. Ya Allah, ya 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 ya. Oke, siap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Oh, kan yang satu sudah diangkat, yang satu sudah diangkat. Nah, terlanjur ada yang disalibkan sama mereka. Masya Allah. Ada yang disalib sama mereka. Maka karena mereka adalah orang-orang kufur, ingkar terhadap Yesus, maka Tuhan murka, dijadikannya kemudian yang kau sembah, yang mereka salib itu menjadi Tuhan mereka. Siapa suruh? Makanya para penyalib itu bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Petrus jawab, coba baca nomor 40. Ya Allah. Itu ya ternyata ya. Saya baca nomor 40 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Jahat. itu." Nah, Angkatan jahat. angkatan jahat itu kan minta tanda. Betul. Maka Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam perut ikan, anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Angkatan jahat loh itu yang dikasih tanda itu. Betul. Iya kan? Betul. Nah sekarang coba perhatikan data 36-nya dek. Ulang data 36. Baik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Oh, di sini. Berarti di situ baru dijadikan Kristus kan? Betul. Nah coba baca Lukas 2 nomor 11. Baik. Ya Allah, ya 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 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sejak kapan ini jadi Kristus? Sejak lahir atau nanti setelah disalib? Kalau Yesus anak Maria sejak lahir. Nah, itu bunyinya tadi kan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud.
Maksudnya orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Hari ini berarti pada saat dia bayi. Yang disalib baru menjadi Kristus pada saat itu. Dan Kristus pada saat itu, Masya Allah. Maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Inilah yang disinggung oleh Al-Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Mulutmu itu cuma mulutmu itu. Sabar dulu, Bang. Mulutmu cuma. Sabar dulu, Bang. Sabar. Tenang. Habis ini kamu bantah, saudara ya. Sesungguhnya aku Tuhan telah menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Sabar. Dan sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Jangan Allah. setannya jangan keluar dulu, sabar dulu. Nah, di ayat Al-Quran, di ayat lain dikatakan begini. Innahum tahasus sayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Ya, silakan giliran Anda berbicara, silakan. Saya mau bertanya, sejak kapan anak Maria itu menjadi Kristus? Apakah setelah disalibnya atau pada saat dia lahir sudah jadi Kristus? Silakan. Ini yang membuat RK merah darah waktu itu. Untung dimenangkan. Bang Edi, Silakan. Dulu Bang Edi, saya sapa tamu dulu Bang Edi. Izin ya Bang Edi, izin ya. Bang Edi izin dulu. Saya mau ngomong dulu ya. Saya ini ya, moderator dulu ya. Selamat pagi Kak TM, selamat pagi Kak Mikolin, dan selamat pagi Kak Donkin. Kristen atau Muslim? Kalau Donkin Kristen. Silakan dibuka mute-nya. Kak Mikolin. Pagi. Kristen. Aku masih belajar Bang. Kalau Islam, cuman pengen tahu aja. Oh, mau menyimak aja ya. Kalau menyimak izin di bawah Iya, ya, biar kita kasih kursi untuk kawan-kawan Kristen ya. Terima kasih ya. Oke. Baik, silakan. Ini ada 2 Kristen di sini. Silakan Bang Edi, dilanjut pelan-pelan. Ya. Oke. Juma, dari dulu saya dengar kamu itu ngoceh tentang Jangan merepet, Bang. Jangan merepet, Diam mulutmu. bantah argumentasi saya. Diam mulutmu dulu. Sejak kapan anak Maria jadi Kristus? Apakah dari sejak lahir Kau tidak atau nanti mengerti setelah Alkitab. disalib? Kau Silakan. tidak mengerti Alkitab. Maka itu terangkan ke saya. Gak Oke. usah serang saya, terangkan. Coba buka di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kok jadi kitabnya Yahudi yang kau bahas? Diam kau. Kenapa lari ke kitabnya Yahudi? Tuhanmu dulu. Sejak kapan? Diam kau. Sejak kapan Biar kau anak mengerti. Maria itu Kristus, Bang? Biar kau mengerti. Jangan kau ajarin saya kitabnya Yahudi, itu bukan kitabmu percuma. Diamlah Percuma. mulutmu. Itu kitabnya Yahudi, Ini ngapain ranah kau bawa-bawa? saya. Ini Alkitab Orang saya. Yahudi Kau kan- tidak pernah percaya Kau kepada dari Gua Kristen. Hira. Bagaimana pula kami mau percaya kau dengan menggunakan kitabnya Pasukan dari Yahudi? Gua Hira. Yahudi tidak menganggap Kristen bagian dari agama mereka. Muhammad betapa di Gua Hira. Ngapain kau sembunyikan Muhammad agamamu betapa dengan di Gua Hira. mengambil data dari kitabnya Yahudi? Jangan. Itu memperkenalkan Jangan. diri. Yahudi tidak mengenal Yesus. Yahudi tak mengenal Waktu Kristen. Muhammad betapa di Gua Hira. Yahudi tak mengenal perjanjian baru. Jangan sembunyi di kitabnya Yahudi. Kamu boleh membawa kitabnya Yahudi kalau kau Yahudi. Kau Kristen. Kau Kristen. Kau Karisten. Sekali lagi, kau Karisten. Kau bukan Yahudi. Jangan pernah kau mencoba menipu umat Islam dengan kau membungkus kekristenanmu dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Enggak make. Enggak cocok. Enggak matching. Ya, bukan lagi zamannya membodoh-bodohi orang Indonesia. Saatnya zaman terbuka. Saatnya ini digital. Orang sudah pada tahu. Kitabnya Yahudi itu kau pakai sebagai embel-embel menutupi ajaranmu, yaitu ajaran Kristen. Orang Yahudi tidak menganggap Tuhannya keluar dari kubur. Orang Yahudi tidak pernah menganggap ibadah Sabtu berubah Minggu.
Orang Yahudi tidak pernah beriman Elohim berubah menjadi makhluk manusia. Jadi jangan kau sembunyikan identitas agamamu dari barat itu dengan mencoba menipu, dengan mengambil data-data dari agama Yahudi. Jangan, please. Karena Yahudi pun meludahi kalian. Pertanyaan saya simpel kan? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa dia? Yesus Kristus. Satu, pada saat dia bayi lahir, dia sudah jadi Kristus. Nah, ada yang disalib. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, sejak kapan kok jadi dua Kristus? Yang satu itu kan sudah Kristus dari bayi. Ini kok baru dilantik. Kenapa bisa? Oh, cek. Ternyata memang Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu keluarnya sosok manusia dari kubur pada hari ketiga. Gitu saudara-saudara. Jadi ya lembutkan hati kalian, jangan keras hati. Nggak usah kejang-kejang. Kalian boleh bertanya apapun tentang Al-Quran, kami jawab, tidak perlu kami kejang. Nah, begitu kami bernarasi, membuka cakrawala berpikir, supaya kerangka berpikir ini sinkron antara iman dan akal, ya tolong jangan kejang-kejang, jangan tantrum, hargai itu. Apa yang salah dari Bang Suma? Bang Suma kau keliru. Yang dimaksud itu di situ begini. Ya udah, kami dengar. Kalau yang kalian sampaikan itu sampai kepada apa yang termaktub di Bible, kami pasti mendengarkan. Karena Bible itu kan sebuah cerita yang dibangun oleh orang yang mewartakan keadaan pada saat itu. Maka untuk menelaah itu bukan hanya kuping yang kita butuhkan, tapi akal. Informasi itu harus ditelaah dengan akal. Benarkah? Benar. Tapi dari aspek lainnya ada yang menyalahkan. Seperti yang saya bahasakan tadi. Ternyata ada yang dilantik menjadi Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sedangkan Kristus atau Mesias untuk Bani Israel dari sejak lahir. Makanya dalam Al-Quran, Inni Abdullah Atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak lahir dia sudah Mesias. Makanya dia berbicara. Masih dalam ayunan, masih digendong sama ibunya. Dia sudah bicara, hei Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Aku ini nabi. Aku diberi ketetapan Injil. Itu dari kecil, dari bayi. Maka tak salah ketika malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Juru selamatnya Tuhan, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Bukan diurapi setan dia itu. Dia diurapi Tuhan. Cuman Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk membuat sebuah sinyalemen kepada orang-orang Kristen supaya percaya yang lahir itu Tuhan, dengan memberikan, membumbuhi tanda koma di situ. Lalu Kristusnya tidak diberi kepanjangan, habis itu Tuhan yang dikasih. Padahal harusnya tak ada kata Tuhannya. Apa itu yang ada? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Dengan kata Kristus aja orang akan paham, oh yang lahir manusia yang diurapi Tuhan. Tapi ada upaya penggiringan opini supaya orang-orang yang tidak mampu menelaah secara logis, oh yang lahir Tuhan di kota Daud. Nah, kayak mana Tuhan mau lahir, Cak Ayu? Yang lahir itu makhluk ciptaan. Oh Kristus. Oh kalau begitu dudukkan perkara ini menggunakan ilmu. Apa itu bang? Apa Mesias? Apa Al-Masih? Apa Kristus itu? Tuhan atau manusia? Manusia. Tidak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan berarti ceritanya gini. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Tuhan di kota, dua Tuhan nanti. Atau pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kacau nanti. Tuhan yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Jadi disiplin ilmu
sebagai orang yang hidup belakangan, yang serba ilmu, ya beragama pun harus ilmu, bukan hanya doktrin dogma. Kenapa? Pertanggungan jawabannya di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi itu loh yang kita takutkan. Kenapa? Kekal. Kalau bukan di surga kemana? Neraka. Salah kita di dalam menapaki kehidupan kita dalam beragama, kekal di neraka. Kekal di neraka, bukan main-main. Bukan main-main. Makanya Al-Quran datang. Jangan Islam deh, Al-Quran. Al-Quran datang meluruskan sebagai dasar pijakan penyelamatan. Bayangkan ya, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, bukan hanya orang-orang kita ini saja yang dipanggil. Ahli kitab dipanggil, coy. Ahli kitab bangsa pilihan, di mana Tuhan pernah mengangkat perjanjian, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Aku bersama dengan kalian. Walaqad hazzallahu mitsaqa Bani Israel. Aku mengangkat 12 kemudian raja di antara kalian. Aku angkat derajatmu, aku timang engkau, aku gendong engkau dari zaman purbakala. Aku sayangi engkau, inni ma'akum. Aku Tuhan pencipta alam semesta. Bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Memanjakanmu, menyayangimu, mengasihimu, memprioritaskanmu, dan aku memilihmu di antara seluruh bangsa untuk aku jadikan sebagai pujaan, kekasih, anak yang intim denganku. Aku kasih syarat, lain aqamtumus shalah, apabila engkau mendirikan ibadah untukku, wa amantum birusuli, dan beriman kepada nabi-nabiku, wa azartumuhum, kata Allah, wa azartumuhum wa akradtumullah qardan hasana. Apa janji Allah kepada mereka? Waludakhilannakum jannah. Keren kan? Keren. Wahai Bani Israel, aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku menggendongmu, aku memanjakanmu, aku senantiasa merayumu. Aku utus nabiku, aku utus kalamku. Beberapa nabi ku utus spesial untukmu. Kitabku, aturan-aturanku aku buat untukmu. Aku manjakan engkau. Apabila engkau sujud beribadah kepadaku, maka aku akan mengagungkan namamu sampai kapanpun. Kata Allah dalam Al-Quran kepada Bani Israel, apabila engkau membantu perjuangan para nabiku, aku akan mencintaimu wahai Bani Israel. Akan tetapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalik, di antara kalian ketika aku sudah sepenuhnya mencintai, menyayangi, mengayomi, melindungi dan memilihmu, memanjakanmu di antara bangsa lain, tapi engkau ingkar kepadaku, maka sungguh faqad dallas sawa'as sabil, faqad dallas sawa'as sabil, engkau adalah sesat dari jalanku yang lurus. Itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kata Allah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka kemudian ingkar. Mereka melanggar janji. Aku utus Musa, kata Nabi Musa, faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Musa ketika aku utus, kata Allah, engkau tahu loh, engkau paham, engkau menyaksikan, engkau melihat, engkau merasakan, aku diutus oleh Tuhanmu. Tapi mengapa kau senantiasa menyakiti aku, kata Nabi Musa. Kau selalu meremehkan aku. Kau selalu kemudian tak pernah memandang aku. Kau tegar tengkuk. Aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menjadi penuntun bagimu, tapi kau selalu menyakiti aku. Wa qad ta'lamuna anni. Kamu tahu aku ini adalah utusan Tuhan untukmu. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Kenapa kau selalu melanggar janjimu? Setelah itu, aku belum mengangkat kemudian laknat untuk mereka. Aku masih mengutus kesempatan sekali kepada mereka. Aku utus penutup nabi bagi mereka, yaitu Isa Al-Masih. Apa yang terjadi kata Allah? Bukannya mereka sadar
Bukannya mereka kemudian bertaubat. Nabi Isa aku kasih dia, aku berikan kekuatan kepadanya, aku kasih dia Roh Kudus, aku berikan padanya kekuatan, aku buktikan melalui tangannya karya-karyaku. Apakah mereka beriman? Lah, tidak. Mereka semakin memperlihatkan pembangkangannya sampai pada titik mereka berupaya membunuh Nabiku Isa alaihi salam. Apakah murkaku menyala-nyala kepada mereka? Apakah kemudian aku benar-benar benci kepada mereka setelah mencintainya? Tidak. Aku masih menyayangi mereka. Tetapi aku tidak lagi mengutus utusan kepada mereka. Karena aku sudah mengutus beberapa kali utusan tapi hanya diolok-olok mereka. Mungkin ketika aku mengutus utusan bagi mereka dari kaum yang lain, kaum yang terbuang, yang tidak dianggap sebagai bangsa, yaitu bangsa yang ummi, mereka bisa tersadarkan. Maka Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, keturunan orang-orang yang pernah aku angkat derajatnya, keturunan orang-orang yang dulu aku pilih di antara bangsa, keturunan orang-orang yang pernah aku utus nabi-nabi kepadanya, keturunan orang-orang yang pernah aku utus wahyu kitab kepada mereka. Dengarkan, saat ini aku telah mengutus penutup nabi, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, akan datang kepadamu, membawa kemudian risalah, menjelaskan sebagian dari isi kitab-kitab yang kalian sembunyikan. Dan telah datang kepadamu cahaya dariku, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan jalanmu, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Jika engkau wahai ahli kitab mengikuti kitab yang dibawa oleh nabiku itu, maka aku Tuhanmu memberi petunjuk kepadamu untuk menuju kepada keridaanku, kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, aku akan mengeluarkan kalian dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran datang untuk kemudian mencolek mereka. Hei ahli kitab, lu tidak pernah lurus dalam berjalan menuju kepada Tuhan, kamu selalu bengkok. Datang kepada kalian perintah, ada syariat yang didatangkan untukmu, ada nabi, ada kitab suci. Kapan kalian pernah seia sekata dengan nabi dan kitab suci itu? Melanggar, ingkar, melanggar, ingkar. Capek aku, kata Allah. Capek aku melihat tindakanmu. Maka aku mengutus penutup para nabi. Jika engkau pun tidak mau tunduk kepadanya, dengarkan, engkau akan menjadi pengganti dosa-dosa mereka di api neraka. Engkau akan menjadi pengganti dosa-dosa mereka yang telah aku hapuskan. Engkau akan aku bebankan dosa-dosa yang mereka lakukan. Semua yang ada padamu akan aku hapuskan, dan yang ada hanya dosa yang kau akan bawa ke dalam api neraka jahanam. Ini perintah. Jadi kalau ahli kitab aja diseru untuk menuju kepada Nabi Muhammad, bagaimana Kristen? Kristen tidak punya nabi, Kristen tidak punya nabi, Kristen tidak punya kitab dari Tuhan. Kalau yang ahli kitab bangsa pilihan aja disuruh menuju kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Loh, kok kalian pula yang muncul bawa-bawa kitabnya Yahudi? Kalian bukan Yahudi, kalian bukan Bani Israel, kalian bukan pengikut Nabi Isa. Tiba-tiba ketika diskusi, Anda seakan-akan bertuhankan kepada Tuhannya Yahudi. Kan kacau. Kitabnya Yahudi kembalikan pada polanya. Kalau kalian punya kitab suci, ya pakai. Apa itu? Perjanjian baru. Jangan pakai kitabnya Yahudi. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Di sini sudah mau zuhur. Apa? Boleh. Enggak, di dompetku, di tasku ambil. Gitu saudara-saudara ya. Jadi penutup untuk ibadah zuhur. Habis itu nampak lagi nanti saya. Kalau ada yang mau berdiskusi, tolong akalnya dibawa. Jangan kebencian, jangan dogma. Ya, jangan dogma, lembutkan hati. Yang benar-benar, meskipun itu berasal dari orang yang kalian benci. Bang Suma bukan Kristen, tapi Bang Suma memaparkan isi Bible. Kalau benar terima, kalau tidak terima baru ditolak.
Jangan mentang-mentang karena seagama, meskipun Kristen tetap aja diterima. Tapi yang diajarkan cuma doktrin, dogma, ngambil sedikit dari data Bible, udah itu Yesus Tuhan, Yesus ini, dan seterusnya. Dan kayak gitu, terima. Unzur makala, wala tunzur man kala. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang berkata. Saya kira begitu, silakan. Halo Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fit. Ikuti saya, Fit. Asyhadu. Dewa, lanjut. Mau nanya Bang Juma Oh, boleh, boleh. Masih ada waktu sedikit, silakan. tentang Yesaya 29 ini ayat 13. Ya. Oke, kitab termaterai. Iya. Iya. Di situ ada dua kelompok, ada dua kaum yang diceritakan di sana. Nih, ketika ditanya, tercengang-cenganglah penuh kebenaran, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkan, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab termaterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca Iqra, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini nubuat. Tapi ini pernah saya angkat di Facebook, di WA dan di Zoom, belum pernah ada yang bisa menjawab. Mana kitab termaterai itu yang kalau orang bisa membacanya pun dia akan mengatakan aku tidak paham. Apatah lagi yang tidak bisa membaca. Mana kitab itu? Dan siapa kemudian pernah menerima kitab yang diperintahkan baca selain daripada baginda Rasul Muhammad SAW? Itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuknya? Sehingga apa yang dibuat, yaitu periuk, dapat berkata tentang pembuatnya, bukankah dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ini singgungan kepada orang-orang Bani Israel. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Tuhan merancangkan datangnya Nabi Muhammad, mereka sembunyikan. Lalu mereka kemudian melantik periuk. Seakan-akan periuk itu ada, seakan-akan tukang periuk menjadi periuk dan periuk menjadi tukang. Mereka kemudian memutarbalikkan fakta, Tuhan menjadi manusia, manusia adalah Tuhan. Ini yang disinggung. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Mereka merubah firman Tuhan yang tadinya sudah menginformasikan akan datangnya sosok Nabi yang akan membawa kitab termaterai, yang ketika dikatakan kitab itu baca, dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Mereka menyembunyikan kemudian rancangan itu, mereka memutarbalikkan segala sesuatu. Maka ditanya di data nomor 16-nya, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Maksudnya, apakah Yesus yang manusia bisa dianggap sama seperti Tuhan? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, sehingga Yesus dapat berkata, akulah Tuhan yang telah membuat tubuhku sendiri. Bukankah dia yang membuat aku? Bukankah Tuhan yang telah menjadikan aku menjadi daging? Apa yang dibentuk berkata, aku yang dibentuk menjadi daging, berkata bahwa semua kalian tidak tahu apa-apa, aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? No, tidak. Ini nubuat yang Anda sedang singgung. Dari sejak Facebook sampai kepada WA, sampai kepada Zoom, sampai kepada sekarang ini TikTok, belum ada orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan data akurat siapa di kalangan mereka yang menerima kitab termaterai dan tidak bisa membaca. Silakan. Kalau di data 13-nya itu maksudnya gimana? Data 13-nya kita baca.
Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekati mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Oke, saya jelaskan kepada Anda. Saya butuh pendalaman logika sederhana. Yang lain diam dulu. Banyak orang Kristen, penghujat Kristen itu mengatakan ini Islam. No, ini adalah kalian. Saya baca ya, saya ulang. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Orang Kristen tiap hari membawa Tuhannya Yahudi, mulutnya berbusa-busa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu mulutnya. Tapi di prakteknya, kau turun ke bumi, wajahmu diludahi, ditampar, ditonjok, diseret, dan lambungmu ditombak. Malah kau dibunuh dengan cara terkutuk. Dia memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dia mengatakan, akulah Tuhan yang maha kuasa, akulah Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa, maha suci, maha mulia. Tapi implementasi dari ucapannya itu jauh banget. Aku yang dikatakannya maha suci, dibilangnya aku keluar dari palungan. Aku dibilangnya maha pencipta, dibilangnya aku diciptakan keluar menjadi daging. Aku yang maha kuasa, dibilangnya aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku dibilangnya ahad, satu tunggal absolut, dibilangnya aku tiga pribadi. Dia memuji aku dengan mulutnya, tetapi dia menjauh daripadaku. Dan ibadahnya, nah dengarkan, ini poinnya. Dan ibadahnya hanyalah perintah manusia. Mana perintah Tuhan untuk makan babi? Mana perintah Tuhan ibadah minggu? Mana perintah Tuhan Natalan? Mana perintah Tuhan jangan bersunat? Mana perintah Tuhan sembah Yesus? Hanya perintah manusia yang mereka lakukan, yang mereka hafalkan. Hari Senin dalam benak mereka Minggu ibadah. Hari Selasa lagi kerja, dalam benak mereka Minggu aku ibadah. Hari Rabu lagi sibuk, dalam benaknya Minggu aku ke gereja. Hari Kamis lagi kerja, dalam benaknya Minggu aku ke gereja. Hari Jumat lagi kerja, baru bangun tidur, dalam benaknya Minggu aku ke gereja. Hari Sabtu baru bangun tidur, baru sarapan, dalam otaknya udah disampaikan semua seisi rumah. Ingat ya, besok kita ke gereja ya. Hanya dihafal. Mereka menghafal perintah-perintah yang diperintahkan oleh manusia tanpa dalil. Tanpa dalil mereka menghafal. Tanggal 25 kita hari Natalan, tanggal sekian kita peringati lahirnya Tuhan, tanggal sekian kita peringati matinya Tuhan, pada hari Minggu kita nyembah Yesus. Dihafal itu. Coba berbarislah Kristen, saya tanya, apa yang kalian peringati pada tanggal 25? Menghafal mereka langsung, kematian Yesus. Hafal mereka itu, hafal. Pada hari apa kalian beribadah? Minggu. Siapa yang kalian sembah di sana? Yesus. Hafal. Tapi semua itu hanyalah perintah manusia. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan. Mereka menganggap periuk menjadi tukang periuk, dan periuk dan tukang periuk menjadi periuk. Ini yang disinggung dalil ini. Makanya aku bilang sekali lagi yang ketiga kalinya, saya dulu di Facebook Taipuddin Ibrahim, Rudi Yohanes, ini kabur dari saya, termasuk almarhum siapa yang meninggal itu, ibu-ibu siapa namanya yang meninggal itu, Uti merah-merah itu, lari sama aku tuh, lari selari-larinya. Dia nggak sanggup kemudian membantah. Dia nggak sanggup membantah. Iya,
Dia tidak sanggup membantah. Ya kalau Kristen sekarang ini mah cuman mulut doang. Yang penting sudah minum 3 botol naik hadapi Bang Suma. Oh nyerocos. Itu tidak ada ilmu, cuma nyerocos. Modal topi miring aja, modal vodka, modal bir dan tua. Habis minum tua, mana semua naik di komen. Ada kau semua penghujat kau, anak kira kau. Begitu ditanya ilmunya nggak ada, cuma nyerocos doang, Cak Kangkung. Ilmu yang dibutuhkan untuk mencerahkan umat manusia itu ilmu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dan dengan akal budi. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Jadi, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba lihat Paulus. Paulus, ya paman, apa yang kau perintahkan kepada kaummu Kristen? Aku mengajarkan mereka untuk meninggalkan kuk penghambaan. Aku mengatakan kalian sudah dimerdekakan dari hukum-hukum Torah. Aku mengajarkan tak ada orang yang diselamatkan karena tunduk kepada hukum Torah. Bahkan aku mengajarkan Kristus telah mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa mereka. Dan dengan matinya Yesus, segala perintah Tuhan itu sudah dibatalkan. Bahkan sekarang mereka bukan lagi hamba Tuhan. Mereka sekarang adalah anak-anak Tuhan. Kata Tuhan, mereka memuliakan aku, tapi hatinya jauh, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia. Perintah manusia. Ketika Tuhan mengatakan, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan saksi dusta, hormatilah orang tuamu. Itu perintahku, kata Tuhan. Tapi mereka ganti. Bunyinya sama, nuansanya sama, perintahnya sama, cakupannya mirip. Tapi itu bukan perintahku, itu perintah manusia. Aku berkata, jangan berzina. Dia juga mengatakan jangan berzina. Tapi sebelum dia mengatakan jangan berzina, dihapus dulu perintahku lebih dulu. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala ketetapan hukum Torah dan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti jangan berzina itu terhapus. Bersih. Habis itu dia mengirim surat. Baru dalam suratnya ditulis, jangan berzina. Tuhan kan sudah perintahkan, kau batalin. Habis itu kau bikin sendiri lagi. Berarti sekarang kau yang dituhankan. Berarti sekarang kau yang berfirman. Karena firman Tuhan kau sudah batalkan dengan korban Yesus di atas salib. Habis itu kau duplikat perintah itu. Kau bikin sendiri. Sesuai dengan narasi firman Tuhan, kau buat juga firman yang sama. Berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapak lu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapak lu. Orang Kristen ditanya, kamu gak berzina? Enggak. Kenapa? Dilarang Tuhan. Yang mana firmannya? Di dalam kitab Keluaran 20. Apa katanya? Jangan berzina. Loh, tapi itu sudah dibatalin. Oh, walaupun itu sudah batal, bos, tapi Paulus juga kan melarang. Berarti yang kau turuti perintah Tuhannya Yahudi atau Tuhanmu, Paulus? Inilah saudaraku, kenapa Islam itu harus datang. Islam wajib datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Perintahnya sama, tapi perintah senior udah dihapus. Aku bikin perintah baru. Jangan berzina. Kristen tidak berzina, bukan perintahnya Bapak yang diikuti, karena perintah Bapak udah dihapus. Tapi perintah Paulus, kamu harus menjadikan aku teladanmu, kata Paulus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekira begitu, adik saya mau ibadah. Yang pasti, kata Yeremia begini, sabar. Aku tahu rancanganku. Rancanganku, kata Tuhan, rancanganku tentang kalian, yaitu takut si Zuma saya naik. Aduh, Zuma yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan damai sejahtera ini Tuhan sudah sampaikan di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11.
apa yang diterangkan kemudian di sana, kalau kita lihat secara jeli menggunakan kaidah ilmu lagi nih, disiplin ilmu. Di situ diterangkan begini. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa Jangan bahasa? kabur dulu, Cuma. Sabar dulu. Jangan kabur dulu, biar saya kasih Sabar. data gitu dia. Apa bahasa Ibraninya damai sejahtera? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab apa? Islam. Jangan kabur dulu, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku tentang kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah sudah merancang Islam itu sebagai dinul haq, sebagai penutup ajaran para nabi-nabi. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridho. Islam. Islam itu shalom. Yesus adalah juru shalom. Yesus adalah juru Islam. Subhanallah. Ya, comot. Jangan kabur dulu, man. Ya, saya ibadah dulu. Berani. Dinda David, coba Anda baca di Yeremia 29 nomor 11. Di situ Tuhan pencipta langit dan bumi Sama saya, sudah merancang agama Islam jauh sebelum Islam disempurnakan. Baca itu, rangkaikan dengan Yesaya 29 yang tadi. Alhamdulillah Anda akan sampai kepada pintu masjid dan sujud kepada pencipta langit dan bumi. Saya pamit 10 menit ibadah 4 rakaat. Kabur Habis si itu saya Juma. kembali lagi. Dengan saya kabur si Juma. Yang Kristen, saudara Kristen, tolong saya minta dengan hormat tunggu saya di sini, jangan kemana-mana. Tolong tunggu saya di sini 7 sampai 10 menit. Tolong tunggu saya di sini, jangan turun. Saudara-saudara Muslim, moderator jangan diturunkan. Biarkan saya akan berhadapan dengan mereka. Terima kasih. Kabur si Juma sama saya. Baik, izin. Oke, saya sapa tamu dulu. Selamat siang Kakak Christian. Ditunggu dulu Kak Christian ya. Gurunda sudah bilang 7 sampai 10 menit. Dan Kakak Laten ini Kristen atau Muslim? Kakak Laten, Kristen atau Muslim? Ibadah bang, ibadah. Nanti saya belakangan aja. Mau Kristen bang ya? saya menunggu aja sebentar. Kristen ya? Oke, Iya. baik. Oke, silahkan. Tunggu sebentar ya. Oh baik, siap. Kawan-kawan Kalian izin dibantu beritahu, tap layarnya, kabur jangan Juma. di-share Kalian juga. beritahu aja. Saya naik, Iya. dia takut saya buka data gitu dia. Abang, Takut kan dia, tadi saudara. sudah bilang. Abang, sabar abang, kan sudah bilang. Tunggu. Sambil nunggu Bang Zuma. Ustaz. Sambil nunggu saya serahkan kepada Ustadz Felix dulu sebentar ya, silahkan. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman yang lain bersabar dulu sekitar 10 menit, ya. Tunggu Bang Zuma, jangan turun, ya. Nanti pasti dilayani sama Bang Zuma. Oke, maaf sebentar, boleh aku jawab tentang kitab yang dimaterai tadi? Jawab. Kitab yang dimaterai tadi, yang dibacakan yang di Yesaya, itu jawabannya ada di Wahyu 5 ayat 1 sampai 5 ataupun 6 ya. Aku baca ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi ataupun yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun. Dan pertanyaannya itu kitab apa? Iya, makanya dengar dulu biar aku lanjut baca. Kitab apa? Itu kitab kehidupan yang dimaterai. Jadi dengar ini sambungannya, baca. Kan di sini dikatakan tidak ada yang bisa membuka kitab itu, baik yang di surga, di bumi maupun yang di bawah bumi ataupun di neraka. Tidak ada yang bisa membukanya. Tetapi yang bisa membuka itu kita baca itu di yang sini. kau bawa, resmi. Kalau kita yang kau baca Wahyu. Ini kan kitab kan mau diberikan ini kan. Ini kitab ini mau diberikan nih.
Itu 2012 itu nanti kalau sudah kiamat, sudah masa penghakiman. Baca kiamat. Iya, baca. itu kan tadi. Iya, tadi kan Yesaya kan itu menubuatkan kalau Allah akan datang menyelamatkan manusia. Yang dikasih itu berkata, aku tidak bisa. Yang dikasih itu berkata, aku tidak bisa membaca. Yesaya itu banyak menubuatkan. Di dalam wahyu itu, Rasmi, gimana sih? Rasmi, di dalam wahyu itu, wahyu 20, 12 yang kau bawa itu adalah kitab kehidupan. Pada waktu pada hari terakhir. Iya, itu dia kitab yang dimaterai. Kamu dengar. Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus Gak usah yang debat bisa sama membuka. dia, cinta. Ini bodoh. Kamu ini, dengar keluar aja. dulu. Saya mau debat Kamu sama si dengar Zuma dulu. bodoh nanti. Itu sebentar. Kamu dengar dulu, Rasmi. Itu di wahyu 2012 ya. Pada hari terakhir semua manusia akan dihidupkan kembali dan akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi semua manusia akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi nggak ada konsep penebusan dosa itu. Karena masing-masing akan dihakimi sesuai apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah catatan-catatan semasa hidup manusia. Itu yang akan nanti dilihat, dihakimi sesuai apa yang tercatat di situ. Jadi konsep kalian tentang penebusan-penebusan itu bullshit, nggak ada. Karena akan dihakimi ya. Kenapa turun si Christian itu? Turun sendiri dia. Oh, takut rupanya ya. Turun sendiri dia. Nunggu Bang Zuma mungkin. Silakan Bang David bertanya sambil tunggu Bang Zuma kan bertanya aja. Silakan Bang David sama Ustadz, lanjut. Ya, yang tadi itu kan oleh karena bangsa ini kan ini menuju bangsa yang mana gitu, apa bangsa satu doang itu apa berbanyak. Oke, jadi bentar dulu Bang David. Jadi Bunda Rahma, ya itu dia, walaupun manusia itu sudah ditebus, kan ya, ada perintah Yesus yang mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, siapa yang dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan melakukan ajaran dari Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, nama yang dibaptis itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka. Dan nama siapa yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan langsung dibuang ke neraka tanpa diadili. Dan itu adalah kalian Islam langsung. Di mana di situ Yesus Ini saya mau bilang, nalarnya Bunda itu tidak cerdas. Aduh, Orang ngomong itu dipotong, jangan dipotong dong. Itu mencerminkan ngapain Anda kurang didengar cerdas, khotbahnya Pak. yang asal Bukan congor? khotbah, Anda bertanya, dia menjawab, tapi Anda potong. Ya, saya Itu kan tanggapi tadi. Tanggapi itu tadi kan. mencerminkan Yesus di bawah Anda di itu situ. kurang Nggak ada cerdas Yesus di situ. nalarnya. Nalarnya Nggak ada kurang Yesus di cerdas. situ. Seperti Nggak itu. ada Yesus di situ. Nggak ada Yesus. Nalarmu kalau jalan Anda itu tidak bisa membantah. Gini aja. Kesimpulan. Taninbar, tolong dengar saya. Ya, justru kamu yang tidak sopan. Orang diskusi kamu masuk tanpa mengucapkan salam dulu. Harusnya kalau kau punya etika, naik, diam dulu, nunggu orang selesai baru kamu, ya, salam, selamat siang ke. Kamu langsung nyerocos. Justru kamu Saya masuk, ini saya hanya sebetulnya iya, makanya kamu diam dulu biar Moderator saya Bang Jay. masuk. Bunda aja kan motong. Saya kan tanggapi Kapir. Yang dia sampaikan itu ngerocos, nggak ada datanya itu. Yesus katanya di situ. Mana ada Yesus? Dia belum selesai ngomong, harusnya Anda dengarkan, jangan dipotong. Kita dengar congornya khotbahnya di gerejamu sana. Di gerejamu. Mengklaim Di itu gereja tidak sesuai pikiran iman Kristen, makanya mencerminkan Anda itu kurang cerdas nalarnya. Kalau kau Makanya saya cerdas nggak tahu. mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kau cerdas. Yesus itu lahir. Iya, mati makanya. dan bangkit. Makanya Yesus kau cerdas itu. Tuhan kok keluar dari kelamin? Apa kecerdasanmu di situ? Itu Yang ketololan. tidak cerdas itu kalau misalkan Yesus tidak hidup sampai saat ini. Yesus itu hidup sampai saat ini. Oke. Mau naik diskusi atau bagaimana ini? Mau naik diskusi atau adu
Saya hanya bilang Bunda ini mencerminkan nalarnya kurang cerdas. Itu aja ya. Oke, terima kasih ya. Saya turun ya. Walaupun cerdas, Saya turun tidak ya. mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Yesus itu hidup. Mampus. Nyinggung-nyinggung cerdas. Kecerdasanmu di mana sih menuhankan manusia yang keluar dari kelamin? Mana kecerdasan di situ? Jelas di dalam Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang. Terus di dalam Bibelmu dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Kau paksakan ini manusia ini Tuhan. Berarti kau nggak ada akal toh. Kau nyinggung-nyinggung nalar segala macam. Justru kalian tuh harus berpikir. Agak diiniin Bunda sudah Muhammad. Agak diiniin Bunda. Takutnya nggak pakai anti rungkat. Takut rungkat. Oh, sorry. Oke, Bang David. Bang David. Boleh saya tanya sama Bang David? Ya. Tadi kan Bu Darni, Bu Rasmi mengatakan, Rasmi Darni kayak mengatakan, ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk ya di situ. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Kristen di sini, termasuk kepada Bang David, Injil yang mana yang diberitakan itu? Injil yang mana yang diberitakan kepada seluruh makhluk? Apakah Injil yang disebut di sini adalah Gospel Yohanes, Markus, Lukas atau gimana? Silahkan dijawab dengan referensi ya. Atau ada Kristen yang lain yang mau jawab, silahkan dijawab pakai referensi. Beritakan semua Injil. Saya mah nggak sanggup Bang memberitakannya. Iya memang, karena Injil yang disebutkan di situ adalah Injil, sementara yang diberitakan sekarang oleh Kristen adalah Gospel Yohanes, Markus, Lukas. Nah, sementara yang mengatakan itu katanya adalah Yesus, sementara konfirmasi tentang Gospel Yohanes, Markus, Lukas tidak ada dari Yesus. Kan aneh ini kan? Aneh kan? Beritakanlah Injil. Apakah Injil yang diberitakan ini adalah Gospel yang sekarang diajarkan oleh Kristen? Sementara Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini tidak ada konfirmasi dari Yesus. Bahkan dalam Catholic Identity sampai sekarang masih tertulis di dalamnya, kalau kita buka itu sampai sekarang kepengarangan Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu masih menjadi misteri siapa penulisnya. Makanya kan aneh ini. Injil yang mana sementara Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada bangsa Israel, terkhusus kepada domba-domba yang tersesat. Berarti ini kan kontradiktif. Ada ajaran Yesus, ada ajaran yang lain. Gitu loh. Silahkan Kristen naik, dibantah atau dijawab pertanyaan saya. Sambil nunggu Bang Zuma. Siapa lagi kalau bukan Paulus mah? Nah, itu dia. Itu dia. Ada ini yang mau naik ini. Silakan naik Kristen. Bang David, udah mualaf aja Bang David. Enak loh Bang David, nanti tidak diusir sama Yesus kau Bang David. Aku aja udah mualaf Bang David. Sama mualaf itu. Apa? Sama kayak Kang Dito mualaf gitu. Ya daripada kau nanti kekal di neraka selama-lamanya. Iya, sama kayak Kang Dito mualaf. Iya. Kirain Islam lahir. Halo, Abang Christian. Bang. Halo. Iya, Kristen tau Bang? Ya Kristen ini. Ya, ditunggu dulu Bang ya. Atau mau diskusi langsung dengan Ustadz Felix boleh Bang? Ada Ustadz Felix juga di sini, ada Bunda Rahma juga, silakan. Silakan. Baik, silakan. Silakan bertanya. Kalau mau bertanya silahkan. Kalau tidak mau bertanya, mau ditanya gitu. Felix ini apa mualaf ya? Bukan. Oh bukan. Tidak usah ditanya itu. Di sini kita diskusi ya. Statusnya jangan ditanya. Silakan. Oh. Loh, mualaf kan bukan status, tapi kan ya bagian dari. Bukan Ustadz Felix ini Pak Bapak Gembala. Silahkan kau diskusi. Pak Gembala gimana maksudnya?
Ya silakan Anda bertanya. Silakan Anda bertanya. Di sini penginjilan gratis tanpa memungut perpuluhan, gratis. Silakan. Oh, gitu. Penginjilan semacam apa ya? Iya, diskusi Pak, diskusi Pak, diskusi. Oh, diskusi. Gitu ya. Bapak tadi mengatakan apa ya? Bahwa Injil-Injil yang ada sekarang ini tidak terkonfirmasi dengan Yesus atau bagaimana? Tolong bisa dijelaskan, Pak. Oke Pak. Ya, yang menjadi pertanyaan mendasar di sini, kalau memang Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini adalah yang dikatakan Injil, saya minta konfirmasi dari Yesus tentang keabsahan Bible Yohanes, Markus, Lukas. Kan kalau kita bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, kan konfirmasi langsung daripada Allah tentang Al-Quran kan jelas, banyak datanya. Salah satu diantaranya, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Dan ayat yang lain, hazah bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, ya kami memberikan petunjuk berupa Al-Quran kepada seluruh manusia agar mereka menjadi manusia yang bertakwa. Itu konfirmasi langsung dari Allah tentang Al-Quran. Nah, kalau memang Injil yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus adalah Gospel Markus, Lukas, Yohanes, tunjukkan konfirmasi dalam Bible tentang keabsahan Bible Yohanes, Markus, Lukas. Silahkan. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga di dalamnya Perjanjian Baru itu memang bukan kitab yang dibawa oleh Yesus kok. Memang bukan kitab dibawa oleh Yesus. Gitu, Bang. Berarti Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini betul nggak yang apa disampaikan Catholic Identity bahwa sampai sekarang masih menjadi misteri? Nah, ketika kemudian ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, terus pantaskah dikatakan kitab suci yang bisa dijadikan rujukan? Terus tolak ukurnya apa, Bang? Pantas dan tidak pantasnya. Oke, tolak ukurnya kan. Kristen mengklaim bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini adalah sebuah kitab dari Allah, dari Allah. Oh, bukan. Kristen tidak pernah memahami seperti itu. Oh, Kristen tidak pernah memahami dari itu. Tidak. Oh, berarti Anda menyangkal bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini bukan kitab ini. Anda mengatakan bahwa ini bukan kitab suci. Kitab suci, tapi bukan istilahnya turun. Kitab suci, saya memahami itu sebagai kitab suci, saya yakin itu kitab suci, tapi latar belakang munculnya bukan diturunkan oleh Allah atau diberikan dari Allah, enggak. Itulah bedanya. Saya yakin ini sebagai kitab suci, tapi latar belakang asal usulnya munculnya bukan diturunkan oleh Allah. Ada Katolik atau Protestan, Pak? Saya Protestan. Oh, Protestan. Jangan dipelesetkan Protestan loh ya, nanti dipelesetkan. Tapi Anda sendiri mengatakan tadi bahwasanya Gospel Yohanes ini bukan dari Yesus. Bukan. Terus bukan dari mana? Yesus. Hah? Dari mana? Dari para penulisnya, no. Dari para penulisnya. Jadi Anda begini loh ya, jangan membuat keberadaan kitab kami itu seperti Quran. Nggak sama, bro. Jadi Anda jelas Pak. Oke, Anda diam dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Anda kan sudah mengakui bahwasanya ini adalah karangan yang ditulis oleh para penulis. Ya. Ya, betul. Berarti kelayakan kitab yang dikatakan suci itu adalah firman Tuhan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, di situ Rasulullah mengatakan, wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang kusampaikan kepada kalian dariku, akan tetapi semuanya itu wahyu dari Allah. Kemudian yang diajarkan oleh Yesus, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, sampaikan kepada mereka. Berarti apa yang diturunkan kepada Yesus sebagai utusan dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga sebagai utusan, itu semuanya dari Allah. Makanya dikatakan firman, dikatakan kitab suci. Makanya Al-Quran itu dikatakan kitab suci, dengan Injil dikatakan kitab suci karena murni firman dari Tuhan. Nah, itu menjadi tolak ukur syarat
sehingga dikatakan kitab suci. Lalu kemudian Anda mengatakan Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu kitab suci, sementara itu adalah karangan, layak nggak dikatakan kitab suci? Padahal itu adalah karangan manusia, tulisan manusia, karangan manusia. Udah. Ya silakan Anda jawab. Gimana mungkin ya Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu dikatakan kitab suci, sementara itu bukan dari Tuhan, gitu loh. Nah, saya berikan latar belakangnya dulu ya. Gospel atau kitab Perjanjian Baru itu kan munculnya pada abad pertama, ya, dari background tokoh Yesus, ya. Itu abad pertama dari background tokoh Yesus dari Israel. Sedangkan Quran munculnya 600 tahun setelah Yesus, ya, pada abad ke-7 di Arab. Perhatikan di sini ya. Kemana-mana jawaban Bapak itu, kemana-mana jawaban Bapak itu. Anda jelaskan dulu di sini. Anda jelaskan dulu. Kamu ngomong saya dengar loh ya. Tapi masalahnya Anda kemana-mana. Nanti saya jelaskan. Saya tuh memberikan, bukan kemana-mana, supaya Anda tuh tahu gitu loh, posisi Anda berbicara tahu gitu loh. Oke. Masalahnya kamu berbicara. Oke, kalau begitu saya tanya sama Bapak supaya jawaban Bapak terarah gitu loh. Gini Pak, saya minta konfirmasi daripada Allah tentang Gospel Yohanes, Markus, Lukas. Itu kan Anda tadi menyangkal bahwasanya itu bukan dari Yesus. Nah tentunya kalau dikatakan kitab suci itu dari Allah. Konfirmasi dari Allah tentang kitab Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu. Simple question kok pertanyaan saya. Silakan dijawab. Pertanyaanmu itu kan gini loh ya. Itu ketentuan dari mana? Jangan dong kok Max. Pertanyaanmu itu men-setting dalam arti Quranmu kamu jadikan bahan pertanyaan di kitab kami. Ya. Mengarah. Artinya kan begini. Kalau Quran itu asli turun dari langit firman Allah Tuhan negeri Mekah gitu kan? Nah, sedangkan kitab jawab kami dulu pertanyaan ini nggak nyambung orang. Pak Pelik nggak nyambung. Orang ini nggak nyambung. Sama Pak David aja. Pak Christian istirahat dulu aja ya. Ini takut. Iya nggak apa-apa. maunya Kalau misalkan kita mau adu pintar-pintaran, insya Allah kami siap Pak. Tapi kalau mau adu bego-begoan, kita kalah Pak. Ya, Bapak mau bilang kami takut, nggak jadi masalah itu buat Bapak ya. Karena yang namanya orang cerdas itu apa yang ditanyakan sama Ustadz Pelik itu nyambung Pak. Sementara Ustadz Pelik menanyakan A, Bapak menanyakan B. Ini tidak nyambung. Ya, sebentar Pak ya. Kalau bukan Bapak kemana-mana Pak, Bapak kemana-mana. Lebih baik sama David aja, Berikan dasar dulu. Ya, nggak apa-apa Pak. Nah, itu nggak benar diskusi kok seperti itu. Ya, Bapak istirahat dulu ya. Biarkan Pak David aja. Silakan Pak David. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bang Jum. Oh, Bang Juma udah monitor kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana orang itu? Turun Gurunda. Udah turun. Turun dia. Oh, mungkin ke puskesmas sunat. Ya, lanjut. Kalau ngomong jangan dipotong, belum selesai udah dipotong. Ya. Silakan. Jadi Pak Felix itu enggak gini loh, Bang Juma. Siap. Bang Juma gini. Bang Pelik itu menanyakan sesuatu yang tidak ditanyakan gitu. Dia menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Sampai mengatakan Al-Quran datang sekian, Injil datang sekian. Kami nggak menanyakan itu, Bang Pelik itu. Nggak menanyakan. Karena yang namanya nilai kebenaran, Pak, nilai kebenaran itu bukan yang ditentukan siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari akhir. Sama halnya seperti handphone. Handphone 3310 dengan handphone iPhone. Sebentar. Dengan handphone iPhone lebih hebat mana handphone, Pak? Mana yang harus kita ikut? Mana yang harus yang lebih bagus itu, Pak? Jadi nggak bisa Pak bilang seperti itu ya. Jadi Bapak istirahat dulu, biarkan Pak David dengan Bang Juma dulu ya Pak ya. Begitu Pak ya. Silakan Pak David. Ya, Mas, itu masih tadi yang saya itu Mas. Itu Tuhan itu menyinggung dari pihak bangsa sepihak apa banyak pihak gitu Bang. Bangsa yang akan bangsa ini datang ini. Itu masih terkait dengan mana? Yeremia. Yang 29 ayat 13 kan oleh karena bangsa ini datang. Nah,
Ya Tuhan ini menyinggung sepihak apa banyak pihak gitu. Oke, baik. Kalau kita melihat dari Yesaya 29, kita merujuk kepada pengajaran yang muncul di Yesaya 1. Itu berbicara tentang bangsa-bangsa di mana cakupannya itu minimal 4 bangsa, 4 masa yang diterangkan di sana. 4 masa di mana diterangkan bahwasanya mimpi Amos ini adalah penglihatan yang terkait dengan masa terakhir adalah raja-raja Yehuda. Dikatakan gini, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Berarti bangsa yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutku. Itu membahas tentang bangsa Israel, bukan bangsa lain. Jadi bangsa Israel ini datang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan itu terjadi dari zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, sampai kepada zaman Yesus. Bahkan sampai mereka mendirikan agama Kristen loh. Bayangkan aja tuh, dari sekte yang ada di antara Bani Israel, mereka membentuk kemudian sekte di luar yang diajarkan oleh para nabi. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh bangsa yang beradab. Dia adalah sekte dari Kristen. Tuh. Saking sesatnya mereka sampai mereka membuat sekte tersebut. Cuma tukang putar balikan kebenaran loh, David, hati-hati. Enggak, itu fakta, itu fakta. Putar balikan si Juma itu. Itu fakta. Namanya si Juma ya. Perintah Tuhannya kepada Bani Israel, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, ulangan 6. Kalau perintah ini dilakoni oleh orang Yahudi, ya tidak ada perjanjian baru. Karena mereka dilarang menambah dan mengurangi. Itu jelas itu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Jangan percaya omongannya cuma ada. Saya baca kalau gitu. Kalau Anda mengatakan jangan percaya, oke. Saya bacakan dalilnya supaya Anda itu jangan larinya ke saya. Jangan larinya ke saya. Ini kubacakan sama saudara ya. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu yang untuk dilakukan supaya kamu hidup dan supaya memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, sembahan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Dalil. Kenapa kau lawan dalil? Berarti kalau orang Yahudi menegakkan firman Tuhan yang datang kepada mereka, haram hukumnya. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Galatia, Pararang, Padale. Itu haram hukumnya. Gak boleh ada penambahan. Itu dalil. Aja. Tapi ini kan perintah untuk Yahudi, bukan perintah untuk Kristen. Kalian bukan bagian dari mereka. Kalian mau bikin kitab ini, kitab itu, kitab nggak ada hubungannya. Oh, kalian bukan jemaat Yahudi, kalian bukan umat Yahudi yang diperintahkan untuk jangan menambah hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Ya Israel dong. Kalian mau bikin kitab sendiri, ya bikinlah. Emang kalian Bani Israel, tidak ada urusan. Cuman kalau kalian menganggap bahwasanya kitab yang kalian pegang yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur, ente salah. Kalau Anda mengatakan kitab itu firman Tuhannya Yahudi, salah ente. Kenapa? Karena hukum yang datang, ketetapan yang datang, aturan yang datang, ketentuan yang ada, larangan dan perintah itu sudah termaktub di dalam kitabnya Yahudi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Paham?
Nangis kan kau? Nangis. Bungkus kitab kau itu, bungkus. Tidak boleh. Kau gabung-gabungkan perjanjian lama, perjanjian baru. Hei, yang kau sebut perjanjian lama itu justru perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan seluruh hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi yang kau sebut perjanjian lama, bagi lo, bagi Yahudi itu adalah perjanjian baru. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah percaya dengan kitab kalian. Kenapa kami pakai? Karena itu adalah berita. Berita apa? Berita dari pewarta. Apa cakupannya? Tentang Yesus katanya. Siapa dia? Katanya sih Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa jadi Tuhan? Tanya sama mereka. Sejak kapan Tuhannya Yahudi keluar dari kuburan? Jadi gitu saudara. Jangan sakit hati, jangan marah, jangan benci, jangan iri. Lembutkan hatimu, kurangi makan babi, biar lembut kemudian daging yang ada dalam hatimu itu. Lalu terima kebenaran itu. Ingat, untuk sembuh dibutuhkan obat yang pahit. Tidak benci tapi prihatin. Kalau mau sembuh, jangan lupa minum obat yang pahit. Pahit belum tentu jelek. Pahit justru menyembuhkan ente. Silakan. Baik. Selamat siang. Izin saya sapa tamu dulu. Selamat siang Kakak Novia. Kristen atau Muslim? Kristen. Oh baik. Selamat siang Kakak Novia. Ya kawan-kawan. Saya mau izin. bertanya. Ya izin dulu ya Kakak Novia. Kawan-kawan 1,7K mata memandang, silahkan di tap-tap dan di follow akun para apologit yang ada di atas, akun Gurunda, akun Ustadz Felix, akun Bang Dewa dan semua apologit yang ada di atas. Terima kasih. Silahkan Kakak dilanjutkan diskusi. Iya, pertanyaan saya gini Bang Juma. Iya. Apakah Yahudi juga mengakui Al-Quran? Apakah Enggak. Apakahnya Allahnya Muslim sama dengan Elohim? Karena Allahnya Yahudi Elohim. Iya, kami Tuhan kami Allah, mereka Elohim. Tidak sama Tuhannya. Berarti Tuhannya beda Ya silakan. Iya silakan Ya. aja, tidak masalah. Kalau dikatakan gak sama ya nggak masalah. Terserah. Berarti kami menyembah Allah, mereka menyembah Elohim, tidak masalah. Emang kenapa? Toh kami tidak. jadi beda. Dengar. Kami menjadi Islam itu bukan karena membaca Bible, bukan membaca terjemahan kitabnya Yahudi. Kami bukan Kristen. Kami menjadi Islam menyembah Allah karena Al-Quran, bukan karena mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Kalau Anda mengatakan tidak sama, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan Elohim, silakan. Emang ada urusan apa dengan iman kami? Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal Islam, silakan. EGP. Iya, EGP. Bang Juma, Gak urus. Gini. Gimana? Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Taurat, Zabur, dan Injil. Di mana di dalam Al-Quran ada Taurat menempel? Lucu ini. Iya. Di mana? Kalian nggak Coba bisa. tunjukkan di mana Taurat ada menempel di Al-Quran. Di mana? Kalian itu tidak bisa Bukankah berdiri kalian punya kitab tanpa itu perjanjian Taurat, baru Zabur, yang kalian dan sebut Injil. kanonik? Itu tidak bisa berdiri tanpa ada terjemahan kitabnya Yahudi. Ayo. Betul. Ayo. Ya, karena Kristen lahir dari bangsa Yahudi. Siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus di mana mengajarkan Kristen? Ayo. Murid-murid Yesus. Kristen itu Di mana enggak? Yang saya tanya, siapa yang pernah mengatakan bahwa Kristen itu ajaran Yesus? Mana buktinya? Di mana Yesus pernah menamakan agamanya Kristen? Di mana? Dari murid-murid Yesus. Oh, murid Yesus, ternyata kalian pengikut murid Yesus. Kupikir pengikut Yesus. Jadi sekarang kita sudah mulai berubah ya. Kristen ini adalah pengikut murid Yesus. No problem. Bang Jumat. Oke, Kalau sekarang Allah yang yang Anda sama, tunggu sabar dulu, kenapa Saudari kalian Novia. Saya tanya dulu ini kembarannya Paulus, saudara Kristen, kembaran Paulus. Saya mau tanya sama saudara. Silakan. Yang Anda maksud murid Yesus yang Kristen itu yang mana?
Murid Yesus kamu katanya baca Alkitab. Enggak, saya tanya, yang mana murid Yesus yang kamu ikuti yang Kristen? Coba. Murid Yesus itu Petrus. Nah, coba kamu sebutkan di mana Petrus menyebut agamanya Kristen, coba. Ya, mari. Ayo. Di mana Petrus menyebut jemaatnya itu adalah jemaat Kristen, jemaat pemakan babi, jemaat tidak bersunat, jemaat mingguan. Petrus menyebut jemaatnya itu di mana? Dengarkan, tak ajarin samamu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak berfungsi. Dengar. Paulus pendiri agama Kristen memproklamirkan di dalam suratnya dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau ngarang di sini. Jangan kau nipu, ini bukan gereja. Jangan kau ngarang, jangan kau nipu. Menurut pendiri agama Kristen Paulus, dia sendiri yang proklamirkan dalam suratnya Galatia kepada jemaat yang ada di Galatia. Apa kata Paulus pendiri agama Kristen ini? Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kau tunjukkan dalil bantahan kalau Petrus itu pernah diutus kepada orang yang tidak bersunat, yang nonotnya bau Tunjukkan. Di mana? Di mana? Saya diam, saya menunggu dalil di mana Petrus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, yang kulupnya bau sagu. Silakan, saya tunggu. Ini ya Dul Juma, dengarkan dulu Dul Juma ya. Memang kamu pinter ngarang supaya tidak ada ayatnya di mana Petrus beragama Kristen, memang nggak ada. Tapi secara tersirat itu Kristen. 1 Petrus 4:16 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini dalam perkataan Petrus ya, 1 Petrus 4:16. Jadi kalau kamu tanya mana Petrus beragama Kristen, ayatnya nggak ada Dul Juma ya. Tapi secara tersirat bahwa Petrus ini juga beragama Kristen sehingga mengatakan itu. Saya ulang lagi, 1 Petrus 4:16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi gitu Juma ya, kamu pinter ngomong kok Juma, tapi banyak sesatnya gitu loh ya. Pinter ngomong, kamu aku hebat, banyak tahu Alkitab, tetapi kosong kebenaran tentang isi Alkitab ya. Saya akui kamu hebat, luar biasa. Sudah followernya sudah ya. Sudah. Sekarang begini, belum tunggu sudah belum ya? Sudah belum, biar ku suapin kamu dedak. Sudah belum ya. Oh belum. Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen itu bukan apa yang Anda katakan ya. Anda pakai Alkitab, pakai Bible ya untuk berbicara tentang Kristen, silahkan ya. Tetapi itu bukan tolak ukurnya. Itu bagi saya hanya memutarbalikkan kebenaran ajaran Kristen. Sebab ajaran Kristen tidak bisa dipahami, dimengerti menurut pola pikirmu yang Muslim itu, meskipun kamu menggunakan Alkitab. Itu Juma ya. Jadi apa alatnya? Apa alatnya untuk memahami agama Kristen? Ya. Apa? Untuk memahami alatnya adalah kita harus hidup baru dalam Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya itulah namanya pengalaman spiritual seseorang. Iya, maksudnya gimana? Supaya saya bisa paham Bible itu maksudnya gimana? Saya harus gila dulu kayak kalian gitu? Bukan. Kamu jadi bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, berarti kau harus membodoh-bodohi orang. Bagaimana aku bisa jadi kalian kalau begitu? Harus terima dulu masuk kuburan jadi Tuhan. Kamu tanya begitu, diberi solusinya apa? Buka mulutmu,
buka Tidak mulutmu ada biar kemasukan kebenaran dedak. Diam, diam, diam. tentang kita. Yang kau sebut di 1 Petrus 4 itu bukan Petrus. Nah, Itu tidak bercerita tentang Petrus. mulai kamu nggak ada kebenaran, ya. Kalau Data tidak itu tidak ada bercerita tentang Petrus murid Yesus. Kau jangan gila permanen. Ya. Jangan mentang-mentang untuk masuk agamamu harus gila dulu, harus Kamu nerima bohong, roh-roh yang bohong. bertanduk 7 bermata 7 dulu. Habis bohong, itu kau katakan Petrus agama Kristen lah. Sorry Petrus itu tidak diceritakan di sono. 1 Petrus 4 itu tidak bercerita tentang Petrus. Kalau kau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak jak kangkung. Itu perkataan Petrus. Tidak ada dia mengatakan itu Petrus, Cak Ayu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada data di dalam kitab Petrus bahwa yang menulis Petrus itu Petrus. Gak ada. Petrus, dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan saya, saudaraku, kembaran Paulus, dengarkan. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Itu satu. Paulus berkata, Petrus diutus untuk Yahudi saja, orang bersunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tulisan Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, itu ada tulisan orang yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Paulus mengatakan Petrus diutus untuk orang yang bersunat. Untuk apa Petrus murid Yesus menulis surat kepada jemaat yang bukan untuk dia diutus? Jangan gila permanen dong. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengarkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya mengaku Yesus Kristus. Kalau iblis ini datang kepada Petrus, lalu Petrus kemudian ini keluar dari ajaran Yesus asli, itu karena dia sudah mengikuti Yesus yang palsu. Karena Yesus yang asli mengatakan, sebab dengar dulu kembaran Paulus, dengar. Sebab kata Yesus, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan termasuk Petrus. Jadi kalau betul ini Petrus, berarti dia sudah disesatkan oleh Yesus palsu. Begitu. Udah, coba pertanyaan saya disentuh sedikit dong. Di mana Yesus mengajarkan kemudian kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus? Di mana? Karena dengar. Karena Yesus sudah mendengarkan firman Tuhannya agar Yesus jangan menambah dan jangan mengurangi. Silakan. Silakan Bang Christian, silakan Bang Christian dijawab. Ya, pertanyaan cuma saya jawab tidak ada kalau Yesus untuk mengkonfirmasikan. Nah, dah selesai. Dengar dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Dah selesai. Kamu enggak. Udah, apalagi yang harus dibahas? Jalan keselamatan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang harus kami terima sebagai Muslim ini Yesus. Kalau Kristen ternyata tidak dikenali oleh Yesus, ya buat apa Cak Ayu?
Mau Kristen itu baik, mau Kristen itu benar, mau Kristen itu langsing, lancip, runcing, kotak, segitiga, atau apapun itu, lentur, keras, lembut, manis, nggak peduli EGP, makan aja sendiri. Ternyata itu tidak berasal dari Yesus. Halilintar. Jadi kami umat Islam itu harus berpacu kepada para nabi, bukan kepada orang-orang yang tak jelas. Sorry ya. Bang Zuma, kenapa Al-Quran mengutip Taurat padahal Tuhannya nggak sama? Ya betul. Al-Quran itu datang kemudian menceritakan perihal umat terdahulu, bukan mengutip, bukan menjiplak, bukan mengambil terjemahan. Nabiku Nabi Muhammad didatangkan ke atas muka bumi ini justru untuk memperingati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tadi saya sudah membacakan dalil di awal loh. Saya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberitakan kepada Bani Israel agar kembali kepada jalan Tuhan dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dulu pernah aku utus kepadanya para nabi, yang dulu aku wahyukan kepadanya beberapa kitab, telah datang kepada kalian Nabiku Muhammad untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ayo, mana kitab Taurat itu kalau tidak disembunyikan? Mana? Cuma kesurupan. Mana kitab Injil itu kalau tidak disembunyikan? Mana? Yang ada di tangan kalian itu bukan Torah, yang ada di tangan kalian itu bukan Injil. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk datang mengajak Bani Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Nabiku Muhammad datang diutus untuk menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Makanya bukti kitab itu disembunyikan, yang ada di Kristen itu cuma catatan-catatan wartawan. Bang Juma, bukti bahwa kitab Torah dan Injil itu disembunyikan oleh Bani Israel, yang ada di tangan orang Kristen semuanya hanya catatan wartawan. Ayo. Mengapa Muslim menganggap Musa nabinya padahal Tuhannya beda? Tuhan Musa, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, bukan diutus kepada umat Islam. Nabi Musanya diutus kepada Bani Israel, dan kami diminta oleh Allah Tuhan kami untuk beriman kepada para nabi, bukan menjadi umatnya, bukan mencomot kitabnya, mengambil terjemahannya, lalu menempelkan kemudian dalam Al-Quran kami. Enggak, tidak seperti kalian. Di Al-Quran padahal Tuhannya beda. Sama di dalam kitab kalian, dengar, di dalam kitab kalian di situ juga mencomot tentang ajaran Dewa Molok. Apakah kalian mengaku bahwa Tuhan kalian itu adalah Dewa Molok? Karena di dalam kitab kalian ada Dewa Molok. Ya enggak dong, kata kalian, meskipun iya. Ayo. Jadi dikutip bukan berarti, dengar. Dikutip bukan berarti menjiplak. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Apa yang diterangkan Al-Quran? Surah Al-Ahzab ayat 12. Dengar. Kembaran Paulus. Dengar. Botak cilak diam kau. Botak cilak diam. Kau gosok-gosok aja itu batu nisanmu. Diam. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya yunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim, yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukan mengutip Torah, mengambil terjemahannya, nempel di Al-Quran. Enggak, kami bukan seperti kalian. Mencopet kitabnya orang, mengambil kitabnya orang, lalu menempelkan di agamanya, biar dianggap bahwa dia juga ajaran Nabi. Kenapa mengambil hukum Taurat Musa padahal Siapa yang mengambil Taurat? Siapa yang mengambil hukum Musa? Siapa? Nyontek.
Siapa yang menyontek hukum Musa? Mana? Kan sudah kukatakan samamu. Wa min kabalihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Al-Quran datang sebagai rahmat, menjelaskan tentang kitabnya Nabi Musa yang dulu pernah datang kepada Bani Israel. Nggak ada hubungannya. Oke. Al-Quran cuma menjelaskan. Sekarang apa hubungannya Kristen memakai kitabnya orang Yahudi? Jawab. Cuma kamu nggak punya pendirian. Jawab. Off. Silakan jawab. Apa hubungannya Kristen dengan kitab Torah? Kenapa ada kitab Taurat di agama Kristen? Jawab. Karena Yesus melakukan Saya tidak tanya Yesus. Yesus orang Yahudi. Kalau orang Yahudi pakai Torah memang punya dia. Yang saya tanya Ariteng, pemakan babi. Silakan Anda tunjukkan kepada saya legalitas Anda menggunakan Taurat itu di mana. Silakan. Cuma kamu tanya, mau dijawab sudah kamu potong. Kamu takut. Iya, karena saudara Nopia ini yang nyerocos duluan. Silakan. Kamu takut mendengar kebenaran, ya. Silakan Paulus, jawab. Silakan dulang pertanyaannya Juma. Tolong kamu diam loh ya. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Itu hak kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum yang datang kepada Musa tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, ini betina diturunkan aja dulu. Betina ini diturunkan dulu. Dia terlalu banyak makan dedak tadi pagi. Turunkan dulu pemakan dedak ini. Kenapa hukum waris yang diwariskan kemudian kepada Bani Yakub kok bisa ada di dalam gereja? Jawab. Jawab Pak Menteri. Jawab. Tolong tutup mulut dulu Juma atau buka masker aja gitu ya. Kamu tuh bukan diskusi ya, memaksakan kehendak itu loh. Pikiranmu supaya kami terima gitu. Tolong ya. Wahai anakku, jangan kau menangis. Tak perlu kau bersedih. Kalau di celana, ke toilet aja, di situ ada air. Jangan nangis di sini. Kalau tak ada air, cebok pakai dedak. Batu loh. Pertanyaan saya sederhana. Hukum Taurat, kitab Taurat, milik hak kepunyaan Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub. Mereka adalah keturunan orang-orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda. Kenapa kitab Bani Yakub ada di dalam gereja rumah ibadahnya orang Buarwat? Jawab. Saya jawab, tutup mulut dulu ya Juma ya. Belajar santun dong kalau diskusi. Itu aja terus. Loh, jawab. Saya jawab ya. Tutup mulutmu ya. Jangan kau ngomong dulu ya. Buka maskermu ya. Gitu. Enggak kau sambung lagi. Enggak. Mengapa? Bagus. Silakan kejawab. Silakan. 1, 2, tidur. Kitab Yahudi Tanakh itu masuk di dalam Kristen. Karena latar belakangnya Kristen itu meyakini tokoh Yesus. Ya, tokoh Yesus itu dari Israel, dari Yahudi. Yang mana oleh Kristen diyakini sebagai Tuhan Allah Israel yang turun ke dunia jadi manusia. Ini yang melatar belakangnya. Kemudian orang-orang yang pertama kali mengajarkan dan menyebarkan paham bahwa Yesus adalah Tuhan itu juga orang-orang Yahudi, bukan orang Arab. Yaitu mereka Petrus, Yakobus, Yohanes termasuk Paulus, mereka juga orang-orang Yahudi ya. Kemudian pertama kali orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan yang jumlahnya ribuan itu juga orang Yahudi, yaitu ketika Petrus berkhotbah ya. Kamu baca nanti Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah ketika hari raya Pentakosta. Dalam satu hari
3.000 orang-orang Yahudi bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kejadian ini, maka Petrus dengan para murid-murid yang lain mengajarkan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sampai keluar ke negara non-Yahudi, non-Israel. Maka kalau Kristen menggunakan kitabnya Yahudi karena ada kaitan sejarahnya, historisnya, bro. Tidak sembarangan kita comot ambil kitabnya Yahudi tanpa ada dasar. Itulah ada dasar karena faktor historis ya. Itu ya. Jadi kalau kamu memfitnah begini begitu, saya anggap anjing menggonggong kabilah berbeda. Oke, diam gantian kita. Dengarkan gurumu bicara. Dengar, diam. Kau duduk. Guru dah, penyesal. Duduk tenang di situ, botak licin. Duduk situ. Dengarkan saya ngomong. Yang kau paparkan ini adalah orang-orang yang keliling-keliling pengikut Paulus untuk mengkristenkan orang, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yang saya tanya tentang kitab, Cak Ayu. Bukan tentang pengajaran, kitab. Kau ngerti kitab nggak? Hah? Kitab, buku. Mereka mengajarkan tidak membawa kitab. Mereka keliling-keliling Galilea tidak membawa kitab. Mereka tidak mengajarkan kitab Torah. Yang mereka ajarkan adalah konsep pengajaran penyembahan kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu yang mereka ajarkan. Saya tidak tanya itu, Cak Kangkung, botak licin. Yang saya tanya, kitab ketetapan, hukum-hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, kok bisa ada di dalam kitab, ke dalam agama Aliteng? Saya tidak tanya, kenapa? Karena dulu murid-murid Yesus itu berkeliling-keliling kota, naik delman dan bis kota. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya, kamu nggak ngerti jawaban saya kamu. Botak licin, dengarkan. Tidak ada. Coba. Oke. Saya ngalah kali ini. Saya ngalah. Tolong kau tunjukkan kepada saya di mana murid Yesus menenteng kitab Taurat ketika dia mengajar. Di mana murid Paulus menenteng kitab Taurat ketika dia ngajar Kristen. Di mana? Tertulis di mana? Biar kuremukkan itu otak kau itu. Tolong kasih saya data di mana murid-murid yang kau sebut itu membawa buku Torah dalam penginjilan untuk mengajarkan Aristen. Silakan. Di mana? Botak licin. Di mana tuduhanmu kalau murid-murid Yesus itu mengajarkan Taurat? Di mana tertulis? Sedangkan Petrus tidak pernah membawa buku Lukas, buku Markus, buku Matius, apalagi buku Taurat. Kamu buka sejarah Juma ngomong. Silakan. Kau tunjukkan dalilnya di dalam kitab kau itu, catatan wartawan itu, murid Yesus menenteng Torah ketika dia melakukan penginjilan itu di mana tertulis? Cepat. Pertanyaanmu tidak ada ayatnya. Kenapa? Itulah yang ku maksud. Longor, mulut karet. Dengarkan. Mulut karet, mulut ngeper. Dengarkan saya. Kau tutup. Di mute manusia ini. Kau jangan buka sebelum saya diam. Sebelum saya diam bicara, kamu jangan buka. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Nih dasarnya. Catat. Dalam nubuat Yakub kepada keturunannya, disebutnya kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, anak-anakku, ya paman, kumpul. Ayah ingin menceritakan tentang nubuat-nubuat kalian, apa yang terjadi kepada keturunan kalian kelak. Dengarkan ayah. Lari kau kan, mencret kau pemakan dedak, makan jangan sombong kau. Jadi Yakub, anak-anak saya yang dibawa, supaya jangan anda itu mudah dimurtadkan. Dengarkan. Yakub memanggil ke-12 anaknya. Kumpul kalian, kumpul. Ya paman, kumpullah mereka. Anggaplah kalau sekarang ini kumpul, dibuat kopi, dibuat teh, ada yang goreng pisang, ada singkong, ada onde-onde yang isinya kemudian kelapa merah campur kelapa. Duduklah mereka ya kan ya. Di atas balai-balai, ada angin sopai, kemudian suara-suara jangkrik. Lalu Yakub mengatakan begini, wahai anakku, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka
berhimpunlah kamu, dengarlah wahai anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi Israel itu nama lainnya Yakub. Hei kau anak pertamaku Ruben. Iya ayah. Engkaulah anak sulungku. Oh ya? Ya. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Thank you ayah. Yes, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Makasih ayah. Nah itu, kau dengarkan itu. Kau adalah kesulunganku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Oke Ruben? Yes. Kamu setuju? Yuk. Sini, yuk. Yang kedua, Simeon. You Simeon dan you juga Lewi, sekalian 2 orang. Kau bersaudara. Senjata kalian itu adalah alat kekerasan. Paham ya kalian berdua? Iya ayah. Janganlah kiranya jiwamu turut dalam permupakatan mereka dan melanggar kemudian kesucian. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkara murkaan mereka berdua telah memotong urat keting lembu. Oke, kalian paham situ? Itu firman Tuhan, ketetapan Tuhan terhadap kalian. Terkutuklah kemarahan mereka, kata Tuhan untuk kalian berdua. Begitu? Paham? Iya ayah. Oke, kamu sekarang sini. Oh, maju. Yehuda, bukan kau Nat, kau nanti. Yehuda dulu, sini maju. Ya ayah. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, wahai Yehuda. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu yang lain. Paham? Engkau Yehuda, ayah sampaikan, kamu itu akan seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke suatu tempat yang tinggi dan berkata, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan. Engkau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkanmu? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak darimu, wahai Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakimu, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi dengarkan Yehuda, kamu jangan serakah. Ada masa di mana kerajaanmu akan dialihkan kepada bangsa lain, di mana dia ketika datang, dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Setuju? Setuju ayah. Nah, ya, siapa yang belum ayah sebut namanya? Siapa? Saya ayah. Oh, Sibelon. Nah, gini Sibelon. Gini. Kau nih, Sibelon, akan diam di tepi pantai laut. Engkau akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Paham ya? Singkat aja kalau kau. Yang jelas kau itu akan hidup di area-area laut lah, di pantai. Paham? Iya ayah. Nah, sekarang kau Isakar. Kamu seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Jadi kau jangan katakan kepada yang lain ya bahwa dia adalah keledai. Kamulah, wahai Isakar, yang nanti berlaku seperti keledai yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, di negeri itu permai, maka disandarkannya kemudian bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Paham itu? Iya ayah, kok aku jadi budak? Udah, itu nubuat untuk kau, terima aja. Baik ayah. Nah kamu lagi, Aser sini. Kau itu nanti makananmu akan limpah mewah. Engkau akan diberikan santapan-santapan dari raja-raja. Paham? Asik. Betul itu ayah? Betul. Nah giliranmu Gad, sini Gad. Apa ayah? Engkau akan diserang oleh gerombolan, tetapi engkau akan menyerang tumit mereka. Wow, keren aku ya ayah. Iya. Terus kau Asher, sini Sher. Makananmu itu Asher akan melimpah-limpah, dan raja-raja akan datang memberikan santapan-santapannya kepada kamu. Ayah kan sudah 2 kali. Iya, cuma sekali, cuman Bang Suma aja yang mengulangnya 2 kali. Terus siapa lagi yang belum nih? Aser sudah, Gad sudah, Naftali sudah, Zebelon sudah, Yehuda sudah, siapa lagi? Benyamin. 1, 2, 3. Benyamin. Sini yuk, Benyamin sini. Duduk paling depan kau. Nah ini anakku ini, Benyamin. Iya ayah. Kau akan berlaku seperti serigala. Wow.
berlaku seperti serigala, wahai Benyamin. Benyamin, kamu akan berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi engkau memakan mangsamu, dan pada waktu petang engkau membagi-bagikan rampasanmu. Hah? Benyamin berlaku seperti serigala, keturunannya seperti serigala, mengambil barang orang, memangsa, lalu rampasannya dibagi-bagi. Ulang lagi. Benyamin, kadia. Iya, ayah. Kamu seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi kamu memakan mangsamu, dan pada waktu petang engkau membagi-bagikan rampasanmu. Wow. Benyamin mantap kali. Kenapa Benyamin mantap? Karena dia seperti serigala. Itu mah anjing. Yang serigala gimana? Bunyi serigala itu gimana sih? Meow. Engkau akan berlaku seperti serigala, memangsa mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Wow, berarti ada hak orang diambil lalu dibagikan ke bangsa lain. Nah, siapakah dari keturunan Benyamin ini? Baca Filipi 3. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Wow. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Yakub, dari suku Benyamin. Wow. Ulang lagi sekali lagi. Aku Paulus, keturunan Yakub, dari suku Benyamin. Benyamin, lakumu kelak seperti serigala. Engkau memangsa mangsamu, lalu engkau kemudian membagi-bagikan harta rampasanmu. Apa yang dirampas kemudian? Hukum Torah diambil yang hanya milik kepunyaan Yakub, lalu dibagi-bagikan keluar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena ada tertulis, terkutuklah dia orang yang mati di atas tiang salib. Maka yang tadi Torah hanya untuk Bani Israel, melalui tangan keturunan Yakub, yaitu Benyamin, cucunya, mengambil Torah itu, dan mungkin aja dia nggak membagi-bagikan sih, tapi ada orang di luar Yahudi yang kemana-mana menenteng terjemahan Torah. Ngeri ayah, ngeri ya. Ada yang datang ya, bukan dari Israel loh, bawa-bawa Taurat. Dari mana dia dapatkan? Itu milik kepunyaan Yakub, gak diberikan ke bangsa lain. Tapi kok ada yang datang sok paten, ngaku-ngaku keturunan Israel rohani, bawa Torah. Ini hasil jarahan atau apa sih? Halilintar, ternyata nubuat Yakub terhadap keturunannya itu terbukti hari ini, saudara-saudara. Terbukti ketika ada perintah, kemudian pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Adakah perintah? Pergilah, jadikanlah, beritakanlah Taurat kepada seluruh makhluk. Tidak ada, Cak Ayu. Halilintar. Jadi dari mana mereka dapatkan ini? Oh, ternyata dari Paulus, keturunan Benyamin. Ternyata Benyamin memang sudah diramalkan keturunannya seperti serigala. Tapi bukan itu poinnya kan Bang Suma? Bukan. Lalu poinnya di mana? Poinnya di mana Bang Suma? Poinnya di sini. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada
orang Farisi, waspadalah kepada serigala. Itu Yesus pernah katakan, Bang Suma. Pernah. Coba Bang Suma ulang. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ulang lagi Bang Suma. Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya itu Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa katanya? Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Wow. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu nyamar seperti muridku. Ngeri saudara-saudara, ngeri memang, ngeri memang. Tapi kalau dijelaskan kayak begini, Bang Suma penghujat, Bang Suma intoleran, Bang Suma radikal, Bang Suma gitulah. Aku datang hanya sebagai pemberi peringatan, weh. Anda mau terima, Anda tidak terima, tak ada paksaan. Umat Islam itu datang hanya sebagai pemberi peringatan saja. Engkau diutus untuk memberi peringatan. Ketika mereka kemudian mendengarkan peringatan itu dan taat, maka itu adalah kemenangan bagi dia. Bukan kemenangan bagi siapa-siapa. Itu kemenangan bagi dirinya. Engkau datang kemudian, apa tujuanmu? Wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Allah menurunkan Al-Quran. Iskalallah, berkatalah Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, Ya Isa, wahai Isa, ini mutawaffik, aku mengambilmu, warafi'uk, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku, wa mutahhiruk, dan aku mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa jailul ladzina taba'uk, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqa, di atas fauqa, di atas alladzina kafaru, orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kata Allah, wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ayo saudara, mungkin kau mengatakan aku penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma itu kemudian merusak tatanan agama, membuat kemudian perpecahan antar umat. Adakah lisanku kemudian menghujat Yesus? Adakah lisanku menginginkan kematian terhadap dirinya? Tidak. Aku datang sebagaimana risalah Islam datang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian dalam Al-Qur'an, wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu berita-berita gaib tentang nabiku, tentang hambaku. Aku beritakan tanpa penyelidikan, tanpa melalui daftar pustaka, tanpa tinjauan mesium. Tidak ada. Engkau seketika memberitakan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, berita gaib ini, bahwa aku sesungguhnya mengangkat Nabiku Isa alaihi salam. Lalu aku tunjukkan tugasmu, wahai Nabiku Muhammad, untuk mensucikan Nabiku Isa alaihi salam dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Subhanallah. Ajarkan itu.
Nabi Isa alaihissalam meskipun mereka tidak imani, tetapi mereka tahu dulu sebelum mereka mengganti namanya menjadi Yesus, dulu mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Meskipun Nabi Isa alaihissalam sudah dihapuskan namanya di dalam kitab mereka, tetapi ajaran Nabi Isa masih dibawanya. Mereka masih menyebutnya Alkitab, mereka masih menyebut Injil, mereka masih menyebut hamba Allah, mereka menyebut kemudian ajaran-ajaran yang Isa alaihissalam sampaikan kepada Bani Israel. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan engkau wahai Nabi Muhammad, aku utus untuk mensucikan nabiku tersebut dari orang-orang kafir yang memfitnah, yang menghina, yang merendahkannya di hadapanku. Maka Allah berkata kepada Nabi Isa, wa isqalallah, ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka kemudian untuk menuhankan aku. Yang aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tapi mereka kemudian menyelewengkan ajaranku, padahal aku sudah berpesan kepada mereka. Orang-orang Farisi, orang ahli Torah sudah duduk di kursi Musa, jangan kau mengikuti mereka. Aku sudah sampaikan seperti itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Aku sudah sampaikan, tegakkan hukum Torah, aku benarkan ajaran Torah itu, jangan kau tinggalkan Torah itu. Tetapi mereka kemudian membangkang, ya Rabb. Kata Allah, umatnya Nabi Muhammad diutus kemudian untuk memerangi. Siapa yang diperangi? Saudara-saudaranya setan yang menyelewengkan ajaran para nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina amanu yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Bersihkan Nabi Isa dari sangkaan-sangkaan, hinaan-hinaan yang mereka lakukan. Bersihkan. Dengan cara apa? Bantah mereka dengan argumentasi, hantam mereka dengan data-data ilmiah, sadarkan mereka, guncang tubuhnya, remukkan kemudian pemikiran-pemikiran mereka yang justru bertentangan dengan ajaran para nabi. Maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini. Ajak mereka berdialog, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka menggunakan akal sehat supaya mereka bisa sampai kepada jannah. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi manusia yang hina sampai hari kiamat. Aku kelak kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian kepadaku engkau kembali, aku penciptamu akan memberi keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Kita hari ini berselisih. Ada yang mengatakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah jelmaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang mengatakan setelah dia menjelma menjadi manusia, dia dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia. Katakan kepada mereka, engkau batil. Maka aku Tuhan akan memutuskan perkara yang engkau perselisihkan. Subhanallah. Begitulah saudara-saudaraku ya, bahwa ketika Nabi Yakub di dalam kitabnya Yahudi menubuatkan tentang anak-anaknya, ternyata ada yang bergelar Benyamin, anak-anaknya itu keturunannya kelak berlaku seperti serigala. Dan hari ini kita bertemu dengan sekelompok manusia yang membawa katanya kitabnya Nabi Musa, yaitu Torah, meskipun hanya terjemah. Tapi ketika mereka kita tanya, apa hakmu menggunakan kitabnya orang Yahudi?
Dari mana legalitasnya? Apa validasinya? Siapa yang memberikan? Siapa yang punya wewenang untuk kemudian memberikan kitab itu kepada kalian? Meskipun dalam bentuk terjemah, tak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang sanggup menjawabnya dengan valid, kecuali hanya mereka mengatakan Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi. Memang betul. Subhanallah, saudara Ain, syukran. Siapa yang mengatakan dia orang Barat? Siapa yang mengatakan dia orang Makassar? Gak ada. Memang dia orang Yahudi. Terus yang kami tanya ini kalian, bukan murid Yesus yang kami tanya, kalian. Apa hak kalian menggunakan itu? Terpujilah Dia yang datang memberikan kitab. Jadi tak ada dasar pijakan, tak ada legalitas sama sekali. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, saya berpanjang lebar. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini, sehingga saudara-saudara yang masih menggunakan akal mau berdiskusi dengan kita, berbicara dengan kita berdasarkan data, menerima apa yang kita sampaikan ini berdasar terhadap literasi yang muncul dalam dua kitab Al-Quran dan juga kitab mereka, yaitu Bible atau Biblas. Waktu dan tempat disilakan. Saudara-saudara, mohon maaf, para pendeta, para pastor, misionaris, jangan kau biarkan kemudian jemaahmu berserak. Maju ke sini, naik ke sini, hadapi kami. Mari kita mencerahkan anak bangsa, kita cerdaskan, kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Halilintar. Demikian, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung ada 25.000 mata memandang, dibantu kencangkan tap-tap layarnya. Ini yang Novia tadi minta naik lagi Gurunda, yang cewek tadi. Silakan. Syaratnya gunakan akal, lembutkan hati. Tanya Baik. sejauh mungkin yang saudara bisa. Gali kebenaran dalam Islam, dalam Al-Quran. Silakan. Tapi ingat, saya butuh akal Anda, jangan ditidurkan. Bangunkan akal Anda ketika berhadapan dengan kami apologet Islam. Silakan. Baik, siap. Kak Boxing ini Kristen atau Muslim, Kak Boxing? Kak Boxing, saya izin turunkan kalau tidak menyimak ya. Dan kawan-kawan, silahkan dibantu follow akun Gurunda. Ada Bang Zuma 04 dan Ustadz Felix dan Bunda Rahma dan para apologet dan debaters yang ada di atas. Terima kasih jazakumullah yang sudah ngasih gift. Semoga Allah membalas berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan menjadi amal jariah. Masya Allah. Terima kasih. Kak Novia, silakan Kak Novia. Baik-baik ya Kak Novia. Oke, jadi begini ya Bang Juma. Yesus kan memanggil Allah itu sebagai Bapa, sedangkan Allah Bang Juma nggak bisa dipanggil Bapa. Jadi jelas Allahnya Alkitab itu beda dengan Allahnya Al-Quran. Jadi clear, Isa dengan Yesus itu beda. Jangan disama-samain. Ya Isa aja, Yesus ya Yesus aja gitu. Nah, satu lagi, soal Taurat juga tadi udah jelas. Allahnya Musa kan Elohim, sedangkan Allah Bang Juma itu Alif Lam Lam Ha, Allah. Nah, udah di Abang Juma akui tadi nih, saya rekam ya, bahwa Allahnya Musa beda dengan Allahnya kalian, gitu. Jadi dan pertanyaannya tadi kenapa justru di Al-Quran mengutip kisah Musa, ada nama Musa padahal Allahnya jelas beda gitu. Jadi kalian itu sebenarnya nggak punya pendirian gitu, mau disamain beda, ketika mau dibenarkan ya bertentangan gitu Bang Juma. Jadi kan Yesus itu memanggil Bapa, ya Bapa gitu, beda dengan Isa. Abang kan lahir di abad 7, lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus itu lahir di Bethlehem, di dalam palungan. Jadi nggak sama. Jadi mungkin maksud Yesus itu Mesias palsu. Ya Isa di abad 7 itu ngaku-ngaku Isa Masih padahal bukan Mesias gitu. Gitu aja deh. Oke, halilintar. Sekali lagi, halilintar. Ya, jadi dengarkan saya, Saudari Novia. Tuhannya Yahudi mau bernama bapak, mau bernama kakek, mau bernama apapun itu tak ada urusan dengan kami. Gak ada urusan. Kitab kami Al-Quran.
Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, kata Allah, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tak ada urusan dengan Tuhan yang datang yang kalian kenal dari buku yang dibawa oleh penjajah Belanda. Tak ada urusan dengan kami. Mau di situ Yotevave, mau Yahweh, mau apapun itu nggak ada urusan. Kami nggak beriman ke sono, iman kami Al-Quran. Maka ketika Al-Quran menceritakan Ya Bani Israel Kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masamu. Gak ada urusan. Al-Quran menceritakan tentang Bani Israel, kami beriman tentang Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah. Lalu Nabi Ibrahim menunaikan kemudian apa yang diperintahkan itu dengan sempurna. Lalu aku Tuhanmu berfirman kepada Nabi kakekmu Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, wahai Nabi Ibrahim. Lalu Nabiku Ibrahim itu berkata, wahai Nabi Muhammad, dan juga dari anak cucuku ya Rabb. Aku kemudian Nabi Ibrahim itu bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Sabar. Kau minta silsilahnya pun akan saya sebutkan. Wahai cucuku. Kemudian Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sabar dulu bang, saya lagi menjelaskan. Jangan sampai anda ditimpuk satu karung dedak, kena kepala pingsan nanti. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad? Wa man yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, orang yang membenci ajaran Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh aku Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian, wahai Nabiku Muhammad, iskala lahu rabbuhu aslim. Ketika kemudian aku perintahkan kepada kakekmu Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Apa kata kakekmu? Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Nabiku Muhammad, aku mewasiatkan kepada kakekmu Ibrahim agar dia mewasiatkan ajaranku ini kepada anak-anaknya, demikian juga kepada anak Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi kakekmu Ibrahim sudah aku ajarkan, dan juga kepada keturunannya, anaknya pamanmu kemudian yaitu Yakub. Ketika mereka berkata, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabiku Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail, yang disembah oleh Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan kami berserah diri kepada Tuhan yang esa tersebut. Kalau hari ini ada agama yang dibawa oleh penjajah mencoba untuk memisahkan antara Tuhan kami yang datang kepada para nabi, dari talo EGP
siapa? Keturunan Nabi bukan, ajaran yang kalian anut ajaran Nabi juga bukan, tak ada kitab suci yang Tuhan kirimkan untuk kalian, tak ada Nabi yang diutus untuk kalian, yang ada hanya untuk Bani Israel, sedangkan kalian hanya Bani Kampret. EGP, ente mengatakan, kenapa ada Nabi Musa, kenapa ada Nabi Daud, kenapa Nabi Ibrahim? EGP, itu kita kami, itu wahyu Nabi kami. Mau siapapun di dalamnya, apa urusan lu? Lu bukan keturunan Yahudi, lu bukan keturunan Israel, bukan Nabi Musa punya umat, lu bukan Yesus punya umat, lu hanya Bani Kampret. Gak ada urusan. EGP, emang lu siapa? Jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan. Ya, sekarang begini. Dengarkan dulu. 1 menit aja. Bang Suma. Sekarang saya dengarkan dulu. Novia kemudian, biar saya menghadapi manusia kucluk yang satu ini, ya. Dengarkan. Saya ingin mengatakan dan mengucapkan sesuatu kepadamu. Dengar, ketika Anda mengatakan bahwa tak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan Nabiku Ibrahim alaihissalam, aku tunjukkan tadi dalil keturunanmu, keturunan Tuhan. Sabar dulu, pemakan dedak. Sabar dulu. Saya suka orang Kristen yang kritis, tapi sabar ya, sabar. Nanti saya akan minta pertanggungjawaban saudara. Anda duduk yang tenang di situ. Iya, saya dengar suara Anda. Saya dengar. Anda jangan kemana-mana. Anda akan saya beri waktu 1 jam berbicara non-stop, dan saya minta umat Islam yang ada di Komal ini diam semuanya. Anda habis ini, oke? Ya, Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiku Muhammad dilahirkan oleh seorang laki-laki bernama Abdullah. Abdullah dilahirkan, kemudian kakeknya bernama Abdul Muttalib, lalu Hashim, lalu Abdul Manaf, lalu Qusay, lalu bin Kilaf, lalu Murrah, lalu Ka'ab, lalu Lui, lalu Ghalif, lalu Ilyas, Mudar, lalu Nizar, lalu dilahirkan oleh Mad, lalu dilahirkan oleh Adnan. Terus Adnan kemudian dilahirkan oleh Humaisa, Humaisa dilahirkan oleh Salaman, Salaman dilahirkan oleh Wiyad, Wiyad dilahirkan oleh Bus, Bis dilahirkan oleh Giwal, kemudian ada Awam, kemudian Nasa, Hisa, Hubdud, kemudian Yadal, kemudian Tabiq, kemudian Jahim, kemudian Nasim, kemudian Mak, kemudian Ilid, lalu Abgar, lalu Ubaid, lalu Abdiyah, lalu Hamdan, lalu Sumbur, Yasri, kemudian Yahzan dilahirkan oleh Yalhan dilahirkan oleh Arawi dilahirkan oleh Id dilahirkan oleh Disan bapaknya bernama Aisar bernama bapaknya bernama Afnan, kemudian Aiham, lalu kemudian Aiham ini dilahirkan oleh Misgar, kemudian dilahirkan Nasid dilahirkan oleh Sari dilahirkan oleh Sumai dilahirkan oleh Misi punya ayah namanya Udah dilahirkan oleh Uram dilahirkan oleh Qaidar dilahirkan oleh Ismail kemudian berasal dari bapaknya Ibrahim. Lengkap silsilah nabiku. Sekarang kau tunjukkan agama Kristen ini berasal dari mana? Siapa di antara kalian yang mampu menunjukkan agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini yang mengajarkan itu? Satu tokohnya Paulus. Tolong kau tunjukkan kepada saya Paulus sampai kepada Abraham. Silakan. Saya mau bertanya. Kau tunjukkan kepada saya Paulus pendiri agama Kristen ini dari keturunan mana? Mulai dari Paulus bin Botak, bin Goblok, bin Tolol, bin siapapun itu yang kau sebutkan sampai kepada Abraham. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma yang terhormat. Yang 1 jam waktu Anda berbicara, kami tunggu silsilahnya Paulus. Silakan. Saya nggak ngomong silsilah. Yang pertanyaan saya tadi saya mau tanyakan. Ya, kamu bilang tadi Nabi Muhammad berbicara dengan Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, kapan nabi kamu itu berbicara dengan Nabi Ibrahim? Sementara kasih waktu 1 jam, dia bicara tentang silsilah agama Kristen ini dari mana? Karena saya bicara, saya dibantah sama dia. Silakan. Makanya Anda tunjukkan validasi agamamu yang dibawa oleh Paulus ini. Paulus ini siapa nama bapaknya sampai kepada Abraham. Silakan. Kamu udah ketar-ketir jadinya. Ketika saya ngomong kamu takut. Makanya diam, dengarkan saya ngomong. Tadi kan kamu ngomong tadi bahwa Nabi Muhammad SAW yang kamu bilang itu berbicara dengan Nabi Ibrahim. Kalau kami di Kristen itu namanya Abraham ya. Kalau kalian bilang iya, itu agamamu yang bawa-bawa nama Abraham itu hubungannya dengan kamu itu apa?
yang membawa agama Kristen itu Paulus. Coba kau terangkan dulu sampai ke Abraham. Dodol, dengar dulu Dodol. Makanya ketika saya ngomong, kamu udah kacau, udah takut masalahnya di sana. Dengarkan. Jangan takut, cuma agamamu sampai kepada Abraham, siapa yang bawa? Itu loh pertanyaannya. Kamu takut. Tunjukkan. Kalau nggak sanggup turun. Saya perjelas abang ya, saya perjelas bang. Anda ditanya silsilah agama Anda itu siapa bapaknya Paulus, siapa ibunya Paulus. Nah itu siapa itu yang mengajar Kristen? Ibu nggak usah, bapak aja sampai kepada Abraham supaya kita tahu bahwa risalah yang datang dari gereja itu adalah risalah dari keturunan Abraham. Silakan. 3.000 loh bang. Ingat. Di dalam kitab Kejadian, Abraham itu akan menjadi bapa sejumlah besar nabi. Tolong, dari mana asalnya Paulus ini mengajarkan agama Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Silakan. Kejadian lah, keluaran lah. Kami masih menunggu. Kenapa kamu saking takutnya kalau saya ngomong itu sampai kamu potong-potong? Oke, sabar. Assalamualaikum bang. Saya malah memberikan kamu bicara 1 jam berbicara tentang validasi agama Kristen yang keluar dari gereja itu sumbernya dari mana? Apakah berasal dari keturunan Abraham atau berasal dari setan? Setan itu tidak bersilsilah. Setan tidak bersilsilah. Coba kau terangkan siapa yang membawa agama Kristen ini? Kamu Silakan. diam, jangan takut. Kamu diam. Saya mau ngomong. Saya tidak mau ngomong ajaran Kristen itu dari mana atau ajaran Kristen. Udah, kamu ke gereja, kamu cuci kloset di sana, sekali-sekali kau sedot itu tinja yang ada di situ supaya otakmu bisa sehat. Yang kita butuh di sini ilmu, bukan congor. Tak ada kata saya Nabi Ibrahim bicara langsung dengan Nabi Muhammad. Otakmu itu otak kucing. Otakmu itu otak kucing, bukan otak manusia rupanya. Saya tidak berbicara Nabi Ibrahim bicara langsung kepada Nabi Muhammad, tuyul. Ada-ada aja, sok paten. Tugasmu sekarang kalau agamamu itu agama Kristen penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini ajaran para nabi, tolong tunjukkan. Apa kemudian yang bisa kami jadikan sebagai sandaran? Oh, Kristen memang betul adalah agama para nabi. Mana? Kalau kami jelas, kami umat Islam itu jelas. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail anak keduanya namanya Kedar. Kedar melahirkan Uram. Uram punya anak namanya Uda. Uda punya anak namanya Misi. Misi kemudian turun Sumai. Sumai turun Sari. Sari turun Nasid. Sampai kepada Abdul Muttalib kemudian Abdullah. Abdullah kemudian melahirkan manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, kamu agamamu dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Hah? Siapa yang mengajarkan? Selain para penjajah Portugis dan Belanda yang turun ke Nusantara ini, siapa lagi yang mengajarkan Kristen di Indonesia ini awal mula? Ingat saudara-saudara, nenek moyang kita itu ada ajaran animisme sebelum datang penjajah dan sebelum datang pedagang. Islam datang dibawa oleh pedagang. Umat Islam kemudian ikut menjadi Islam. Kristen Katolik dibawa oleh penjajah, dibawa oleh misionaris yang ditumpangi oleh penjajahan. Maksud saya, penjajah datang ke Nusantara, di atas kapal mereka itu ada misionaris. Jadi mereka menghantam dulu, setelah anak-anak itu terpojok, setelah pribumi itu sengsara, setelah pribumi itu sakit, setelah pribumi kelaparan, setelah pribumi kesakitan, masuklah kemudian kelompok-kelompok misionaris. Di dalam keadaan terjajah, di dalam keadaan tersudutkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan perih, dalam keadaan lapar, dalam keadaan terinjak-injak, dalam keadaan kerja rodi, dalam keadaan diperbudak, datang kemudian menawarkan kesegaran. Kamu lapar? Ya, ini Indomie. Kamu sakit? Ya, ini Kombantrin. Tapi kita baptis dulu yuk.
Itu sampai kalian keturunannya beragama seperti sekarang ini. Oke, dihantam dulu, ketupak, bum, 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 mati 2000, masih ada hidup 300 orang, udah buntung kakinya, rumahnya udah habis hancur, sawahnya udah dihantam semua oleh bom. Datanglah manusia-manusia suci, ketepek, 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 Salmon, selamat pagi, kami utusan anak-anak Tuhan datang mau memberikan pertolongan atas bencana. Kami turut berduka cita atas derita yang kalian lakukan. Ini kami datang membawa beras, onde-onde, ada juga kue legit bersama dengan selimut. Jangan lupa berdoa ya, ini selebaran baca. Ini, tinggalkan agama kalian yang nyembah-nyembah batu, ke pohon-pohon, ke sungai buang telur dan kue-kuehan. Ini agama yang betul. Halilintar. Mereka terima. Kenapa? Dalam keadaan terpuruk. Kalau tidak diterima, nggak makan. Kalau nggak diterima, kedinginan. Jadi tenda-tenda diterima supaya ada tempat bernaung. Tapi disuruhnya ikut. Diikut apa? Ikut keyakinan. Itu yang terjadi selama ini. Ketika ada gempa, wah gencar pasang tenda. Ada musibah, wah pasang tenda. Habis itu dari rumah ke rumah. Kenapa tidak dalam keadaan sehat kamu datang bagi-bagi Indomie? Hah? Kenapa enggak pada saat mereka kemudian bahagia kalian datang memberikan hadiah? Obat gratis, kemudian beasiswa. Kenapa pada saat ada bencana kalian datang? Lalu kemudian menawarkan keyakinan kalian itu. Kenapa? Itulah pola dari dulu sampai kalian ada. Beda dengan kami. Begitu kemudian pedagang datang, keturunan yang kami masih menyembah kepada gunung, menyembah laut, menyembah apa segala macam. Mereka melihat pedagang-pedagang Islam ini datang dari Arab. Pada sore hari mereka mandi, menggunakan pakaian yang rapi, pakaian jubah. Orang-orang pribumi heran. Loh, ini penampilannya kok bagus ya? Pakaian terusan, kemudian pakai surban. Habis itu mereka maghrib teriak pukul beduk dulu. Dum, dum, dum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang ingin belanja pun terkesima. Ini mereka ngapain? La ilaha illallah. Para pedagang, anaknya, bininya, teman-temannya berkumpul. Satu di depan, mereka berbaris di belakang. Pribumi ngintip. Loh, mereka kok jadikan ini rutinitas ya? Ngapain mereka ini? Habis itu takbir. Allahu Akbar. Yang di belakang ikut serentak. Allahu
Allahu Akbar. Yang di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang di belakang serentak, amin. Wow, pribumi terkesima. Apa ini? Opo iki rek? Agayai? Apa ntumai? Apa te? Semua bahasa kemudian mereka gunakan. Ini apa? Kok indah? Kok nyaman? Habis itu mereka bertanya, Bapak tadi ngapain? Oh, kami ibadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hari saban hari mereka menyaksikan keadaan itu. Semakin banyak orang datang, belajar. Berujung, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menyebar ke seluruh pulau-pulau, menyebar ke seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Menjadilah Islam menjadi agama mayoritas. Datanglah kemudian cucu Fir'aun. Kotopak. Selamat pagi Pak Dusun. Pagi, kita ada mitra bekerja dari orang-orang Eropa. Siapa? Dari Belanda. Mereka sudah ada di Batavia. Mereka ingin kemudian bertemu dengan Menir. Hah? Yang Menir siapa? Ente yang Menir. Aku bupati di sini. Oh iya, dengan bupati. Ketemu mereka. Oh, habis itu diperhatikan ulangan 20. Tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, berikan mereka kerja rodi dan perbudaklah. Tapi kalau mereka melawan, bunuhlah. Jangan kau biarkan seorang laki-laki pun hidup di situ. Bunuh. Itu yang terjadi. Ketepak. Bum. Yang teriak Allahu Akbar. Yang tadi itu pedagang-pedagang Arab. Pedang-pedang Arab. Nah, di antara lentungan peluru, desingan kemudian peluru yang ada, suara bom di mana-mana. Apa yang terjadi? Ada orang membelot, orang lagi berjuang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang membelot lewat sawah, cek, nyeberangi lautan, kemudian masuk ke sungai-sungai, habis itu melewati kandang ayam, masuk kemudian kakinya kena lubang, prak, masuk lagi dia sampai kepada rumahnya Menir. Selamat malam. Ya, malam siapa? Aku datang, Bang. Ngapain? Abang lagi mencari Bang Suma. Iya, betul. Dia kalau ada yang temukan dia kepalanya kami upah dengan 1000 perak. Saya lihat persembunyiannya, Tuhan. Di mana? Kalau Tuhan memberikan kepercayaan saya untuk tinggal di sini bersama anak-anak saya akan tunjukkan tempatnya Bang Suma. Boleh. Kapan kau bisa bawa anak istrimu ke sini? Kapan aja, Tuhan. Boleh, istrimu suruh jadi tukang masak, anakmu tukang kebun, sekali-kali cuci mobil bos. Baik, Tuhan. Jadi kapan saya bisa mulai kerja di sini? Ya, kau jangan panggil Tuhan, panggil saya Menir. Baik, Menir. Beranak cucu orang ini. Ketapak. Beranak cucu. Inilah yang menjadi lawan kita sekarang berdebat. Orang-orang yang tadinya teriak Allahu Akbar mengusir penjajah, mereka yang tadinya iya Menir, dagunya sampai di lutut tuh kalau bicara sama Menirnya. Iya Menir, iya. Itu yang teriak Menir itu ketika kemudian bersatu. Ya, memang bukan Islam aja yang bersatu. Di situ ada Kristen, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha, bersatu memperjuangkan kemerdekaan ini. Ada dari Bugis, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Batak, ada dari Sunda. Bersatu kita, bersatu seluruh suku di Indonesia ini menjajah, melawan penjajah. Mau tahu ketika kita berhasil, tahu nggak siapa yang paling kencang teriakannya? Merdeka, merdeka. Yang tadi itu yang mengaku, ya Menir, ya Menir. Terima kasih ya. Aku sudah menemukan persembunyian mereka. Ternyata mereka sembunyi di pesantren. Habis mereka semua kita lalap dengan peluru. Iya Menir, makasih.
Ketika kemudian penjajah berhasil diusir, dia yang menir-menir ini yang teriak paling kencang, merdeka, 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 tanpa malu-malu. Mereka paling kencang, paling kencang teriaknya, oh, merdeka. Padahal yang lap sepatu penjajah dia, yang cucikan kolornya penjajah dia, yang masakan penjajah dia. Paling kenceng. Habis itu keturunannya mengajarkan, kami ajaran kasih loh. Kasih loh. Islam itu radikal, kalau kami kasih loh. Halo, bangun, weh, bangun, weh, bangun, bangun. Jangan kelamaan tidur. Darah yang ada di tangan lu itu bersihkan dulu. Cuci baik-baik. Cuci. Luka kami belum sembuh. Luka kami belum sembuh. Baru 80 tahun. Belum sembuh luka kami. Luka itu dilakukan oleh oknum-oknum yang seagama, sekeyakinan dengan lu, yang rumah ibadahnya sama dengan lu, yang kitabnya sama dengan lu, yang sembahannya sama dengan lu. Jangan ngaku ajaran khas depan kami, jangan, nanti kami muntah. Itu kenyataan, itu fakta, itu real. Meskipun tidak 100% Islam yang berjuang, tapi penjajah 100% non-Muslim. Camkan itu baik-baik. Jadi kembali kepada ajaran tadi, Nabi Muhammad mengajarkan Islam silsilah beliau lengkap runut sampai kepada baginda Ibrahim alaihi salam. Islam. Pertanyaannya, Kristen ini dibawa oleh siapa dari keturunan Abraham? Kristen dibawa oleh keturunan Abraham dari suku Benyamin, namanya Paulus. Coba cek silsilahnya, tembus nggak sampai ke Abraham? Enggak, Tuan. Terus sampai mana dia? Cuman dia aja. Bapaknya siapa namanya? Gelap. Halilintar. Jadi kalau menerima sebuah kebenaran harus jelas dari mana asal usul kebenaran yang kau temukan, yang kau katakan benar itu. Nama bapaknya siapa yang ajarkan? Dia anak dari mana rupanya? Nggak ada yang tahu. Halilintar. Jadi sekira begitu saudara siapa Novia. Anda boleh bangga. Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya Islam. Memang tidak sama. Tapi apakah Tuhan Anda yang keluar dari kubur sama dengan Tuhannya Yahudi? Kenapa? Sama enggak? Kenapa Tuhannya Bang Juma menyuruh menyembah Tuhannya Musa, yaitu Elohim? Lah, itu deritamu. Memang kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang datang mengutus para nabi. Kalian menolaknya, derita lo. Apa urusannya denganku? Berarti Tuhannya Bang Juma yaitu Allah menyuruh menyembah kepada Elohim gitu. Aduh. Ya kalau itu yang Anda kalau itu yang Anda pahami, ya silakan aja. Tuhan kami adalah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Derita lu. Yang jelas kami menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tuhannya mereka itu Elohim kan. Derita lo, kamu membacanya itu dari buku-buku yang dibawa oleh Belanda, EGP. Kami mengimaninya Allah, kamu mempercayainya Elohim. Derita lo. Sekarang Bang Juma, Tuhannya Abang menyuruh menyembah Tuhan Musa gitu. Berarti Tuhannya Abang bagus, Masya Allah. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi Muhammad dan kaumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Musa, yaitu Elohim. Kepada Musa. Apa lagi? Kepada Daud. Siapa lagi? Kepada Nabi Isa. Siapa lagi? Ilahu wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini adalah muslim. EGP dari Talu. Tuhan orang lain gimana? Dari Talu. Saya bertanya, teman-teman saya kemudian berkata kepada anak saya yang ketiga, "Hei Khalid, ya paman, tadi ada bapaknya Aji datang cari lo.
Itu berarti kalau bapaknya Aji, berarti bapaknya adik Halib juga enggak? Iya. Kenapa? Karena bapak mereka itu sama. Allahnya Musa itu dari talu. Kitab kami Al-Quran, EGP. Sekarang saya balik nanya boleh? Sekarang boleh saya balik nanya? Ntar Bang Juma, tadi kan kamu udah ngakui Allahnya Musa beda dengan Allahmu. Lalu kenapa Allahmu menyuruh menyembah Allah Musa? Dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Yang mengatakan beda kan pemakan babi dari barat. Dengan menggunakan buku-buku terjemahan yang gak jelas asal-usulnya. Makanya aku bilang dari talu. Bukan Waalaikumsalam. Kan yang bilang gitu. Ya udah dari talu. Oke, udah final, udah selesai. Oke. Sekarang giliran saya boleh bertanya. Satu pertanyaan aja. Takut ya menjawab gitu. Saya sudah menjawab. Oke. Kamu mengatakan beda. Oke, aku terima. Iya beda. Ya sudah, aku terima. Oke. Dari awal pun ku katakan EGP. Saya tidak urus. Tuhan saya Allah. Yang mengajarkan kepada saya bahwa Allah Tuhanku pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim. EGP, aku nggak urus itu dari talu. Sekarang boleh nggak aku bertanya? Beda. Ya udah sudah. Kamu ke gereja, di sana kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu biar kau waras. Gak ada urusan. Mau 1000 Bible datang ke Nusantara ini dengan beberapa versi, kami nggak peduli. Kami Quran. Al-Quran saya mengatakan Allah pernah menyatakan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Udah selesai, final. Dan kami tidak butuh terjemahan kitabnya Yahudi untuk menguatkan keislaman kami. EGP dari talu. Bukan urusan saya itu. Saya bukan agama jiplak, bukan plagiat. Kitab saya tidak mengambil kitab orang lain untuk ditempel di Al-Quran supaya dianggap bahwa itu dari Yahudi. Enggak ada urusan dengan itu semua. Sekarang giliran kami bertanya, apakah Tuhan Yahudi yang dia sembah sampai hari ini adalah Tuhan yang keluar dari kubur yang kalian sembah hari ini? Itu pertanyaan saya. Kalau hari ini orang Yahudi menyembah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas mereka menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka menyembah kepada yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang menghidupkan, yang mematikan. Kami tidak mengklaim itu Tuhan kami, tapi di dalam kitab suci kami, Tuhan yang kami sembah juga memiliki sifat itu. Kalau Anda mengatakan beda, ya derita lu. Tidak sama, iya urusan lu. Saya tidak punya kewajiban untuk mengatakan itu sama. Yang pasti kami Islam, berdiri di atas pondasi Islam. Al-Quran menjadi panduan kami, bukan kitabnya orang. Kalau ada kesamaan, ya silakan. Ada ketidaksamaan, EGP, bukan urusan saya. Urusan saya menegakkan Al-Quran saya. Tapi Al-Quranmu Tuhannya beda. EGP. Dari talu, lo itu bukan kitab saya. Kitab saya Quran, selesai. Kalau ada kesamaan, alhamdulillah. Tidak ada kesamaan juga, alhamdulillah. Nggak ada urusan. Apakah ketika tidak sama, saya keluar Islam? Enggak. Apakah ketika sama, saya kemudian keluar Islam? Enggak juga. Kami tidak mengenal kitab perjanjian lama. Kami tidak mengenal perjanjian baru. Yang kami kenal adalah Al-Quran. Perjanjian lama, perjanjian baru nanti muncul di Indonesia ini setelah ada penjajahan. Tidak ada urusan itu. Oh, kalian mengatakan tidak sama loh. Ya dari talu. Sama. Nggak dari talu juga. Tuhan kami seperti itulah. Asmaul Husna, dia punya nama-nama, dia punya sifat. Kalau ada kesamaan, ya dari talu. Anda cernalah. Nah, sekarang kami balik nanya. Apakah orang Yahudi beriman kepada Tuhannya Kristen yang keluar dari kubur itu? Apa nama sekte mereka orang-orang Yahudi yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Apa nama kitabnya Yahudi yang membenarkan kemudian orang yang keluar dari kubur? Setahu saya punya teman punya kitab Talmud. Setahu saya yang keluar dari kubur itu mereka anggapnya, waduh parah.
Tapi kalau dikatakan apakah kalian beriman kepada Tuhan yang hakikatnya Maha Suci? Beriman. Tuhan kami Maha Suci, berarti Tuhan kita sama. Mereka yang mengatakan itu. Rabi-rabi Yahudi mengatakan Tuhan kita sama, kami enggak. Enggak ada itu pengakuan kami, ustadz-ustadz kami. Apa yang disembah sekarang oleh Rabi Yahudi itu adalah Tuhan yang sama. Enggak ada, coba kau cari. Enggak ada. Kami hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi dan kata mereka, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Titik. Gak ada lagi. Dari taluh mau katakan beda mau sama, apa urusanku? Sekarang yang bermasalah itu kamu. Kitabnya Yahudi ada di situ, di agamamu. Kenapa bisa ada dalam situ? Jawab. Kok Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi teos? Kok Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi manusia? Mati dibunuh manusia, keluar dari Tuhan menjadi Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Kalian yang punya tugas untuk menjelaskan itu. Apakah Tuhannya Yahudi pernah mati? Apakah Tuhannya Yahudi pernah menjadi bayi? Apakah Tuhan Yahudi pernah disunat? Apakah Tuhan Yahudi pernah nenen? Apakah Tuhan Yahudi pernah ditombak? Kalau pernah, silakan kasih data di mana itu tertulis. Apakah agama Yahudi secara tradisi, ya, secara kebijakan Yudaism, pemegang kemudian kitab-kitab Torah menurut mereka, kitab Tanak menurut mereka, menyembah Tuhan yang keluar dari kuburan? Apakah? Ya, kau bisa jawab. Kalau betul baru kau bertanya. Baru kau mencibir. Tuhannya Islam gak sama loh dengan Tuhan kami. Botrol. Oke, saya kira begitu. Guru saya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ardiansa dan Guru Bang Handi, silakan. Waktu dan tempat silakan Miki. Masya Allah. Mantap. Lanjut, Bang Handi, Bang Ardiansa. Kak Surya Sandi. Siapa dulu ya? Kakak Surya Sandi, Kristen atau Muslim? Kawan-kawan? Ya. Kristen atau Muslim Bang Surya Sandi? Ya, kawan-kawan, 32.000 mata memandang ini dibantu tap-tap layar. Dan jangan lupa di follow-follow akun Gurunda Zuma 04 dan juga Bang Handi, Benda Rahma, para apologet yang ada di atas tas Felix. Terima kasih, jazakumullah. Bang Surya Sandi, Kristen atau Muslim? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim Bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim menyimak kajian nih. Menarik sekali pembicaraan. Orang bagus bicara. Ustadz Felix kejam kan. Jadi jangan sebut nama. Boleh izin Banyumak menyimpulkan, saya mengamati dari awal sampai akhir bahwa setuju dengan Banjuma bahwa kami Muslim itu tidak mengais-ngais kepada agama apapun. Banjuma mengatakan bahwa Muslim Islam itu konsennya di Al-Quran, tidak plagiat, mengamcaplok kitab-kitab orang untuk dijadikan sebagai tameng nubuatan, memperkuat Tuhan mereka. Tapi ada suatu agama yang masuk dibawa oleh Belanda ini begitu, memakai kitab terjemahan demi kepentingan dia, dijadikan Tuhannya Yahudi pernah menjadi bayi, keluar dari kubur menjadi Tuhan kembali. Mestinya itu yang mereka insaf untuk membahasnya. Kok bisa ada yang kayak begini? Penjelasan hari ini mudah-mudahan teredukasi kita semua. Kalau lagi ada yang tanya kenapa berbeda, biarin aja berbeda. Kami umat Islam tidak akan pernah mengurusi perbedaan itu. Kami konsentrasi di Al-Quran, Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan sebaliknya, kenapa Tuhan Anda kebanyakan di dalam Bible itu? Terima kasih ilmunya Banyumas, semoga tercerahkan. Pertanyaannya gini Bang Handi, kalau umat Islam itu dikatakan Tuhanmu memerintahkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, berarti Elohim dong, kan gitu. Berarti kamu disuruh menyembah kepada Elohim. Itu menurut kalian.
Tapi menurut kitab kami, yang disembah oleh Musa itu Allah. Berarti kami kepada dari ruang lingkup Al-Quranul Karim, karena sudah tersim tentang Tuhan dalam Al-Quran kami. Hilang suara Bang Juma ya? Hilang suara Gerunda. Bang Juma hilang suara. Sinyal kayaknya. Iya, sinyal kayaknya. Nah, terlempar. Kena dia. Tunggu naik lagi. Iya. Intinya teman-teman, ini edukasi paling bagus untuk materi dalam hal siapa sembahan kita sebenarnya. Nah, mereka itu berusaha membenturkan bahkan menuduh Al-Quran itu plagiat. Kenapa? Ada nama nabi-nabi sama dengan nabi yang ada di Yudaism gitu loh, berusaha membenturkan di sana. Banyak udah nongol belum? Udah. Jadi kacau begini. Saya enggak nampak loh. Enggak nampak Bang Jumai. Di tempat saya ada ini. Enggak, saya ditombak tapi saya pakai anti rungkat. Jadi begini jadinya. Kena di sini gelap sampai masuk. Gelap. Sudah. Udah nampak di bawah udah nampak di bawah. Belum, turun dulu, baru naik lagi ke belum nampak. Oke, saya turun dulu. Iya gitu. Turun aja dulu baru naik lagi. Jadi mereka itu berusaha membenturkan. Sebenarnya ini ada orang tidak punya keahlian. Ada orang sudah mengakui kekeliruannya. Sekelompok orang-orang ini, tapi ingin nyari dero supaya mari kita salah bersama. Nah, inilah tugasnya iblis. Hai, sesama iblis itu mencari teman supaya mereka bisa berpesta pora di neraka. Yang mereka berusaha ya mencari teman agar kita juga salah seperti mereka. Oh, nggak bisa. Kami concern di Al-Quran. Kami tidak ngurusin itu. Gitu ya. Kalau ada persamaan artinya memang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Clear Bang Juma sudah memberitahukan kepada mereka. EGP kok menganggap beda, terserah. Sekarang ini beban tanggung jawab, beban untuk meluruskan sama kalian. Kenapa ada kitab Yudaism campur dengan kitab Anda, dua bahasa yang berbeda? Kenapa Tuhannya Yudaism lu jadiin turun ke bumi, mati, hidup kembali, keluar dari kubur? Mesti ada sebab pembuktian sama mereka, bukan sama kami. Oke, kira-kira begitu. Makasih. Baik, saya lanjut sedikit ya teman-teman. Jadi umat Islam itu tidak akan pernah keluar dari koridor Qul huwallahu ahad, Tuhan kami satu. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan kami tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tak ada yang serupa, tak ada yang setara, satu pun tak ada. Nah, kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan bernama Allah. Allah mengabarkan bahwa Allah pernah berfirman kepada para nabi. Dah, selesai. Final itu. Artinya ruang lingkup materi ketuhanan, hakikat absolut tunggal yaitu Allah di dalam Islam sudah final. Tidak butuh lagi ngais-ngais ke kitabnya Yahudi. Kenapa dia keluar dari kubur? Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kenapa dia mati? Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kenapa begini? Karena sudah ada di dalam kitab Mazmur. Kenapa dia teriak? Karena dia sudah dinubuatkan di kitab Mazmur. Kenapa dia begini? Karena ada di kitab Keluaran. Kenapa begini? Karena ada. Giliran ditanya, lu pakai kitabnya orang Yahudi apa urusannya? Satu gedung tuh nyanyi tuh joget sampai kesurupan. Gak bisa jawab. Andai saja Al-Quran lebih dulu datang daripada kitab mereka, Al-Quran pun jadi referensinya. Al-Quran pun jadi referensi. Andai saja Al-Quran lebih dulu datang. Untung Al-Quran belakangan. Tetapi biarpun belakangan datangnya, tetapi Tuhannya umat Islam dibawa-bawa masuk ke dalam kitab mereka toh.
Ya toh? Menyebut Tuhan mereka dengan mengambil nama Tuhan dalam Al-Quran yang datang belakangan toh. Sedangkan datang belakangan aja diambil, apalagi ketika dia datang duluan. Comot comot mat agamu tukang comot. Comot di sana, comot di sini, agama tukang comot. Tak ada pendirian, tak ada jati diri, gak ada harga diri. Kenapa? Karena tak ada nabi yang diutus kepada mereka. Saya kira begitu saudara-saudara. Hati-hati anak-anakku sekalian, hati-hati, jangan mau tergoda, jangan mau tergiur. Islam adalah agama hak, jangan cari yang lain. Kalau Anda malas sholat, duduk renungkan. Ingat, iblis tidak akan menggoda sesamanya iblis. Iblis hanya menggoda orang-orang yang beriman, yang berseberangan dengannya. Jadi kalau Anda malas sholat, itulah bukti Islam itu agama benar. Kalau Anda malas sholat, itulah bukti bahwa iblis tidak berada di pihak kita. Kenapa? Justru karena kita rajin sholat, iblis akan berusaha untuk supaya kita tidak rajin. Dan untuk mendeteksi bahwa agama Islam ini bermusuhan dengan iblis, banyak nggak perintah di Islam? Banyak. Ada nggak upaya-upaya supaya kita itu kemudian dari diri kita supaya malas? Ada. Setiap hari, nggak usah sholat deh, malas, dingin, mau wudhu, masih ngantuk, indah, bla 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 bla. Itu apa maksudnya? Itu artinya iblis senantiasa melarang kita melakukan hal kebaikan. Nah, kalau seluruh perintah di dalam Islam dihapuskan dengan matinya tikus, maka seluruh perintah Allah telah digenapi. Maka tak ada lagi kemudian sholat, tak ada lagi puasa, tak ada lagi zakat. Semua sudah dihalalkan, semua boleh dibolehkan, semua tak ada lagi perintah, tak ada. Kita sudah bebas. Masihkah dikatakan kita ini hamba Tuhan? Masihkah kita ini bisa disebut orang benar? Masihkah kita ini bisa dikatakan sebagai utusan di atas muka bumi untuk mengajarkan kebaikan? Tidak. Kita tak ubahnya seperti monyet. Kita tak ubahnya seperti kera. Kita tak ubahnya seperti ayam. Ayam hidup semaunya, tak ada aturan, tak ada perintah. Kenapa? Karena katanya ajaran Islam itu sudah terhapus, sudah digenapi dengan matinya tikus di bawah kolong. Ayo. Jadi kalau Anda malas sholat, itu bukti bahwa agama ini agama yang hak, agama betul. Kenapa? Karena kalau malas sholat itu berarti ada iblis yang melarang kita. Jangan. Nah, sekarang kalau di tempat lain, aku malas ke sana. Kenapa? Di sana banyak kali ini apa segala macam. Apa yang bisa membuat kamu malas ke sana? Di sana happy. Apa yang membuat kamu malas ke sana? Paling kau sendiri, bukan karena faktor iblis. Gak ada faktor iblis melarang kau ke sana. Kau malas ke sana karena mungkin kamu dalam pengaruh minuman, lagi mabuk, lagi malas, masih ngantuk, bla 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 bla. Tapi kalau hal lain tidak akan mungkin. Buktinya tak ada perintah, tapi orang berbondong-bondong melakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang menggoda untuk tidak melakukannya. Iya dong. Tak ada perintah mereka lakukan. Ayo. Kenapa mereka bisa melakukan padahal tak ada perintah? Karena ada yang membisikkan mereka untuk ke sana. Lihat waktu maghrib. Lihat. Udah dipanggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Lihat.
Beberapa orang aja yang ke sana. Kenapa? Kakinya terbelenggu oleh iblis. Tapi kalau mereka nggak ada perintah, datang sendiri. Dari situ aja kalian bisa berpikir. Segera demikian, silakan. Masya Allah banyak. Ini benar-benar ilmu loh teman-teman. Bagi Kristen juga ya yang naik, mudah-mudahan mereka ngerti gitu loh. Baju Mak dulu kan sering kita membahas surah Yusuf ayat 2, bahasa kaumnya kan begitu. Supaya mereka mengerti kauli itu di Taha 28. Sekali-kali dong dibahas kembali supaya mereka paham. Kenapa berbeda-beda bahasa yang diturunkan wahyu kepada para nabi. Nextnya Banyumaya kita buka lagi tuh supaya mereka ngerti. Kira-kira gitu Bang. Iya Bang Handi. Betul sekali. Betul sekali. Nanti kita akan kaji. Dan kemarin waktu saya solo itu sudah ada orang yang kena semes kepalanya ketika membahas tentang Al-Quran itu bukan untuk universal. Al-Quran itu hanya untuk orang Arab. Sementara Bible katanya untuk seluruh umat manusia. Kebalik. Jadi saya coba untuk urut sarap-sarapnya sudah lama berkarat. Justru Al-Quran itu wahyu Allah untuk seluruh umat manusia. Apa buktinya? Ketika Al-Quran datang kepada baginda dalam bahasa Arab, bukti bahwa Al-Quran itu untuk seluruh manusia, Al-Quran datang masih dalam original teks kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, mana ucapan Yesus pertama kali ketika dia ngajar, memberitakan Injil, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Kalau segala firman itu yang datang kepada Yesus itu diberitakan untuk seluruh umat manusia, maka firman yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, muridnya, harus asli kepada setiap manusia. Baru boleh dikatakan itu untuk seluruh umat manusia. Tapi faktanya, ucapan itu hanya datang kepada murid-muridnya. Selebihnya, hanya terjemahan. Itu pun tidak ada validasi. Kalau itulah yang diucapkan Yesus secara sah, secara valid. Mana? Siapa yang bisa membuktikan kalau itu ucapan Yesus setelah diterjemahkan ke dalam bahasa dunia? Ada. Nggak ada. Sampai kepala mereka mengecil kayak merica, tak akan pernah bisa mereka tunjukkan. Sekira begitu Bang Handi. Lanjut. Ya Allah. Dibawa juga nih, di Sapai Akid Tulalit, naiklah. Bukannya katanya Al-Quran dicetak tahun 1924. Jangan kan 24 Bang. Tahun 2000 masih dicetak. Kalau masalah percetakan. Kenapa ya mereka ya blow on semua ya dalam hal bicara, komen dan seterusnya ya. Apa yang melatar belakangi mereka blow on begini Bang Jamal? Ya. Tapi kalau ini kalau percetakannya tutup gimana Bang Andi? Percetakannya tutup. Kan kita ada hafalan. Tutup semua. Kan kita hafalan. Gimana sih? Emang kita sholat pakai teks nggak juga? Sebaliknya kalau mereka tutup percetakan, ya selesai sudah, nggak ada yang hafal. Itulah bukti. Itulah bukti Al-Quran itu untuk seluruh manusia dan dijaga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih atas kesempatan diberikan, dan saya juga ingin mengucapkan salam kepada Gurunda Bang Suma dan napi lainnya Bang Handi. Terima kasih Bang. Serta saudara-saudara seiman saya yang menyaksikan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang makin melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begini Gurunda, saya ini domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi bagi saudara-saudara seiman yang menyaksikan acara ini dan mendukung gerakan API dan berdomisili di kota Samarinda dan sekitarnya,
barangkali ada yang membutuhkan bantuan tenaga gratis, misalkan sementara dalam perjalanan kendaraannya kempes atau ada yang mau diangkat, misalnya gitu, saya siap meluncur ke TKP. Masya Allah. Ya, karena saya melakukan ini, saya meyakini bahwa gerakan API ini adalah salah satu jalan fisabilillah. Jadi saya merasa berkesempatan saya merasa berkesempatan berbuat sesuatu untuk agama yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Iya. Kemudian yang terakhir, karena saya berdomisili di Samarinda, ada satu pantun, ke pasar pagi jualan roti, duduk di bangku berkayu jati. Selamat menikmati acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Mantap sekali. Masya Allah. Ya, makasih Bang, makasih. Iya. Dinda Ardiansa, monitor. Iya, assalamualaikum Gurunda. Tolong diumumkan acara kita karena di sini ada 2.600 teman-teman akan hadir semua nanti di Milad API. Siap, insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang ada di atas maupun yang ada di bawah, baik dalam dunia nyata maupun dunia gaib, semuanya saya umumkan bahwasanya Milad API akan digelar tanggal 13 September 2025. Sekali lagi, Milad API yang kedua akan digelar pada tanggal 13 September 2025 di Masjid Al-Ittihad, daerah sekitar Tebet, ya kan, Jakarta Selatan. Betul banget ya. Ya, Jaksel, Jakarta Selatan, teman-teman. Jadi HTM-nya berapa Bang Adi? HTM-nya 100.000 atau 100.000. Ya, bagi teman-teman yang mungkin berkenan hadir, dan saya informasikan Gurunda Zuma, insya Allah ya, insya Allah dari Singapura hadir Gurunda. Dari Singapura hadir. Kemudian dari Haji Abdullah. Bukan, pendukung API sih beliau Gurunda. Maksudnya pendukung diskusi lintas agama ini juga. Tapi beliau nggak pernah nggak pernah terlihat pansos atau apa enggak. Cuman beliau hadir Gurunda gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kemudian dari Kalimantan juga hadir Gurunda, insya Allah. Dari Kalimantan juga ada yang hadir, teman-teman. Jadi teman-teman yang di bawah yang belum daftar, segera buruan daftar di Milad API, HTM-nya 100.000 gitu kan. Nah, nanti DM-nya ke siapa? Sebetulnya di pamflet yang saya sebarkan ini yang saya tampilkan ini sebetulnya ada nomor WA-nya, tetapi tidak terbaca di sini karena kecil gitu kan. Nggak tahu kalau sama hostnya mungkin bisa dibesarkan, mungkin kelihatan. Kalau diizinkan sama hostnya. Nah, itu kelihatan di bawah nomor konfirmasi itu, tetapi itu kecil sekali. Nah, sebagai solusinya adalah teman-teman nanti silahkan DM saya kirim pamfletnya, langsung daftar HTM-nya 100.000, dikirim kemana? Ke nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang tertera di pojok kiri bagian bawah. Ya, jadi nanti silahkan daftar, teman-teman. Akan dihadiri oleh siapa aja tuh? Nomor 1 ada Bapak Teguh Nasrullah. Beliau adalah pengacara kondang, teman-teman. Dan kemudian nomor 2 ada Bapak Deddy Miswar. Ya, siapa yang nggak kenal beliau ya kan. Terus kemudian Ustadz Nambaban, dan yang nggak kalah pentingnya adalah Gurunda Zuma juga akan hadir bersama kita teman-teman semuanya, insya Allah ya. Dan dilengkapi oleh para apologet Islam yang lainnya seperti Ustadz Alif sebagai ketua umum dan juga Ustadz Wafi sebagai pembina juga. Begitu teman-teman informasi dari saya. Jadi yang ingin mendaftar segera DM saya balas menggunakan pamflet ini atau leaflet ini. Begitu Gurunda Zuma informasi dari saya. Ya, Bang Handi juga. Saya tambahkan sedikit
teman-teman sekalian yang tidak bisa hadir, itu kan ada HTM-nya 100K ya. Tidak bisa hadir tapi mendukung API, nanti tinggal ke rekening API aja. Ini mewakili saya hadir, transfer. Nanti bukti transfernya itu kasih ke Bang Handi. Saya dukung Bang Suma kegiatan API. Ini ada kami HTM meskipun kami tidak hadir, tetapi anggap saja kami hadir karena kami mendukung pergerakan API untuk membantah kemudian subhat-subhat orang-orang kafir terhadap Islam. Kami wujudkan ya dukungan kami dengan 100K ini. Itu mewakili dan insya Allah menjadi amal jariah. Silakan 2,6 teman-teman ini yang mau untuk ikut berpartisipasi. Yang tidak bisa hadir boleh, gak apa-apa. Apakah Anda rugi dengan memberikan dukungan terhadap pergerakan pendangkalan, melawan pendangkalan akidah ini? Apakah rugi dengan menyumbangkan 100K? Kalau rugi ya jangan. Tapi kalau kayaknya nggak ada ruginya, silakan. Dalam rekeningnya ada. Tidak mesti hadir lantas kemudian memberikan dukungan. Buktikan bahwa saudara-saudara itu memang betul cinta terhadap Islam, sayang terhadap Islam, dan kemudian percaya kepada kami yang duduk sebagai orang-orang yang ada di sana. Oke? Rugi enggak kita kira-kira kalau memberikan untuk agama kita 100K? Kurasa tidak dong, cuma 100K. Enggak rugi. Jadi silakan teman-teman sekalian, 2.600 mata memandang. Nomor rekeningnya ada. Bisa disebutkan Bang Handi? Ya. Bang Handi, ya. Nomornya 75 kali 51 770. 75 kali 51 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi di sini ada dua. HTM itu sekali apa lagi sih? Bang Andi, sekali lagi Bang Andi. Ya, disematkan boleh nggak noreknya? Banyak yang minta. Ya noreknya ya. Noreknya. Silakan. 75 kali 51 770. Gitu ya. Jadi ada dua ini sebenarnya. Kenapa ada HTM? HTM ini tuh untuk teman-teman yang memang akan serius pasti hadir dengan di data awal bahwa kalian memang luar biasa. Dari awal sudah ada untuk mendaftar di HTM. Itu yang nangani Adik Kores. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang dimaksud dengan Bang Juma, ada infak dan sedekahnya di sana. Melebihi dari itu ya alhamdulillah. Itu nanti buktinya dikirim ke saya. Jadi nanti perhitungannya ada dua. Kira-kira begitu. Dan 13 September ya akan datang waktunya lah. Antum-antum semua akan bertemu langsung. Orang-orang yang selama ini hanya mengenal dengan suaranya. Mulai sekarang ini dipersiapkan diri. Seluruh negeri ini atau di luar negeri sudah banyak kok. Termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan dari Jerman, Amerika, Belanda itu sudah konfirmasi insya Allah beliau akan datang. Tibalah saatnya milad yang kedua. Nanti akan kami laporkan hasil apa sih yang telah dikerjakan API selama ini dan seterusnya, dan pembicaranya siapa. Yang jelas dihadiri oleh tokoh-tokoh yang Anda kenal dan kesempatan untuk ketemu langsung sama beliau. Untuk itu melalui kesempatan ini kemungkinan kami lalai nanti mengirimkan undangan by PDF melalui forum ini. Siapapun antum-antum semua diundang dengan hormat datang menghadiri milad kedua API tanggal 13 September mendatang. Kira-kira begitu. Lanjut. Makasih Bang Handi. Karena gini, terkadang banyak di antara saudara-saudara kita Muslim itu lupa untuk bukan lupa, mereka sibuk sehingga butuh diingatkan untuk berinfak, untuk bersedekah. Karena tujuan infak sedekah itu kan untuk membersihkan diri, menjernihkan tubuh kita dari penyakit-penyakit seperti penyakit hati, iri, dengki, cemburu dan seterusnya.
dan menghilangkan ketamakan. Ya, ketamakan itu sifat iblis. Kita tidak terlalu tamak dengan harta. Tabungan ada banyak, tapi ngeluarin sedikit aja susah. Nah, dengan belajar dari hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan Islami seperti ini, apalagi nampak di mata saudara-saudara bahwa memang apologet Islam ini berjuang untuk membentengi akidah. Kenapa kita tidak ikut mengambil andil? Oke lah, saya tidak bisa menjadi narasumber, saya tidak bisa hadir. Apa yang bisa saya bantu? Ya bantu. Seperti yang di sekarang ini dibutuhkan. Mungkin dengan Anda menyumbang 100.000, kemudian Bang Zuma hadir di sana, Bang Handi hadir di sana, duitnya Anda diberikan air minum, kami minum air itu, bisa menjadi berkah buat antum, buat anak-anak antum semua, buat keluarga, buat usaha antum semua, bisnis semua. Karena kita gunakan pada tempat yang baik, bukan untuk berhura-hura, berpoya-poya, tapi semata-mata untuk kebaikan agama kita, umat kita ke depannya. Saya kira begitu, saudara. Jadi kita tidak perlu berpanjang lebar. Saudara-saudara muslim muslimah dimanapun berada, tidak akan menjadi jatuh miskin, tidak akan menjadi tidak ganteng lagi, tidak cantik lagi, ketika menyumbangkan hartanya 100k untuk pergerakan Islam. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya kira begitu Bang Handi, silakan dilanjutkan teman-teman yang lain. Ya, jadi melalui kesempatan ini ya, kita undang dah, diundang semuanya tanpa kecuali. Ya, lanjut host. Ya, itu untuk banknya Bank BNI 75 kali 51770 itu sudah ada saya buat judul ya. Tidak bisa ditulis ini, disematkan pun tadi saya typing tidak bisa. Itu 75 kali 51770, banknya Bank BNI. Silakan. Bisa konfirmasi ke nomor aku 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Iya, Be ya. Diulang ya konfirmasinya Ibu Rini. 0813 ditambah 9233 tambah 7800. Nanti ada dibuka dialog, tanya jawab. Ya, kesempatan yang selama ini naik di Komal bertanya ya silahkan semua, nanti kita ada waktunya panjang kok. Jadi mulai jam ba'da duhur sampai selesai. Di Masjid Al-Ittihad Tebet. Nanti kita ada tempat khusus di sana. Kesempatan kita bisa sholat berjamaah, teman-teman. Kapan lagi kita bisa sholat berjamaah? Nanti imamnya siapa kira-kira teman-teman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini nomor apa namanya rekening donasi ke Bang Handi? Siap, betul lah Bang. Iya. Insyaallah mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Bukannya tanah warisan udah dijual belum ya Bang? Atas nama siapa nih? Apologet Islam Indonesia atas namanya Bang, Bang BNI. Nah, Bang BNI ya. Iya. Oke. Cukup Bang, jelas ya. Itu yang nomor 081392337800 itu WA kah? Nomor Ana Bang. WA. Oh, nomor Bang Handi. Betul sekali Bang. Oke. Oke, makasih ya Bang. Atas infonya. Sama-sama Bangku. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini kami umumkan? Untuk menghindari bahwa kami ini kok nggak diundang, kami ini kok nggak dikasih tahu. Ya, pengumuman ini bersifat undangan umum kepada siapapun yang mendengarkan ini. Jadi pengumuman ini, informasi ini sekaligus merupakan undangan.
Karena sesama muslim itu sebenarnya nggak perlu diundang. Tahu acara ya wajib datang. Begitu, nggak usah sungkan-sungkan, wah saya nggak diundang, datang aja. Insya Allah diperlakukan sama seperti siapapun yang datang gitu. Tapi apa salahnya kita ingatkan bahwa pengumuman ini bersifat undangan untuk antum-antum semua. Semoga antum bisa datang, bersilaturahmi, kenal satu sama lain. Kira-kira begitu, Bos. Dilanjut kembali ke diskusi. Satu lagi, kalau ada teman Kristen mau datang silakan. Mungkin mau datang untuk silaturahmi, saling berkenalan. Saya loh selama ini diskusi sama Bang Juma. Nah gitu. Boleh nggak saya ada sesi nanti tanya jawab? Boleh? Boleh. Boleh banget ya Bang Juma ya. Kalau ada teman Kristen mau datang silakan. Waktunya nanti di sana boleh bertanya langsung. Masya Allah. Disiapkan tempat khusus. Sudah ada beberapa sih teman Kristen mendaftar ke saya untuk hadir. Udah sebut tadi nomornya Pak Adas? Udah sebut nomornya ya? Oke. Udah, di nomor YouTube ini minta nomor. Nomor Bang Handi yang di sini yang belum ingat 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Nah itu dia. Waduh, Masya Allah. Baik, silahkan kawan-kawan Kristen, kita lanjut diskusi. Kalau yang mau diskusi, bagi kawan-kawan Kristen juga yang mau hadir di acara tersebut, boleh, nanti akan ada sesi tanya jawab juga, kata Bang Handi ya. Syukron ya Pak Anwar dari Kalimantan Barat, Pak Anwar. Syukron. Satu lagi dari, bentar ya, saya sebutin namanya dulu. Dari Pak Indragan. Syukron Pak Indragan. Tunggu. Agak ribet ini dicatat. Satu lagi siapa ya? Dari siapa ini? Pak Agustian. Syukron Pak Agustian. Lanjut, ada lagi nih. Dari Pak Dedi. Syukron Pak Dedi. Siapa lagi? Tunggu. Dari, saya harus dilihat namanya dulu. Dari Pak Riko. Tron, Pak Riko. Masya Allah. Oke, lanjut dulu. Saya administrasi dulu ya. Baik, siap Bang Handi. Baik, siap Bang Handi. Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Mampu lagi diingat nih. Satu lagi terakhir nih, Mas. Bukan Baik, terakhir. Jangan dong. Dari ini inisial MM. Nama belakang Pilza. Syukron. Lanjut. Dah. Oke, siap. Ya, silakan kawan-kawan ya yang mau ikutan, bisa dananya ditransfer, harga tiket masuknya Rp100.000 di nomor Bang Beni ya, saya singkat Bang Beni ya. 7-nya 5 kali, 7 5 kali ya, ditambah 51 ditambah 770, dan nomor konfirmasinya langsung ke nomornya Bang Handi. Saya ulang lagi, nomornya Bang Handi untuk konfirmasi di 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Begitu ya kawan-kawan ya.
Terima kasih bagi mungkin yang mau tidak bisa hadir, ada keperluan dan jauh, saya mau menyumbang untuk para apologet muslim, tidak apa-apa. Insya Allah semuanya akan dibalas dan digantikan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jazakumullah. Oke, yang mau lanjut diskusi silahkan, kawan-kawan Kristen silahkan Anda naik. Mau ditanya boleh, mau bertanya boleh. Ini muslim semua yang mau naik. Saya coba ya, naikkan. Syukron Ibu Dewi. Ya, selamat sore, Bang Dantes. Selamat sore, Kak Yosi. Selamat sore, Bunda Yosi. Kristen atau Muslim? Selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, ini bahaya ini. Silakan kawan-kawan Kristen naik. Ini ada 1,9 mata memandang. Mungkin yang belum follow-follow narasumber yang ada di atas bisa di follow-follow juga ya. Ada akun Gurunda, Bang Zuma 04, ada Bang Handi, ada Bang Ardiansa. Dan nih orang lagi cebok naik ke atas lagi. Aduh, ya Allah ya Ruby. Bang Andi, kalau misalkan ada yang mau nyumbang berupa makanan, bisa nggak Bang Andi? Sepertinya bisa deh. Tunggu saya koordinasi dulu deh. Kemarin sudah ada sih nasi tumpeng apa semua udah. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau bisa koordinasi aja nanti lewat saya koordinasikan dengan panitia. Siap. Nanti Dewa coba kasih tahu ke orangnya ya. Siap. Selamat siang. Sebentar Pak Hanso ya. Ya, Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, sebentar. Oh ya udah. Ya. Udah. Ya. Halo. Iya, halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Saya bisa bertanya ini? Ya, boleh sebentar ya, saya sapa satu lagi ya. Bang Rizal, selamat siang. Bang Rizal, monitor. Oke, saya izin turunkan. Ya, silakan bertanya kepada guru-guru saya. Ada. Oke, pertanyaannya simpel sederhana. Benarkah Islam menyembah batu? Kristen. Oh, Kristen, baik. Kristen, benarkah Islam menyembah batu? Tidak. Ada ayatnya. Di mana? Ada ayat sinkron dengan hadis, oke? Di mana datanya? Ya sabar. Ayatnya An-Naml 91 di hadis Musnad Ahmad 3024. Dibaca. Di Musnad Ahmad 91 dikatakan, di An-Naml 91 dikatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Dan di hadis dikatakan mencium batu hitam menghapus dosa sehabis-habisnya. Kita tahu bahwa yang menghapus dosanya Tuhan, sementara dikatakan batu. Nah, berarti batu itulah Tuhan negeri Mekah yang adalah Allah SWT. Ya, cukup. Sinkron dia. Cukup. Sinkron dia. Oke. Cukup. Betul tidak itu? Tidak betul. Betul menurut pemakan babi, dia dulu dibawa. Anda menyangkal dengan Untuk pemakan babi betul. Untuk yang tidak disunat betul. Untuk orang bebas makan apa saja betul. Untuk orang bebas menyembah bukan Tuhan yang sebenarnya betul menurut Anda. Tapi menurut kami, Tuhan negeri Mekah itu bukan batu. Ya, Tuhan negeri Mekah itu bukan batu. Satu. Mencium hajar aswad bukan menyembah batu, tapi sunnah Nabi. Jawaban singkat, padat. Menabok orang-orang yang berpendapat sendiri berkat rayuan iblis yang terkutuk. Terima kasih. Lanjut. Saya kerja lagi. Jawabannya teman-teman, mantap.
Mantap. Jadi kami tidak ada yang menyembah batu ya kawan-kawan ya. Justru yang menyembah batu itu ya kalian itu. Batu apa itu? Ya batu apa? Pikir sendirilah ya. Kolose 2 pasal ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara kepenuhan kealahan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Yesus itu ada Allah. Termasuk batu apa itu? Pikirlah sendiri. Ya, kawan-kawan Kristen lagi, silahkan naik. Ustadz Felix monitor kah? Bang Ardiansah monitor kah? Nah, batu apa itu? Batu lasik katanya. Ya, selamat sore Abang, Bang Julio. Selamat sore Bang. Assalamualaikum, sukses selalu, sehat selalu penegak agama Islam. Masya Allah, sehat selalu Abang. Salam kenal Abangku. Dari mana Abang? Semuanya. Ya sudah Bang, aku mau turun Bang. Semoga kalian semua sehat selalu penegak agama Islam. Amin amin. Begitu juga sebaliknya Bang ya, sehat selalu. Salam-salam untuk keluarga Abang. Assalamualaikum. Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Naiklah, nanyalah baik-baik. Izin dulu, jadi mohon maaf kepada antum-antum semua, luar biasa. Karena daftarnya kebanyakan, mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatu yang hari ini berimpak dan bersedekah. Tapi melalui forum ini, kami atas nama pengurus API Pusat mengucapkan terima kasih. Semoga antum semua dilipat gandakan rezekinya dan sangat bermanfaat untuk terlaksananya milad yang kedua. Terima kasih. Lanjut lagi. Siap. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Silahkan kawan-kawan. Terima kasih jazakumullah yang sudah kasih. Ini siapa ini? Asmiranda. Oke, saya naikkan lagi ya. Halo. Setelah doanya. Halo. Ketika di penjara. Kepencet kayaknya. Ya silahkan, yang mau diskusi naik boleh. Ada Bang Ardiansah di sini, ada guru saya. Ada Bang Handi, ada Ustadz Felix, ada Bunda Rahma juga di sini, ada Bang Zuma juga. Silahkan. Tapi naik-naik jangan menghujat ya, jangan tantrum kalian. Ibu Haja Rianti dari Palopo. Syukron Bu Haja. Halo. Dari Palopo, sekampungnya Banjuma itu. Oh, Ibu Haja Rianti itu sekampungnya Bang Zuma, Bang Handi. Betul sekali. Beliau ada di sini memantau. Semoga beliau sehat-sehat selalu di sana. Masya Allah, sehat selalu Ibu ya. Ini ya Kak Don King. Dia lagi. Silahkan. Ya Kak Don King, silakan. Tadi nggak kesempatan berbicara ya. Apa itu Jay? Apa temanya ini? Oh, silakan mau ditanya atau mau bertanya boleh. Ada Bang Zuma masih, ada Bang Dewa, ada Ustadz Felix, ada Bang Andi. Silakan.
Jay, itu pernyataan yang bagus. Boleh kau bertanya, boleh ditanya. Itu yang benarnya, bagus gitu. Ya, silahkan. Ada lagi murid saya datang di sini sih dong. Kenapa pula? 75 kali 51 apa dibuat? Nah, tapi ini orangnya baik kok ini. Ini orang ini ya diskusi ini selama gue kenal sama dia nih. Dia apa ya? Ada sedikit nyeleneh tapi dia orangnya nggak ada hujatan. Jadi diskusi memang nyari temen dia. Ya, nggak nyari musuh dong kayak gini. Ya, nanti spesial nanti milad api yang kedua, lu yang terpilih sebagai debater Kristen is the best. Hadiahnya sepeda. Ambil di toko sepeda dekat rumah ada ya. Dia bang ya. Oi, apa itu Andi? Oi. Ambil nanti sepedanya ya. Udahlah, jauh kali ongkos aja udah berapa? Jauh kali ke Jakarta, pesawat 3 juta. Ada toko sepeda dekat rumah Anda. Ada. Ya udah lu ambil aja sekarang, sebut nama gua. Aduh, tahe. Apa materi kalian ini? Tanya, nggak ngerti aku judulmu nih. 75 kurang 51 Bukan itu, Bang. Bukan itu, Bang. Jadi? Enggak, bukan itu. Itu tadi ada ini kami itu. Bukan. Silakan. Stiker ini dong King, itu nomor rekening 75 kali 51 770. Nomor rekening, banyak kali sana. Enggak bener juga lu. Nomor rekening itu. Totem sesat, totem salah sembah. Apa ini kok tumben agak lari pelaknya nih kira gua. Syaratnya memang gini loh King. Syaratnya memang gini bro. Hanya orang yang beriman yang mengerti bahasa ini. Nah itu dia. Kata-kata sandinya nih ya, kode-kode. Iya, makanya lu beriman aja cepat. Semapor tuh Bang King. Semapor itu Bang King. Singapura. Jamkan angka aja membuat. Ada tanya. Jadi aku yang nanya ini, Jay. Ya, tanya aja. Ada Bang Handi, ada Bang Ardiansa, ada Ustadz Felix juga. Jay, Ustadz aku Felix monitor kan? dulu, Jay. Jay, aku nanya kau dulu, Jay. Kau kan udah satu tahun kau mualaf. Udah berapa tahun? Udah 6 bulan ya? Mana berani dia nanya gua ini orang. Spesialis nanya nggak sih ini? Aku spesialis nangkis. Itu dia. Jay, apa? Kok bisa kau mualaf, Jay? Ya karena aku percaya Yesus lah. Oh gitu. Karena kau percaya Yesus, maka kau menjadi mualaf. Iyalah, dan aku nggak mau diusir sama Yesus. Oh gitu. Iya dong. Tinggi kali jawabanmu, macam high quality. Pertama. Pertama, kenapa aku percaya dengan Yesus? Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal Bang Dongking ya, bukan yang tumbal ya. Nah, jika engkau percaya kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kutanya itu sama Yesus, Yesus kayak mana hidup yang kekal itu? Yesus, hidup yang kekal menurut Yesus itu hanya mengakui aku sebagai utusan dan Allah Subhanahu wa taala atau Allah Bapa itulah satu-satunya Allah yang benar katanya. Kayak gitunya. Oh, dan ternyata tapi harus pakai akal sih Bang Dongking. Untuk menemukan jalan Islam itu kita harus menggunakan akal, bukan imani aja itu. Pakai akalnya. Benarkah Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'un. Ternyata aku kasih belajar itu kan. Iya ya, Tuhannya orang Muslim itu sama kayak Tuhannya Yesus ya. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat gitu kan. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, bisa dilihatnya dia waktu itu, bisa didengarnya suaranya itu. Gitu. Lalu tadi kan aku bilang tuh, aku nggak mau diusir Yesus. Ternyata benar, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir itu banyak loh orang akan bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Dan pada hari terakhir itu apa kata Yesus? Penyalah kau daripadaku, aku tidak
mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Apa agamanya itu ya? Ya kalau bukan Kristen apa coba? Nggak ada lagi agama selain Kristen itu. Yang manggil-manggil Yesus ya Kristen lah kira-kira nih yang Makanya itu tadi. Nah, kayak gitu. Ya berarti Nah sekarang aku tanya kesimpulannya sama semua gantian kita Kristen nih. masuk neraka. Oke, aku tanya dulu samamu, kenapa kau masih Kristen? Oh, karena aku percaya Yesus juga sih. Percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Sebagai Tuhan dan utusan dan juru selamat. Jadi utusan sama yang mengutus itu sama menurutmu? Ya, sama. Dibilang beda lah. Bapa kan beda dengan Yesus. Jadi kau menyembah utusan atau menyembah Bapa nih? Yang mengutus nih? Dua. Yang mengutus ku sembah, yang diutus pun ku sembah. Di mana kau disuruh mengutus menyembah Yesus? Kan aku cahaya. Iya kan harus ada ininya loh, harus ada harus ada itu kan. Namanya agama itu kan pedoman. Dongking, kau menyembah yang mengutus atau yang diutus? Dua-duanya aku sembah karena dua-duanya Tuhan itu. Nah, makanya aku tanya sama kamu kan, di mana Bapak Tuhannya Yesus itu menyuruh Bang Dongking ini menyembah kepada anaknya. Di mana itu? Nggak ada kudengar. Nggak ada disuruhnya. Terus kau menyembah Yesus itu disuruh siapa? Oh, iya, memang karena dia membuktikan dia Tuhan aja. Hah? Di mana? Ya, indikator-indikator dia Tuhan itu dibuktikannya. Dia nggak suruh sembah kok. Akulah Tuhan, sembahlah aku, katanya nggak ada itu. Nggak tipe-tipe Yesus kayak gitu. Ya jadi biasa kayak gitu. Yang minta disembah itu kan cuma ada dua, Bang King. Yang minta disembah itu kan ada dua kan ya. Ada iblis, ada sibilisis, ada Tuhan Sang Kholik, Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Gitu kan ya. Memang kenapa? Karena kalau di Al-Qur'an itu sudah jelas, tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Nah kalau di Kristen itu kan adakah disuruh menyembah Yesus yang kutanya itu? Kan tadi begitu tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang ada di surga. Nah perintah Bapak yang di surga untuk menyembah Yesus itu di mana? Nggak ada disuruh Bapak yang di surga. Sembahlah Yesus itu, katanya nggak ada itu. Terus kenapa kau nyembah Yesus? Kau disuruh siapa nyembah Yesus? Nggak ada yang suruh, aku sembah dia. Terus kau kenapa nyembah Yesus? Nggak ada yang suruh, yang ku sembah. Kau mau ku sembah? Ya lo pertanyaanku. Gini Jay, itu nyembah Yesus itu. Sekarang Jay, jangan Jay, sebentar lu Jay. Kau mau ku sembah Jay, tapi ada syaratnya. Enggak ada, aku bukan Tuhan, enggak mau aku disembah. Enggak mau kau sembah. Kan kau bilang, kok kau sembah Yesus? Karena Yesus mah nggak suruh sembah, tapi dia membuktikan dia maha kuasa. Dia juga dia ngomong sih, bilang Yesus ngomong sendiri nih. Yesus ngomong nih, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ngomong dia nih, cakap Yesus ini. Dia langsung ngomong ini di apa itu, di kitab Injil itu, Injil Matius, Markus itu kan. Dan ucapannya ini pun dibuktikannya, bukan salah ngomong aja. Dan dia kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, dibuktikannya. Apa buktinya? Itu sekarang pertanyaan. Dibuktikan nggak cakap itu? Kalau nggak dibuktikan, sebentar lu Jay. Kalau Yesus nggak membuktikan, maka Yesus banyak cakap, cuma cakap-cakap ajanya itu. Itu. Apakah Yesus membuktikan cakapnya? Dibuktikannya. 5 menit lagi saya masuk ya Bang C. Lanjut. Siap. Aduh, ada pelanggaran. Siap Abang. Siapa pelanggaran ini? Kawan-kawan dikencangkan tetep layar ya. Ini kayaknya ada yang nombak dari bawah. Kena pelanggaran aku. Oh iya, jadi nggak tahu nih kenapa. Kalau Bang Dongkin nggak mungkin nombak. Dia santun kali, sama kayak aku dulu. Nah, aku tanya Bang Dongkin. Berarti menurutmu kalau yang membangkitkan orang mati, terus yang lain-lain lah mukjizat yang Yesus lakukan itu, dia membuktikan dia sebagai Tuhan gitu? Bukan, biar pelanjutkan sedikit lagi. Ya. Mana bukti berkuasa Yesus di sorga? Mana bukti Yesus berkuasa di bumi? Pada saat dia hidup dibuktikannya enggak? Kan begitu. Apa tuh? Satu, pada saat Yesus hidup, pada fakta nyata di lapangan, di depan alat indera, panca indera mata semua banyak orang. Satu, pada saat badai menuju, sebenarnya pada saat badai itu ada perjalanan Yesus dari satu, entah dari mana itu, di Danau Galilea,
dia itu diterpa badai, semua pada menjerit, wah Yesusnya tidur. Semua sebenarnya Yesus itu tahu badai itu, tapi dilihat imannya, semua kocar-kacir. Guru, kita dalam bahaya, kita akan binasa, katanya. Padahal di situ Yesusnya, imannya nggak ada ini semua nih para pasukan ini, para si 12 rasul ini. Bangun Yesus, ditanya, di manakah imanmu? Udah di situ Yesus, tapi dia tetap nggak percaya juga. Lalu dibuktikan oleh Yesus, dia menghardik badai. Yesus ngomong langsung, diamlah, heninglah, kata Yesus. Dibentaknya badai terdiam. Artinya Yesus berkuasa terhadap alam. Badai dibentaknya. Udah. Sebentar. Semua tertunduk dan heran dan ketakutan. Siapakah orang ini? Artinya dia tercengang semua. Yang kedua, Yesus membangkitkan orang mati bukan sekali, 3 kali. Iya. Memang pada saat membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa sehingga bisa dijadikan apologet sebagai dasar. Oh, itu kan Yesus membangkitkan Lazarus karena perintah Bapa, karena dia berdoa. Tetapi ingat, ada 3 kali dia membangkitkan orang mati, bukan sekali, 3 kali. Yang kedua, membangkitkan anak Yairus. Pada saat itu anak Yairus dia nggak berdoa lagi. Anak ini cuma tidur katanya. Yang ketiga, sebentar J. Satu lagi anak seorang janda di Ain. Ya, silakan. Ini anak udah mati, udah dipikul, udah nangis-nangis kampung, udah mau dikubur. Lalu dihentikannya, kasihan dia karena itu anak satu-satunya. Dihentikannya itu tandu kematian, dipegangnya. Lalu Yesus berkata, anakku bangunlah, katanya. Bangun anak itu. Kalau ada orang bisa berbuat seperti itu, kusembah, kutinggalkan Yesus, kusembah lagi dia. Nggak jadi, kubuang Alkitab, ku buat Alkitab ini ke bajak loa. Oke, cukup ya. Sebelum aku keserahkan sama Bang Ardia atau Bunda Rahmaya, Abang mungkin lupa ya, ada Yohanes 5 pasal 36. Abang lupa? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Nah itu, ya silakan banget dimasuk. Lanjut. Oh, nah, pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi segala mukjizat yang Yesus kerjakan dan lakukan itu justru menunjukkan bahwasannya Yesus itu hanyalah seorang utusan abangku. Bahkan Yesus juga berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana tuh? Silakan Bang Adi. Iya. Boleh nggak Bang Don King, boleh nggak ditunjukkan ini gini, yang Bang Don Tin sebutkan tadi kan semuanya kan tertulis kan di dalam Bible, betul nggak? Aku gini Hardi, tunggu dulu. Bukan. Nanti aku ngomong tunggu dulu. Iya. Diskusi yang enak itu Hardi adalah yang rileks. Gini Hardi, jangan kau perkosa aku dengan tunjukkan ini, tunjukkan itu, yang pada dasarnya kau pun tahu bahwa ayat yang kata-kata yang apa ini? Malah curhat ini, jangan curhat. Gini, maksud saya gini. Agar gini, kau kan tunjukkan mana? Aku bisa juga memintamu tunjukkan Hardi, tunjukkan. Kau capek nunjukkannya? Enggak capek. Aku ada data. Maksud saya gini loh. Kau tadi kan menyebutkan Yesus membangkitkan Lazarus, itu kan tertulis. Betul nggak? Betul. Kau melihat sendiri tidak? Tidak. Saya melihat sendiri tidak. Oke, berarti hanya tertulis kan? Masih tertulis kan? Maksud saya begini, bisa nggak kau tunjukkan sesuatu kebenaran dari Yesus yang merujuk kepada kebenaran korespondensi, bisa nggak? Dalam artian di depan mataku langsung? Kebenaran korespondensi, paham nggak? Terangkanlah, jangan gak usah pada mendikte. Oke, misal begini, kebenaran korespondensi itu adalah ketika Yesus mengatakan sesuatu, itu berarti klaim kitab suci kan, betul nggak? Betul nggak? Nah, klaim kitab suci ini, klaim Yesus ini bisa nggak dibuktikan secara fakta, bisa nggak? Yang sekarang bisa kita nikmatin apa coba?
Ada nggak? Yang sekarang bisa kita nikmati. Ya, yang bisa dibuktikan sekarang, yang saya juga bisa lihat, Anda juga bisa lihat. Apa tuh? Klaim apa tuh? Kurasa contohlah dulu nih ya, Yesus memberi makan 5.000 orang ya rotinya udah busuk semua lah. Nah, ya itu. Kan itu zaman dulu juga ya kan? Zaman dulunya itu. Yang zaman dulu sampai yang Yesus katakan zaman dulu dan terbukti di zaman sekarang apa? Yang Anda bisa lihat, saya juga bisa lihat bahwasanya oh iya, oh ini loh ternyata dari Yesus. Saya bisa nggak? Ada nggak? Ini dari Yesus. Yang Kalau tertulis ya memang tertulis. Saya bantu Ya, gimana, menjawab. Bang Andi? Ada. Anda sering pernah lihat tsunami? Enggak, itu salah. Enggak, dulu saya jawab dulu, belum selesai. Dulu kalau kena tsunami itu atau kena gempa bumi itu kan ada kuburan terbuka. Tanah terbuka itu ada. Nggak ada itu Bang Andi. Nggak ada sejarahnya pun itu. Sejarahnya pun nggak ada itu. Saya kasihan kalau bahas ke situ. Maksud saya gini loh Bang Don King. Kebenaran korespondensi itu adalah sesuatu dikatakan benar jika perkataan tersebut atau klaim tersebut, ini kan bahas kitab suci Anda, berarti klaim kitab suci Anda itu bisa dibuktikan dengan fakta gitu. Bisa nggak itu? Kalau Anda mengatakan fakta zaman dulu, ya berarti tertulis juga kan. Maksud saya yang bisa kita nikmatin berdua nih, saya dengan Anda tuh apa tuh? Biar nggak jadi polemik. Nah, biar nggak jadi polemik apa tuh misal? Kalau kita bilang gini. Hal-hal ajaib apa yang diperbuat Yesus yang sampai saat ini masih bisa kita capai dengan indera, kan kira-kira begitu maksudnya. Iya betul. Karena pengetahuan itu indera gitu kan. Iyalah. Berasal dari indera, betul ya? Betul. Jadi ya silakan. Sejauh Anda ini, silakan ngomong, saya diem ya. Sejauh ini hal-hal ajaib yang dilakukan Yesus yang tertulis ini ya di Alkitab adalah yang pertama mengubah air jadi anggur. Anggurnya Itu kan zaman dulu, Bang. Iyalah, anggurnya kan gak ada lagi udah 2000 tahun. Nggak ada lagi. Ya, maksud saya yang sekarang yang bisa kita nikmatin sekarang gitu loh. Tunggu dulu. Mengubah memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 12 bakul itu pun nggak ada lagi sekarang ini. Orangnya udah mati semua juga kan? Nah ini kayaknya mau buka restoran ini. Mau buka restoran. Iya, tapi tunggu dulu. Ada lagi apa lagi ya? Berarti itu nggak terjawab, nggak mampu menjawab karena roti tidak ada lagi. Habis itu badai. Yesus menghardik badai yang pada saat itu di kapal itu udah mati semua. Yesus mengusir setan di Gerasa, ada ke babi-babi. Oh ini bang, aku sempat ingat ayat tapi nggak tahu, abang coba kasih tahu ke saya. Kalau nggak salah Yohanes itu dikatakan dia akan panjang umurnya, kalau nggak salah itu, betul nggak? Di ayat berapa itu ya? Oh ada, tapi mengarah kepada siapa itu lebih kan murid Yesus itu kan? Mengarah itu kan murid Yesus ya? Para penafsir ada yang mengarahkan kepada Yohanes, ada juga yang merujuk mengarahkan kepada Yesus. Jadi yang itu sebenarnya jadi abstrak itu ayat itu. Bukan, itu murid itu bang, murid Yesus disebutkan murid. Ia akan ada yang hidupnya yang tidak akan mati sampai ia datang melihat kedatangan Yesus yang kedua. Ya itu murid kan, bukan Yesusnya, muridnya. Iya, ada. Itu di ayat berapa bang? Mengarahkan itu merujuk pada si Yohanes yang di Pulau Patmos itu. Yang ya di ayat mati. Berapa itu? Kalau boleh tahu? Aku lupa ya. Aku lupa juga itu. Aku bantuin nyari. Ya, itu. Aku bantuin nyari lah ya. Bentar. Ada si ayat itu. Dulu nih, tenang aja. Tentang apa? Tentang ini Bang Handi, yang apa namanya? Apa sih Bang Zuma nggak monitor? Yang dia tidak akan mati, bukan tidak akan mati. Yesus mengatakan dia akan hidup sampai aku datang itu loh. Tapi mengarah dulu ya. Lebih mengarah dia kepada Yohanes murid Yesus anak Zebedeus. Yohanes 21 23. Bundanya ini. Bunyinya begini. Yohanes 21 23. Yohanes 21 23. Sesungguhnya ada yang tidak akan mati. Di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali dalam kerajaannya. Ada yang tidak akan mati, murid-muridnya atau pengikutnya. Itulah itu. Bahwa murid itu ya gini kan. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Nah, itu. Iya. Betul. Ia tinggal, ia ini kan berarti orang selain yang mengucapkan, betul nggak?
Betul. Jika Nah, berarti aku orang menghendaki, keberapa iya ini? orang yang selain, kalau secara kita menilai ayat itu, si pengucap itu di luar si pengucap, berarti kemungkinan dia di luar Yesus. Ah ya, siapa berarti? Jadi pada saat itu ayat itu lebih mengarah pada Yohanes anak Zebedeus. Nah, berarti perkataan Yesus ini mengandung kebenaran korespondensi nggak? Tetapi di situ ada ayat yang kita lupa, bahwa jika aku menghendaki, katanya, jika dia menghendaki, jika Yesus menghendaki, si Yohanes ini akan hidup, akan tetap hidup, tapi dia nggak spesifik menyebut nama Yohanes itu sih. Iya. Ini si Mr. X Betul. ini akan tetap hidup sampai dia datang kedua kali, jika Yesus menghendaki. Pada kenyataannya Yesus tidak menghendaki terjadi hal itu, maka si Yohanes anak Zebedeus ini pun mati. Berarti Yesus sedang mengucapkan kata-kata maksudnya sia-sia atau gimana? Bukan, artinya begitu. Jika aku menghendaki, katanya. Tetapi pada akhirnya kan Yohanes anak Zebedeus bukan hidup abadi dia. Mati juga dia di Pulau Patmos. Iya, maksud saya apa fungsinya Yesus ngomong kayak gitu kalau memang nggak terjadi gitu? Fungsinya apa? Aku kurang tahu ya. Aku kurang tahu. Berarti nggak terbukti ini ya, nggak terbukti. Oke, cari yang lain bang. Cari yang lain sekiranya. Aku cuman bantuin abang sih. Barangkali aku pun lupa ayatnya ya kan. Barangkali abang punya apa gitu yang bisa dibuktikan sampai detik ini bahwasanya oh iya betul Yesus itu Tuhan. Bahwasanya ada kebenaran korespondensi. Kalau cuman satu itu masih masih bisa dikatakan kebetulan. Coba 3 deh, minimal 3 deh. Kalau memang contoh ya, sampai saat ini masih ada peninggalan daripada bukan peninggalan. Bukan peninggalan bang, perkataan Yesus yang aku itu perkataan Yesus. Tapi faktanya kan artinya gini loh, kita ada sebuah peristiwa yang dianggap melampaui akal indera manusia, fisika, artinya berlawanan dengan hukum fisika. Contoh, Yesus berjalan di atas air. Ya itu kan zaman dulu. maksudnya tuh Anda bisa nggak sama saya membuktikan sekarang, bisa nggak? Kalau sekarang kayaknya aku belum temukan lah. Nah itu maksud saya itu adalah di mana yang bisa kita temukan secara kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi adalah sesuatu dikatakan benar jika klaim tersebut sesuai dengan kenyataan. Jadi pernyataan sesuai dengan kenyataan. Misal begini, Ardiansa suka nasi goreng, itu klaim saya. Pada kenyataannya saya beli nasi goreng ternyata, kan gitu kan. Berarti kan saya suka nasi goreng setiap hari ya gitu. Bu Hardi, kalau itu bukan hal yang ajaib, hal ajaib. Iya, ini contoh aja, Ya udah aku ajaib lah. Contoh gini Hardi. Kita ambil Tuhan ini ada indikatornya, ada tes yang harus kita berikan dia Tuhan atau tidak Tuhan. Jadi kalau ada seseorang mengklaim dia Tuhan, maka dia harus dites. Tuhan atau enggak Tuhan, jangan dia jagoan atau enggak jagoan, harus dites, diuji. Iya, salah satu pengujiannya itu kan apakah klaim Tuhan ini sesuai dengan fakta, kan begitu kan, betul nggak? Iya, betul. Nah, sekarang kan kitab Anda ini kan berlaku dari mulai Yesus datang sampai akhir zaman, betul nggak? Berlaku, benar. Ajaran kan? itu berlaku. Berlaku. Nah, pertanyaan saya gini, saya nggak minta semuanya sih dari kitab Anda. Saya hanya minta ada nggak 3 pernyataan Yesus yang sampai sekarang menjadi fakta. Apa tuh? 3 lah. Kalau 1 bisa dikatakan kebetulan, 2 bisa dikatakan kebetulan. Kalau 3 kok betul terus? Nah ini pertanyaan kan begitu kan? Apa tuh? Yesus lebih banyak dia menggunakan kata-kata yang akulah pokok anggur gitu. Dia bukan makna yang harfiah, makna butuh penafsiran berikut. Jadi dia nggak bisa, pengajarannya itu nggak kata-kata yang mudah dicerna. Contoh nih, apalagi ya selain akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Habis itu akulah hidup, kebenaran ya itu kan. Akulah kebenaran dan hidup itu kan.
bukan contoh, itulah kata-katanya kan butuh penafsiran lebih lanjut. Contoh nih, jika engkau tidak memakan tubuhku, dagingku dan meminum darahku, orang buat apa ini kok jadi vampir, kok jadi Dracula, kan jadi gitu. Padahal maknanya itu adalah perjamuan kudusnya itu. Nggak ada masalah roti sih. dan meminum. Nggak ada Artinya masalah. tidak ada kata-kata Yesus yang artinya langsung secara harfiah letterlet, tapi dia butuh penafsiran begitunya itu. Nggak Sehingga apa-apa. Maksud saya gini bang, maksud saya gini. Apa gitu loh, firman Yesus yang mana yang sekiranya zaman dahulu dikatakan kok zaman sekarang betul-betul ada terbukti, itu firman Yesus yang mana? Itu kalau itu Hardi bukan firman, karena pada ilmu pengetahuan. Kalau memang dia ada dulu, dia itu kan informasi, jadinya fakta lapangan. Berarti firman Yesus ini tidak beriringan dengan ilmu pengetahuan ya, tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan ya? Bukan. Firman Yesus. Gimana Yesus ini? itu kan bukan. Yesus ini ini kan role model. Yesus ini kan role model bagi kemanusiaan, bagi umatnya, role modelnya dia ini. Apa yang diperbuat Yesus itu, apa peristiwa yang dialami Yesus itu adalah ajaran, pengajaran, dan itu adalah nubuatan masa depan. Contoh, percobaan padang gurun. Yesus dicobai 3 kali. Pertama dicobai dengan makanan, yaitu jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Karena Yesus role model, maka ini peristiwa ini nubuatan ke depan. Hei manusia, hei Don King, bahwa ingatlah jangan engkau dicobai oleh makanan dan minuman, engkau dicobai jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, jabatan. Jika kau mau berkuasa, sembah sujudlah aku. Ini kan sebenarnya nubuatan ke depan bagi para pengambil jabatan. Kau akan diiming-iming oleh setan menyembah dukun atau menyogok untuk mengambil jabatan. Contohnya masuk PNS bayar. Sebenarnya begitu. Itu tafsir itu. Enggak. Kalau tafsir gini bang. Sebentar. Bang, Demi kalau jabatan, tafsir, demi jabatan orang mau menyembah setan. Begitulah dunia ini disembahnya demi jabatan. Contohlah dulu. Nah, makanya aku bilang, apa peristiwa yang terjadi pada Yesus adalah role model bagi kekristenan, bagi manusia. Orang tidak beragama sekalipun, orang ateis sekalipun bang, itu bisa melakukan yang abang lakukan, yang abang katakan tadi loh. Yang saya tanya itu begini loh, spesial ini dari Yesus yang dia katakan zaman dulu dan terbukti zaman sekarang, bahkan terus-terusan terbukti, mau zaman 1000 tahun yang lalu kayak 1500 tahun yang lalu kayak 500 tahun yang lalu kayak, nah itu terbukti begitu loh, sampai sekarang itu masih terbukti. Itu apa kira-kira yang bisa kita nikmatin tuh apa ya, yang bisa kita nikmatin buktinya minimal 3 lah. Kalau 1 itu kan masih bisa dibilang kebetulan. Jangan multitafsir. Kalau multitafsir Anda bisa menafsir, mungkin Anda tafsirnya begitu, mungkin pendeta lain beda lagi, kan jadinya kan apa ya, bukan kebenaran korespondensi. Yang saya maksud itu kebenaran korespondensi gitu loh. Jadi ketika dikatakan kebenaran korespondensi, berarti apa yang dia katakan, apa yang dia klaim dulu terbukti zaman sekarang fakta. Begitu. Apa itu kira-kira tuh? Paham nggak maksud saya sih Bang Dontin? Paham nggak tuh? Paham. Atau Bang Hani mau masuk Gurunda atau Bunda Rumah, silakan. Apa nih yang mau masuk? Yesus tidak mengajarkan begitu. Itu lebih condong pada ilmu pengetahuan fakta. Loh, lah iya bang. Pertanyaan saya begini, apakah firman Yesus perkataan Yesus ini berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan atau berbanding terbalik dengan ilmu pengetahuan? Saya tanya. Tidak gini. Yesus lebih condong pada pengajaran hidup, bukan fakta pengetahuan. Maksud saya begini loh bang, lebih condong ke pengajaran hidup. Yang saya maksud adalah apakah perkataan Yesus ini melanggar ilmu pengetahuan atau tidak gitu, atau sejalan dengan ilmu pengetahuan, atau bahkan sejalan dengan ilmu pengetahuan kan? Karena manusia ini adalah manusia ini adalah makhluk yang mencari ilmu pengetahuan, betul nggak? Iya.
Betul nggak? Tapi begini, ilmu pengetahuan kan dibedakan beberapa jenis. Ada yang dia fakta, ada yang hukum, ada yang prinsip, ada yang ini kan begitu. Kalau kalau Yesus enggak condong pada fakta-fakta, pada contohnya nih. Ya berarti nggak ada kan gitu kan? Contoh Berarti nggak ada kan? Contoh Yesus berkata bahwa bumi ini bulat katanya. Nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Atau bahwa matahari heliosentris, nggak ada itu. Tapi Yesus berkata dia lebih pengajaran hidup. Contoh nih seperti ini. Apa yang ingin kau perbuat apa yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Itu dia filsafatnya. Artinya pengajaran lebih pada pengajaran hidup, bukan pada fakta ilmiah. Ya iya Bang, berarti kesimpulannya tidak ada kebenaran korespondensi yang diberikan oleh Yesus. Menurut Anda betul atau salah tuh? Untuk yang hal-hal seperti yang kau maksudkan itu nggak ada kayaknya kelihatan. Ya betul. Berarti tidak ada kebenaran korespondensi. Artinya kebenaran korespondensi itu adalah sesuatu dianggap benar jika pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau pengajaran hidupnya benar, pengajaran hidupnya itu berlaku. Contoh kan seperti itu. Kalau berlaku dan tidak itu kan tergantung. Gini Bang, kalau berlaku dan tidak itu kan tergantung orang yang mengimani. Maksud saya gini loh, meskipun orang itu tidak beriman kepada Yesus, tapi bisa melihat bahwa saya buktinya, oh iya, ini yang dikatakan Yesus ternyata benar ya. Aku bisa lihat nih, aku bisa merasakan nih, aku bisa menikmati nih. Itu loh. Itu yang aku maksud. Kalau Anda mengatakan pengajaran berlaku bagi siapa? Bagi penganutnya, betul? Bisa nggak berlaku bagi ateis? Bisa nggak berlaku bagi ateis? Pengajaran Yesus berlaku universal. Artinya itu dia berlaku. Contoh aku tanya sama kau, apakah sangkallah dulu pernyataan Yesus ini, sangkal dulu ya. Ku kasih kau peluang untuk menyangkal. Yesus berkata, apa yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Apakah salah itu pernyataan itu? Meskipun bukan Yesus, aku juga bisa bilang gitu. Especially maksudku Bang, Abang ngerti especially nggak? Saya dengerin. Kira-kira begitulah. Santai. Bang, maksud saya gini, especially, tahu nggak especially? Yang orang lain itu nggak bisa mengatakan itu, Yesus bisa. Yang orang lain nggak bisa mengklaim itu, Yesus bisa klaim. Tapi yang bisa sekarang dibuktikan. Kalau misal begini, Yesus menghidupkan Lazarus, itu kan zaman dulu. Maksud saya yang bisa kita nikmatin sekarang ini saksinya banyak. Atau begini. Misal ya, Yesus ketika menghidupkan Lazarus, dan Lazarus sampai detik ini nggak mati. Wah, keren kan? Nah, misal ya kan. Nah, ada nggak yang especially betul-betul especially dari Yesus, yang orang lain yang nggak bisa mengatakan itu. Kalau Anda cuma mengatakan lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Nah, aku sering ngomong gitu tiap hari Bang. Ya. Kalau cobalah dulu, kau kasihlah dulu contohnya yang diperbuat oleh Tuhanmu. Gitu dong. Gitu kan keren. Bang Handi monitor nggak Bang Handi? Guru Indah monitor nggak? Aduh, aku dibiarin sendiri. Bunda Rama, woi jangan ditinggal, woi Jay. Kenapa aku ditinggal ini? Ada. Nyimak. Yang ditinggal dong. Nah, ini. Aku kasih nih. Mukjizat di Al-Quran kasih lihat. Selamat pagi. Ya, pagi. Aku dan Bang Sancho ini Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Kristen. Ada 3 Kristen Bunda Rahma. Iyalah 3 Kristen. Tenang aja, Bang Don King ini dia orang baik ya, teman-teman. Bang Don King dia orang baik. Tetapi ya begitulah cara berdiskusinya, kadang ngeles kanan ngeles kiri gitu ya Bang Don King. Oke, lanjut ya. Nih misal nih. Misal nih ya kan. Di dalam surat At-Tur surat At-Tur ayat 6 nih kan. Ayat Izin gak kelihatan Bang. Bisa diperbesar lagi Kak? Ini tuh. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal bahril masjur, dan demi lautan yang dipanaskan. Misal begini, ini di dalamnya ada api, dipanaskan. Panas itu kan mesti api, nggak mungkin panas itu air dingin gitu kan, nggak mungkin kan. Panas itu nggak mungkin air dingin kan. Nah, ini demi lautan yang dipanaskan. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ini, gitu loh. Apakah Nabi Muhammad ngarang bebas? Loh, kalau ngarang bebas kenapa sekarang terbukti? Host, kasih tepuk tangan host, jangan belit-belit host. Mantap, Masya Allah. Mana tepuk tangannya host? Jangan belit-belit. Ini baru satu. Oh, Ardiansa itu kebetulan Ardiansa. Baik, kita cek yang lain. Biar nggak kebetulan, kita cek yang lain ya kan. Santai-santai dulu ya, santai dulu. Kita cek yang lain, kita cek di sini. Bentar, aku buka datanya dulu teman-teman. Bentar ya. Nah ini, misal di dalam surat Fatir ayat ke-27, Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Tunggu dulu bentar ya, aku buka datanya ya. Tara, apa sebutannya? Rainbow Mountain, Masya Allah. Yuk lihat tuh. Lihat tuh, ini baru 2, Ardiansa. Kebetulan itu, coba yang lain. Oke, masih dua. Kebetulan ya kan? Oke, Anda mengatakan kebetulan, mungkin kan begitu kan? Oke. Kita cek sekarang di sini nih. Yang enak aja. Nah, ini. Oke ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Malam dan siang, 2 berarti kan. Matahari dan bulan. Matahari siang, bulan malam. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Bang Don King, dulu diajarin nggak di SD atau SMP bahwasanya matahari itu pusat tata surya, dan yang mengelilingi itu planet-planet mengelilingi matahari. Ingat gak itu? Ingat, saya ingat, ajarin. Berarti matahari diem ya? Diem. Betul nggak Bang Don King? Ya, matahari diem kan harusnya, betul nggak? Iya, garis edar. Yang beredar harusnya bulan sama bumi, ya kan? Ternyata Allah katakan di sini masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing ini berarti bulan dan matahari. Coba baca dulu sekali lagi, Ardi. Baca sekali lagi dulu lengkap. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing ini apa maksudnya? Berarti anggota tata masing-masing itu artinya anggota tata surya itu ya? Yang disebutkan ini loh, woi. Ini loh, matahari dan bulan ini loh. Oh ya. Nah, matahari dan bulan berarti beredar pada garis edarnya kan? Loh, sejak kapan matahari punya garis edar? Kan begitu? Oke. Sejak kapan? Nah, kita buktikan. Dari NANA SASA NASA. Langsung science.nasa.gov government. Gov ini adalah punyanya pemerintah, government. Our sun fact, fakta matahari kita. Di sini ini ada videonya juga ya kan.
Terus di sini dikatakan nih, the sun rotates on its axis as it revolves around the galaxy. Apa artinya? Kita cek. Kita cek artinya ya. Matahari berotasi pada porosnya saat berputar mengelilingi galaksi. Luar biasa saudara, memang Al-Quran ini Allahu Akbar. I love you Al-Quran, I love you Al-Quran, Masya Allah, I love you, barakallahu fikum Al-Quran. Ya Allah, I love you ya Allah. Bayangkan coba. Keren Gantian lagi ya. Bang, satu lagi bang, itu binatang melata di langit bang. Itu penjelasannya lain itu. Lain itu bang. Lain itu penjelasannya. Itu original teksnya itu original teksnya itu. Dengerin, original teksnya itu bukan hanya bisa diartikan binatang melata. Boleh nggak diartikan? Saya tahu itu dawabah itu. Dawabah saya tahu itu. Mau ke situ itu. Mohon maaf kalau kelasnya cuman sampai situ ya kan. Jangan melebar ulama dulu, kita. terusin. Jangan melebar, terusin. Siap. Ini baru 3 Ardi, baru 3. Oke, kita yang lain. Yang lain ya. Baru 3 Ardi. Yang lain ada nggak? Oh, ada dong. Siap. Kita cek di sini. Bentar ya. Ntar dulu, aku buka data dulu ya. Ada lagi nggak Ardi? Ada. Nah ini nih. Dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu kan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Kita buktikan sekarang. Tara. Bisa-bisanya gitu loh. Bisa-bisanya Nabi Muhammad memberitakan hal yang seperti ini. Nabi Muhammad dikasih tahu siapa? Jawaban paling logis adalah Nabi Muhammad diberitahu oleh pencipta alam semesta. Tepuk tangan. Jibril. Satu lagi. Santai dulu, ya kan? Nanti kalau saya tanya Matius 27:50, 51, 52 mencret. Nah, santai dulu. Santai. Ya kan? Iya, makanya itu temanmu itu loh, Bang Don King, kasih tahu tuh. Temanmu itu loh. Apalah dia itu. Abang Al nanti setelah dia abang boleh tanya, Bang. Justru saya yang tanya setelah ini, kok gimana sih? Saya yang tanya abis ini. Oh, dari tadi saya yang santai dulu. Santai dulu. Santai dulu. Semua, nggak usah bilang santai semuanya nih Ardi, tenang aja kamu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, dan dialah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat apa ini? Al-Furqan ayat ke-53. Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Loh, kok bisa? Yang satu tawar, yang satu tawar segar, yang satu asin lagi pahit. Kok bisa dijadikan antara keduanya dinding? Ini siapa ini yang ngomong gini? Ini siapa ini? Mari kita buktikan. This underwater river flows beneath the ocean in Mexico. Kita cek teman-teman. Ini penyelam. Ini gelembung airnya. Ini laut, ya, yang warna ini laut. Ini kayu-kayu, pohon. Ini sungai. Pertanyaan saya, Bang Don King. Ketika Nabi Muhammad memberitakan ini, Nabi Muhammad dikasih tahu siapa?
Kok bisa tahu sejak kapan Nabi Muhammad jadi apa? Diver ya ini ya sebetulnya. Diver. Sejak kapan Nabi Muhammad jadi penyelam tuh? Sejak kapan? Tolong Bang Don King jujur ke saya. Nabi Muhammad dikasih tahu siapa? Kok bisa-bisanya 1400 tahun yang lalu belum ada kamera, belum ada alat selam, belum ada alat selam kayak gini, belum ada. Ini tahu dari mana Nabi Muhammad sementara beliau tidak pernah ke laut, nggak pernah nyelam, nggak pernah nyari ikan, apalagi berjalan di atas air. Pertanyaan saya, Bang, ini sungai, ini laut, ini kenapa nggak bisa nyampur? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad dikasih tahu siapa, Bang? Jujur. Kita bisa gantian, Bang apa? Bang. Ditanya kok. Aku bisa, aku yang kasih komen biar aku komen. Ya aku tanya dulu, dijawab dulu. Apa tanya. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad dikasih tahu siapa? Kok bisa-bisanya menyebutkan suatu kebenaran korespondensi yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh manusia manapun juga? Itu pertanyaan saya, dikasih tahu siapa Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu? Lalu kita, boleh aku jawab? Iya, makanya ini pertanyaan, jawab dong. Dikasih tahu siapa? Begini, kau sudah menyajikan 4 data tadi, yang mana dikasih data tanya itu, siapa, malah 4 data. pada akhirnya aku jawab juga, biar izinkan pengantarnya dulu lah. Ya udahlah. Jadi dari 4 data tadi Hardi, ada yang pertama tentang ada gunung ya kan, habis itu ada garis edar matahari dan bulan. Habis itu ada tentang laut yang dibatasi 2 air yang berbeda, ya kan? Aku ambil satu saja. Mari kita uji satu pernyataan. Dikasih tahu siapa? Jawab dulu dong. Mana aku tahu ya? Lu kok mana aku tahu? Jujur lah. Dikasih tahu siapa? Iya, mana aku tahu. Jangan gitu lah. Anda pura-pura nggak tahu. Emang aku nggak tahu. Pilihan gini loh. Ini pertanyaannya nih. Masuk Bang Andi, Ya, di antara sekian banyak tadi yang dari Al-Qur'an disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, itu kok berkesesuaian banget dengan sains, dengan fakta yang ada. Pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad tahu ini dari mana? A, dari Allah Subhanahu wa taala, B, penelitian, C, sekolah. D, Yesus. Jangan lupa Bang Andi. D, Yesus. D dari Yesus. Boleh, silakan dipilih. Pernyataan itu pun tidak boleh harus diuji. Lama-lama pengantin juga di HP ini. Bang Andi, masuk aku sholat asar dulu ya Bang Andi ya. Sholat asar dulu. Al-Quran Bang tidak Andi. boleh Al-Quran tidak boleh alergi terhadap uji. Lanjut, Ustaz Tata lagi keren. Gini. Bang Andi, Ustaz Tata masuk ya. Abis ini aku mau sholat asar dulu ya. Andi dan Dia nggak bisa jawab pertanyaanku Bang Andi, udah. Begini. Selesai. Nggak apa-apa. Pernyataan Susah memang jujur itu. tanpa uji, maka dia nggak teruji. Harus diuji dulu pernyataan itu. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa pernyataan itu adalah sebuah kebenaran tanpa dilakukan tes? Ya, jadi gini aja, jangan panjang Bang. Menurut Anda, data yang disampaikan Bang Ardiansa tadi itu menurut Anda data salah gitu? Bukan. Apakah tidak tertutup kemungkinan Muhammad tahu membaca dan dia pada saat itu di Mekah sudah ada informasi itu di buku-buku? Ngarang itu namanya, Anda ngarang itu. Ini ngarang nih. Bentar. Contoh. Jangan ketawain. Maka sebuah pernyataan tanpa uji, maka dia pernyataan itu lemah. Maka diuji Ya udah, dulu. kalau gitu saya udah cukup Bang. Kalau gitu saya balik ya. Jangan alergi terhadap uji. Ya udah coba. Itu kan udah diuji tadi 1400 tahun. Dengerin dulu gantian. Udah cukup Bang. Saya nggak bicara panjang, semakin rendah di bawah garis kemiskinan ilmu kan gitu. Ini aja deh. Di Bible itu kan ada dulu pernah kuburan terbuka, ada gempa bumi begitu. Ini bisa dibuktikan nggak jejak digitalnya atau jejak sejarahnya itu ada nggak sampai detik ini? Kan udah aku bilang, aku udah aku bilang,
Udah aku bilang, aku Ini semua saya balikin ke Anda. Di Bible itu pernah ada gempa bumi, kuburan pada terbuka. Terus kemudian orang-orang kudus sama Yesus bangkit begitu. Ini sudah ada yang meneliti nggak nih? Fakta ilmiahnya gitu Bang, silakan. Izin Bang Handi sebentar, dibantu tap-tap layar kawan, barusan saya ditombak jadi hilang sebentar. Mohon maaf, lanjut. Aman. Bang, fakta ilmiahnya ada nggak ya pernah yang meneliti itu kuburan terbuka, orang-orang kudus pada bangkit? Gak apa-apa, dibalikin beban pembuktiannya ke Anda kira-kira. Gimana jawaban Anda menyikapi ini? Silakan. Bang Handi, tapi dia tadi mengatakan ini harus diuji dulu, ini harus diuji loh. Kan udah diuji tadi itu. Fakta itu tadi kan udah lulus uji berarti kalau fakta. Iya, NASA lagi. Lah iya itu loh. Heran loh saya loh. Lanjut Bang Handi. Nggak percaya NASA itu kalau lulus uji gitu loh. Dan tuh dia menjawab begini, tidak menutup kemungkinan waktu itu sudah banyak buku-buku yang beredar. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Waktu itu memang udah zaman internet, udah banyak penerbit gitu ya. Di zaman itu udah canggih, udah ada mobil Lambo, udah canggih waktu itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kecurigaan Anda itu benar-benar curiganya di bawah garis kemiskinan ilmu. Sekarang beban pembuktiannya Anda itu loh. Sudah ada nggak yang meneliti kuburan terbuka, gempa bumi, orang-orang kudus bangkit? Ada nggak? Pernyataan di Alkitab yang mengatakan orang-orang kudus keluar dari kubur, ada nggak yang ngelihat? Mana ada orang lihat apa yang manusia rohnya keluar dari kubur itu? Bukan roh keluar, orangnya yang keluar, naik jalan. Orang yang keluar, iya. Handi, nggak jelaskah, nggak tegaskah jawaban? Nah sekarang Anda jawab dulu. Menurut Anda, menurut Anda, dengerin dulu Bang. Yesus bangkit dari kubur itu, gitu ya? Ya. Bersama dengan gempa bumi kan tuh, kuburan terbuka kan gitu. Bukan. Nah, ini harus dibuktikan. Apakah pernah memang ada gempa bumi di zaman itu? Ya, sesuai pernyataan Alkitab ada. Di mana bisa dibuktikan? Ya, jangan sekarang orang kalau kejadiannya masa lalu kok kau tanya sama aku yang hidup 2000 tahun yang sekarang. Nggak, minimal pendapat ahli lah, peneliti lah. Ada nggak yang pernah meneliti itu? Peneliti pada saat itu belum kalau ilmu sejarah penyaliban Yesus terjadi ada di buku sejarah. Saya nggak ke penyaliban loh. Kalau ini kan alam, dengerin Bang, ini kan alam. Iya. Terjadi gempa dahsyat. Ya mungkin bisa dengan kekuatan melebihi daripada 8, gitu ya. Skala Richter kan gitu. Soalnya orang-orang dalam kubur pada naik kayak zombie berjalan. Yesus juga naik. Nah ini kalau tidak ada satupun peneliti secara ilmiah bisa menemukan ini ya, artinya apa yang kau tuangkan itu pip-pip. Oke. Ya gimana? Silakan. Oke. Kejadiannya contoh, kan pernyataan di Alkitab itu bahwa setelah kematian Yesus kan itu terjadi gempa bumi, orang-orang kudus keluar dari kubur dan terangkat ke surga, kira-kira gitulah itu ayatnya itu. Adakah penelitian tentang bukan terangkat ke surga Bang, tapi berjalan masuk ke kota. Ya kota Kudus ya, ke kota Kudus lah ya. Woi ngarang aja dia. Iyalah, kira kota Kudus ini kan dianggaplah dulu Yerusalem, itu entah apa lah namanya itu. Oke. Lalu kan pertanyaan Hendy kayak gini, Bang Dongking, ada nggak penelitian tentang kejadian itu? Jadi karena mana mungkin ada orang khusus meneliti kejadian itu, orang kejadian bersifat mistik, kan mistisnya itu. Begini pertanyaannya, bukan diteliti pada zaman itu, diteliti setelah zaman modern maksud saya. Oke, diteliti. Tunggu sebentar Handi, kalau kotanya diteliti kejadiannya kan 2000 tahun yang lalu, andailah diteliti tahun 1500 tahun kan pergeseran tanah, pergeseran kuburan, udah lain lagi bentuknya, udah terkubur lah itu, bentuk bumi pun udah beda lagi, pergeseran lempeng bumi. Menurut Anda ini kejadian benar adanya atau hanya fiktif? Ya kalau tertulis itu kan kita percaya, namanya tertulis begitu. Baik. Tadi di Al-Quran, dengerin dulu Bang. Anda nggak percaya, Anda bilang kemungkinan banyak buku-buku beredar kan gitu. Giliran saya tabok balik kepada Anda kok jadi menyerah kayak gini gitu.
Kok tidak ada satupun orang yang bisa menelitinya begitu? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Iya. Kapal Bahtera Nuh itu ingat berapa tahun yang lalu? Udah lama itu, udah hampir berapa 4.000 tahun itu mungkin. Anda percaya nggak? Ada peneliti menemukan bekas kapal Nuh di atas gunung di Turki. Di Turki apa di mana ya? Di Turki lah. Gunung Ararat, di Gunung Ararat. Ya. Anda yang percaya? satu di Bible dikatakan di Gunung Ararat, di Quran dikatakan di Gunung Kudi atau Judi. Iya. Anda percaya itu, Bang? Bentar, berarti Gunung Ararat ini sama dengan Gunung Jangan Kudi. nggak usah gunungnya deh. Tempat ini ya, ada yang percaya nggak orang menemukan bekas kapal Nuh? Percaya? Kalau memang setelah lolos uji contoh uji karbon menyatakan itu usianya sama, usia kayu Bahtera itu sesuai dengan zaman Nuh, maka ya bisa harus percayalah aku kalau melalui tes ilmu pengetahuan Ya empiris. karena ada di Bible, dia percaya tau. Oke, Bukan baik. karena begini. Beda. Ya lanjut. Sebentar. Kembali udah Beda. cukup ini. Kalau sama saya udah cukup. Kembali ke topik. Berikanlah orang lain ruang berbicara pada Kan sudah dijawab. Kalau melalui karbon Anda percaya. Iya, sebentar Ya udah. lagi. Nah, kita lanjut kembali ke topik mengenai ya orang kudus bangkit berjalan ke kota. Iya betul, ke kota Nah, Kudus. itu terjadi gempa bumi ya, kemungkinan skala Richternya agak tinggi itu. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada orang di zaman modern berhasil meneliti secara akurat, saintifik, uji karbon dan seterusnya, sudah ada apa belum? Orang itu udah kan kujawab, itu kejadian mistis, nggak bisa diuji empiris. Kok mistik orang? Mistik bagaimana? Dia berjalan ke kota kok, terus kuburan terbuka. Saya tanya dulu Bang, bencana alam itu mistik atau kenyataan? Kalau bencana alamnya itu fakta lapangan itu. Oke, fakta. Fisik. Oke. Fisik itu. Oke, sudah ada nggak yang meneliti pernah terjadi bencana dahsyat di zaman itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada, percaya atau tidak pernah terjadi yang tertulis di Bible? Percaya. Anda percaya, bagaimana Anda bisa mempercayainya sedangkan belum bisa dibuktikan secara saintifik? Percaya sebagai apa? Ya, nama juga ya percayalah, tertulis di Alkitab kayak gitu. Alat yang Anda pakai untuk mempercayainya apa? Orang-orang pada saat itu kan terjadi gempa. Enggak, saya tanya, alat Anda mempercayai itu imani saja atau ada bukti empiris? Sekarang begini Bang. Jangan sekarang begini, dijawab dulu atuh. Gimana sih? Ini dosenmu yang ngomong nih, yang bertanya. Ini dosenmu, dengerin. Anda mempercayainya itu sebagai hanya imani saja atau karena ada bukti empirisnya? Ya, aku beriman pada Alkitabku. Berarti imani saja, kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Setelah saya survei bro, ya, dengerin baik-baik. Saya sendiri yang survei nih, saya turunkan tim, lumayan pengeluaran biaya saya pribadi. Kan di situ orang-orang kudus keluar berjalan masuk kota. Ada satu kota di Indonesia itu namanya Kota Kudus. Saya turunkan tim ke sana, survei. Duit saya keluar banyak. Saya tanya dengerin dulu. Saya tanya satu persatu. Ini Kota Kudus ini, jangan-jangan ada orang Kudus di sini. Saya orang Kudus Bang. Apakah kamu keturunan dari bencana alam di Bible itu ada orang Kudus? Ternyata mereka jawabannya tidak ada hubungannya orang Kudus dengan Bible. Kota Kudus. Iya. Gimana menurut Anda? Benar kau Hendy, nggak apa-apa itu. Artinya yang tertulis di Bible itu ya hanya dipercaya dengan iman, sulit dibuktikan dengan bukti empiris. Betul? Betul? Enggak betul apa betul? Terserah kau lah. Loh kok terserah aku? Gimana ini anak muridku ini saat ini ya? Nggak betul. Ya tergantung. Kalau kau percaya nggak, kita kan begini, nggak percaya nggak masalahnya itu. Semua, aku pun nggaknya percaya pada pernyataan Quranmu. Kau pun nggak percaya sama kitabku. Memang wajarnya itu. Mana mungkin kau percaya sama kitabku? Kalau kau percaya sama kitabku, ini saya nggak minta saya percaya nggak Anda kejadian itu tidak bisa dibuktikan, percaya atau tidak? Percayakah tidak bisa dibuktikan? Ya, emang nggak, untuk sekarang nggak bisa dibuktikan lagi lah, udah 2000 tahun. Enggak, Anda pribadi saya tanya nih, Anda percaya nggak data itu tidak bisa dibuktikan secara empiris? Anda percaya atau tidak? Lah, kenapa aku
luar biasa kau di apologi ini. Data memang tidak bisa ditunjukkan secara empiris, tapi kan ada manuskrip. Kalian setuju nggak? Wah, bahas manuskrip ya, maju manuskrip bahas nih. manuskrip nih. Maju. Sebentar, aku kasih tahu Bang Don King. Kalau nggak bisa Bang Don King. dibuktikan, itu namanya dongeng. Bang Don King, Bang, abangku yang ganteng. Bang, tar dulu. Dibuka mic-nya, Bang. Dulu, Bang, dengarnya aku. Bang Don King, tolong kasih tahu temenmu jangan bahas manuskrip. Itu aja, tolong kasih tahu dia, Bang. Kasih tahu, Bang. Nggak apa-apa dibahas aja. Kenapa? Biasanya itu. Bahas aja. Memangnya kenapa? Apa saja bisa dibahas. Iya, tadi Bunda ngomong di mana tertulis? Oke, di mana di manuskrip apa? Kalau nggak bisa dibuktikan manuskrip apa? Dulu itu. Dengarkan dulu. Ini saya moderatorin sebentar. Kita ke manuskrip. Kan dia berdasarkan manuskrip, empiris nggak bisa kembali ke manuskrip. Ardiansyah ya, baik. Manuskrip tertua yang mengatakan hal itu terjadi itu hanya ada di abad keempat. Sedangkan Yesus itu di abad pertama. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika itu ditulis pada abad keempat di Kodeks Sinaiticus yang mengatakan Matius 27 ya kan, Matius 27 itu. Pertanyaan saya adalah, penulis Kodeks Sinaiticus tahu dari mana bahwasanya ada kejadian itu? Kodeks Sinaiticus abad keempat, Yesus abad pertama. Pertanyaan saya simpel, penulis Kodeks Sinaiticus tahu dari mana? Jawab. Ya itulah untuk mengkanon Alkitab. Mereka kan aduh wes, ampun Bang Andi. Kok ngini tak pikir tak. Kanonisasi. Oke, Bang sekarang Andi, saya bergantian bertanya. Ya, tadi Anda manuskrip, dikasih manuskrip, kenapa kanon dan manuskrip beda, Bang? Pertanyaannya gini loh ya. Yesus itu di abad pertama, abangku. Ya, sedangkan manuskrip itu tidak ada abad pertama, kedua dan ketiga. Manuskrip Sinaiticus itu di abad keempat menceritakan kisah itu. Pertanyaannya, dari mana Sinaiticus ini abad keempat? Dengarkan dulu, dengarkan dulu Bang. Yang kalian pahami gimana dengarkan sih? Dulu Bang. Abang jangan nyelonong. Abang jangan nyelonong dulu. Dengarkan baik-baik. Habis ini baru Anda bicara. Tidak dipotong kok. Tapi Anda dengerin baik-baik arahnya gitu loh. Yesus abad keempat. Ya. Manuskrip 1, 2, 3 itu nggak ada. Pertanyaannya, manuskrip abad keempat Sinaiticus ini dari mana dia tahu? Silakan. Ngomong panjang Bang. Dulu nih ya, pengertian manuskrip. Kalian paham manuskrip gak? Paham Bang, paham. Oke, saya bukakan manuskrip Bang. Saya bukakan manuskrip Bang. Saya bukakan manuskrip. Oke. Manuskrip saya bukakan. Saya bukakan Bisa manuskrip. dia. Gedein host, gedein. Besarkan host. Paling gede, Besarkan paling pol. gede. Besarkan pol. Siap. Oke, mantap, gas. Nih. Ini manuskrip nih Bang. Ntar dulu aku buka ya. Katanya bahas manuskrip. Waduh, Abang ini salah orang. Bahas manuskrip jangan sama Islam Bang. Serius. Ya nggak apa-apa, kita diskusi santun kan? Iya Bang. Betul Iya. betul. Saya sepakat itu kalau santun ya kan. Kalau santun sepakat Bang. Ntar aku bukain ya. Nah, ini. Nah, ini Bang. Ini manuskripnya pakai huruf apa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Silakan Bang. Si Don King kalau bahas manuskrip pasti kabur, pasti itu. Makanya dia nggak mau kalau aku naik terus bahas manuskrip. Silakan Bang. Bang Sanctus. Ya, Bang. Bahasa apa ini Bang? Ini bahasa apa Bang? Menggunakan bahasa apa dan huruf apa? Yang saya tanya huruf apa nih? Kamu cari itu referensinya apa nama manuskripnya itu? Kalau Kok nggak ngerti? Itu di atas bahasa Sinaiticus Bang. Ini Kodeks Sinaiticus ini. Ya iya, maksudnya itu manuskripnya tentang apa? Iya. Bibelmu ini.
Kalau kamu tanya tentang bahasa, yo mana saya tahu itu Lah, ini bahasa Bible apa, ini. bahasa Arab pun juga saya nggak tahu. Berarti nggak tahu Bahasa kenapa Ibrani bahas nggak tahu, manuskrip itu kalau nggak bahasa tahu. apa. Kecuali bahasa Indo itu. Loh, Cok. Bahasa Indo kok pakai manuskrip? Bagaimana ada bahasa Indonesia jadi manuskrip? Bang? Memangnya manuskrip yang kalian pahami artinya apa sih? Manual scripture. Ayo, Nah, ngomong itu apa? Tulisan tangan. Nah, peninggalan kan? Loh, tulisan tangan? Iya, peninggalan kan? Bukan cuma tulisan tangan loh. Itu bisa berupa bentuk juga gitu. Loh, kalau saya sekarang nulis tangan manuskrip bukan katanya? Ya kalau ditinggal beberapa abad kemudian jadi. Ditinggal beberapa. Manuskrip itu manual scripture. Ketika saya menulis dengan tangan saya di kertas dan itu tulisan tangan saya, maka itu sebutannya manuskrip. Manual scripture nggak perlu berabad-abad. Yang kita bahas di sini adalah manuskrip dari kekristenan, yaitu dari Codex Sinaiticus di abad keempat. Yang kita bahas ini. Nah, Anda tadi bahas manuskrip. Nah, sekarang saya udah tunjukkan manuskrip. Pertanyaan saya, penulis Codex Sinaiticus pada abad keempat ini mendapatkan informasi bahwasanya ada gempa pada saat Yesus bangkit ya, Bang Adi ya. Itu dari mana tuh informasinya? Nih kan? Bisa baca nggak, Bang? Kai, pola, somata, ton, bisa baca nggak, Bang? Nggak ngerti aku tulisan apa itu. Bang, jangan bahas manuskrip lagi ya Bang ya. Anda nggak ngerti. Tapi boleh bertanya, kayaknya Bro Ardian siapa paham sekali manuskrip ini, peninggalan-peninggalan sejarah. Ini bagus nih. Aku boleh bertanya nggak? Ya kalau cuma modal tanya siapa yang nggak bisa, Bang? Ya iya, Ya, kan kalau kamu nggak bisa lebih tinggi ditanya. ilmunya. Tapi Boleh sebelum dong bertanya Abangku, dicabut dulu bahwa Anda tadi salah ngomong mau bahas manuskrip. Ya nggak apa-apa, Dicabut dulu. memang aku mau bahas manuskrip tentang Ya Islam. udah bahas lagi, Boleh naikin dong. lagi Bang Ardiansah. Dia mau bahas manuskrip. Ya. Boleh nggak? Loh, bolehnya boleh, Bang. Yang jadi masalah ketika Anda bertanya tentang manuskrip Quran, saya tahu Anda ke situ. Ketika Anda bertanya manuskrip Quran dan saya sudah tunjukkan kepada Anda, kalau saya tanya balik tentang manuskrip Bible, pertanyaannya apakah Anda bisa menyuguhkan atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau soal bahas manuskrip Quran, nih, di sini ada berapa saksinya? Ada 2000 orang mata memandang. Saya Ardiansah berjanji kepada teman-teman muslim di sini dan teman-teman Kristen yang ada di sini, ketika dia bertanya soal manuskrip Quran, saya Ardiansah akan menunjukkan, saya ulangi lagi, akan menunjukkan, bukan hanya menyebutkan. Saya ulangi lagi sekali lagi, akan menunjukkan manuskrip Quran. Oke? Pertanyaannya, kalau saya tanya balik kepada Anda bisa nggak nunjukkan manuskrip Bible yang saya maksud nanti? Bisa nggak? Oke, saya jawab jujur ya, sesuai kapasitas. Kalau saya mengerti saya jawab, kalau enggak ya enggak. Sekarang apakah kamu mengerti semua manuskrip? Angel Bang Andi. Males aku. Gimana? Males Bang, sorry Bang, nggak level Bang. Loh, kamu kan apologet. Iya, Tapi justru tadi Anda dari awal cari sombong, Bang. versusnya itu versus apologet Bang. Saya nggak mau versus pelawak Bang. Lanjut Bang Andi, dah. Iya tapi Anda tadi masuk sombong mau bahas Ditanya manuskrip. nggak takut dong. Begini aja Bang, gini aja Bang. Sebentar Bang, izin dengerin. Jadi Abang tidak mau membahas tapi Abang hanya mau bertanya. Betul apa betul? Saya udah jawab jujur loh. Kalau saya menguasai sesuai kapasitas saya jawab. Kalau enggak ya enggak. Nah ini kan Bro siapa namanya Ardiansyah kan mengakui dia Kalau bisa. begitu saya tanya, apakah Anda menguasai manuskrip? Kalau saya tanya gimana bisa menjawab gak? Apakah Anda menguasai manuskrip? Enggak, saya jujur Enggak, itu. cukup. Nah ini Kalau enggak, katanya ya kan dia menguasai. Nggak menguasai. Ardiansyah menguasai. Loh, Boleh saya nggak menguasai tanya? Bang. Yang jadi Boleh ditanya masalah, nggak? ketika Anda bertanya kepada saya, di mana letak keadilan Anda? Saya tanya Anda ya. Ketika Anda bertanya saya dan saya berhasil menunjukkan kepada Anda manuskripnya, pertanyaan saya, kalau saya tanya balik, Anda nggak bisa menunjukkan manuskripnya, di mana letak keadilan diskusi ini? Di mana? Saya udah jawab jujur loh. Loh lah ya, di mana letak keadilannya? Jujur aja, mungkin kamu juga nggak menguasai. Pertanyaannya di mana letak keadilannya itu di mana? Kasih tahu saya, di mana?
Ya kan sudah saya bilang sesuai kapasitas. Kalau saya paham akan saya jawab. Oh, Itu kalau saya udah jawab nggak jujur tahu loh. gitu aja Kalau saya juga kamu kan bisa bang. Saya bilangnya, jawab nggak wah, tahu bang. Selesai. Gini, katanya kan kamu ahli. Ya kalau saya bertanya boleh dong. Ya udah kau tanya. Silakan. Kalau kau jawab nggak tahu ya aku juga bisa lah jawab nggak tahu lah. Ayo kau tanya. Oke. Ayo kau tanya. Silakan kau tanya apa? Apa? Woi. Udah kau tanya. Bentar. Maaf tadi ada motor ngebrong berisik. Ini saya tanya nih, manuskrip dari Al-Quran itu dituliskan apa jatuh dari surga atau bagaimana kalau boleh tahu? Oke, saya jawab ya. Dituliskan. Terjawab satu. Pertanyaan kedua. Oleh siapa? Pertanyaan kedua silakan. Enggak, itu dituliskan oleh siapa itu? Pada zaman siapa yang Anda maksud? Nah, iya. Loh, kok iya? Anda bertanya kepada pada saat zaman kekhalifahan siapa yang Anda maksud? Loh, kan saya pertanyaan saya simpel itu loh. Al-Quran turun dari surga langsung apa dituliskan? Anda menjawab dituliskan. Saya dituliskan oleh siapa? Lah iya, saya tanya kepada Anda yang Anda pertanyakan kepada saya ini dituliskan pada zaman kekhalifahan siapa? Kok malah Anda bertanya lagi ke saya, gimana kamu? Yang Anda maksud kekhalifahan siapa? Apakah kekhalifahan Abu Bakar? Apakah kekhalifahan Utsman? Apakah pada saat itu Rasulullah masih memimpin? Gitu loh. Udahlah, gua turunkin aja daripada gue banting HP. Al-Quran itu turun bukan berdasarkan manuskrip. Al-Quran turun itu bukan berbentuk catatan turun, tapi hafalan. Itu maksudnya mau arah ke sana, Bang Ardiansa. Hati-hati salah jawab. Iya, saya paham. Paham Bang, tenang aja Bang. Dia mau membuat orang pintar jadi blow on kayak dia gitu loh. Pertanyaan mereka kan itu tujuannya bukan edukasi, pertanyaannya itu supaya orang menjadi blow on sama dengan dia gitu loh. Itu jebakan-jebakan Batman gitu, jebakan-jebakan iblis kayak gitu. Cari orang bodoh berjamaah, nah, dia maunya kayak gitu. Bertanyanya aja udah salah Bang Andi. Buset, kalau ngomong cokornya lebar, bener. Bertanyanya aja udah salah gitu loh. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz. Monitor Ustaz Tata. Nah, lanjut. Nah, monitor Ustaz Tata. Ustaz, terangkan proses pewahyuan Al-Quran seperti apa? Lanjut. Ya kalau Al-Quran itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu itu beransur-ansur. Seperti Al-Alaq. Jadi Nabi Muhammad itu mendengar, mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Nanti setelah dibaca kan wajib menyampaikan. Maka ketika disampaikan ini, ya Rasulullah menyampaikan, sahabat ada yang menulis, ada yang menghafal langsung gitu. Nah Rasulullah sendiri sering menulis. Setiap wahyu turun, ya ini di dalam ulumul Quran. Setiap wahyu turun, Nabi memanggil juru tulisnya. Setiap wahyu turun. Lalu Rasulullah mengatakan, letakkan ayat ini di surat ini, gitu. Makanya, juru tulis yang terkenal berapa? Yang paling terkenal itu 4. Di atasnya itu 8. Jadi kalau 8 berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itu penulisnya Rasulullah yang sangat terkenal. Makanya kenapa kok langsung Rasulullah itu langsung ada diberi perikop. Misalnya Zaid taruh ayat ini di surat ini, misalnya Al-Baqarah gitu. Kenapa disebut nama surah Al-Baqarah? Karena ibaratkan perikop itu. Karena ada kisah wa il qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an talbahu baqarah. Ya, qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Nah kan ada kisah. Akhirnya diberi nama surat Al-Baqarah. Misalnya nanti ada surat, kok ada nama binatang tata semut. Oh berarti ini menceritakan tentang wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Nah semut kan. Berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman. Nah makanya diberi nama An-Naml. Ya, jadi kadang-kadang kan kita di framing nih. Ada masa nama surat lucu-lucu. Ada Al-Baqarah, ada semut, ada lebah. Ya karena perikop itu. Ada ceritanya yang dibahas gitu. Ibaratkan perikop. Oke, ini dulu ya. Siapa ini? Tamu ya, silakan. Halo, sore Devil. Assalamualaikum, maaf Cek, kepencet. Oh, baik. Maaf Pencet ya. itu. Assalamualaikum. Salam. Kenapa diturunkan, Ustaz? Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Al-Quran itu berbahasa Arab liyubayyina lahum. Ini dalam surat Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun semuanya, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan liyubayyina lahum. Misalnya Yesus ini bahasa Aramaik ya, atau bahasa apalah, Ibrani atau Aramaik terserah. Maka dia menerima wahyu berbahasa itu. Tidak mungkin berbahasa Yunani. Mau dakwah ke siapa? Hei umatku, kalian sekarang bahasa Yunani ya, karena firman yang turun ke saya bahasa Yunani. Masa mau gitu? Kan gak mungkin. Jadi kenapa berbahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab Quraisy. Ya. Maka memakai bahasa, dia bersosial dengan kaumnya berbahasa apa? Ya kalau bahasa Arab ya bahasa Arab. Ya kayak gitu. Ya. Artinya mudah dimengerti ya Pak Ustadz ya, dengan kaumnya gitu ya. Iya karena ya pertama kali ini kan berdakwah kepada keluarganya, terus kerabatnya yang dekat, lalu kawan-kawannya. Makanya yang masuk Islam pertama kali Siti Khadijah, istrinya. Setelah itu kalau dari anak kecil Sayyidina Ali. Kalau dari sahabat Abu Bakar. Ya baru menyeluruh ke teman-teman lainnya, akhirnya nanti tambah luas gitu. Jadi Al-Quran itu ditulis oleh sahabat, Nabi masih hidup ya Pak Ustadz? Iya, kan Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan beransur-ansur. Pertama, secara asbabun nuzul. Al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, fatihah, al-lahab, at-ta'wir, al-a'la, al-lail, al-fajr, al-duha, al-insyira, al-ashr, al-adiyat, al-kausar, at-takasur, al-ma'un, al-kafirun. Nah, ini semua nanti sampai di surat apa? Nama Al-Mutaffifin. Yaitu surat nomor 86. Itu Makiyah namanya. Surat-surat yang turun ketika Nabi ada di Mekah. Lalu surat selanjutnya nomor 87 sampai 114 itu surat Madaniyah. Turun ketika Nabi ada di Madinah. Apa saja? Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Muntahana, An-Nisa, Al-Jalzalah, Al-Hadid, Muhammad, Ar-Rad, Ar-Rahman, sampai An-Nasr. 114 surat. Ya, jadi 114 surat ini dibagi dua. Mulai dari Al-Alaq sampai Al-Mutaffifin itu surat Makkiyah di Mekah. Mulai Al-Baqarah sampai An-Nasr itu surat-surat yang turun di Madinah gitu. Oke. Kenapa terbagi dua, Tad? Hai orang-orang kafir, terus hai orang-orang yang beriman. Karena Nabi sendiri kan ada dua tempat tinggalnya. Pertama ada di Mekah. Maka biasanya surat-surat yang turun di Mekah itu kan Nabi ditolak. Ya,
Maka kebanyakan ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Karena saat itu ditolak. Kalau di Madinah beda lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Karena saat di Madinah Rasulullah orang-orang beriman. Atau secara umum ya ayuhan nas, itu di Mekah biasanya. Gitu. Makanya tanda-tandanya, apa tanda-tandanya surat Makkiyah dan Madaniyah? Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Makkiyah ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, itu. Jadi surah Makkiyah itu sebenarnya memang harus diperdengarkan tiap hari ya Pak Ustadz ya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, betul nggak Pak Ustadz? Iya. Tapi gini Pak Ustadz, pertanyaannya lain yang sering saya ditanya juga sama Oten. Surat Al-Alaq kan pertama, kenapa bukan dia menjadi yang pertama? Gitu kan? Awalnya surat di Makkiyah itu kan Nabi pertama kali menerima wahyu ada di Mekah. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail. Itu kan surat pendek-pendek. Lalu oleh Nabi disusun surat yang panjang-panjang ditaruh di depan. Padahal surat Madinah, Madaniyah. Nah tadi itu surat yang pendek-pendek itu justru turun pertama. Sedangkan di Madinah ketika Nabi hijrah malah panjang-panjang suratnya. Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Muntahan, An-Nisa, Al-Zalzalah, Al-Hadid, Muhammad, Ar-Rod, Ar-Rahman, Al-Insan, At-Talaq, Al-Bayyinah, Al-Ashr, An-Nur, Al-Hajj, Al-Munafikun. Ini oleh Rasulullah surat yang panjang-panjang taruh di depan supaya umatnya mudah menghafal. Makanya disusun menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Ini kan panjang-panjang. Padahal ini turun ayat surat ini di belakang mana? Tapi oleh Nabi disusun ditaruh di depan yang panjang-panjang, surat yang panjang-panjang ayatnya. Terus kenapa Al-Fatihah taruh di depan? Kan surah Fatihah itu pendek karena disebut Al-Fatihah pembukaan. Ya, ibaratkan permulaan ya, pembukaan. Yang kedua, karena Al-Fatihah ini termasuk ummul kitab, induknya Quran. Maka taruh di depan walaupun pendek sebagai pembukaan gitu. Makasih Ustadz, wah mantap ilmunya ini. Teman-teman jangan sampai nggak di follow Ustadz ya. Ustadz Atta itu sering kajian seperti ini. Biasanya kami bulan suci Ramadan itu sebulan penuh begitu. Jangan lupa juga kunjungi channel beliau, Tahta Channel di YouTube ya. Kajian-kajiannya sangat di sana mumpuni untuk dijadikan memperkuat iman Islam kita. Kemudian di sana juga bisa dipakai untuk menjawab seperti ini pertanyaan-pertanyaannya dari mereka. Tadi lagi ada pertanyaan si Dongki Pak Ustadz. Setelah Bang Ardiansyah memberikan bagaimana Al-Quran sesuai dengan sains gitu, dia menjawab begini, ya kemungkinan waktu itu bisa jadi Nabi Muhammad mungkin sekolah kali, dia menuntut ilmu kali, dia baca buku kali. Gimana menanggapi Ustadz? Silakan. Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idar lartabal mubatilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Wah, itu karangan kamu, gitu nantinya. Padahal Nabi tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Mau jiplak gimana? Baca aja gak pernah, nulis aja gak pernah. Gitu. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan yang sehubungan dengan topik ini, silakan bertanya, nanti tak bacain. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Tak bacain, nanti sampaikan Ustadz Tata. Terus kemudian Pak Ustadz banyak yang menuduh Al-Quran itu menciplak, menyuruh sahabat pergi survei dulu ke Yudaism
baru dicatat di Al-Quran. Gimana itu Ustaz? Ya enggak. Mereka ini salah paham ketika Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar kitab Ibrani apa. Padahal itu supaya dakwanya Rasulullah itu surat menyurat biar enak. Tidak ada bahasanya dengan wahyu itu. Gitu loh. Tidak pernah. Intinya Al-Quran ini murni An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Murni wahyu. Bahkan kalau tidak percaya itu wahyu dari Allah. Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba buat satu surat. Bisa nggak? Ternyata sampai sekarang tidak ada yang bisa. Dulu ada orang yang nantang nabi palsu, namanya Musailamatul Kadzab. Wahai Amr, apakah Muhammad dapat wahyu tadi malam? Oh iya. Apa bunyinya? Maka An-Nasr itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya juga nerima wahyu katanya. Coba baca. Ya wabar innama anti udunani wasodar wasairuki hafzu nakr. Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Akhirnya ditertawakan oleh orang-orang. Itu wahyu. Ditertawakan. Kok hancur kayak gitu? Gimana mau dikatakan wahyu, mau nyaingin Muhammad, kata temannya. Jadi tidak bisa ditiru Al-Quran itu. Insya Allah. Teman-teman kalau ada pertanyaan titipan silakan diketik di bawah, tak bacain di sini. Terus kenapa dikatakan nabi kita ummi, Ustaz? Apa maksudnya? Gini, wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun tuh gini. Andaikan Nabi Muhammad ini ahli tulis, ahli baca, maka orang-orang akan menuduh Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Nah, dengan Nabi Muhammad tidak pernah baca dan tulis, akhirnya orang kafir bingung. Gimana ini? Mau beriman, saya tidak mau beriman. Kalau tidak beriman, tidak mungkin juga itu karangan Muhammad. Wong dia tidak pernah baca, tidak pernah tulis. Jadi bingung mereka. Andaikan Nabi ahli tulis, ahli baca, selesai. Pasti dituduh. Menjiplak gitu. Itu alasannya. Jadi mereka tidak bisa mengelak sudah. Tapi umi bukan berarti dia buta huruf ya Pak Ustaz. Bukan berarti tidak pintar gitu ya. Lah kalau pinternya Nabi Muhammad itu satu Arab itu paling pinter Nabi Muhammad. Sahabat paling cerdas itu Ali bin Abi Thalib. Ketika berhadapan dengan Rasulullah gak ada apa-apanya. Karena para nabi itu sifatnya siddiq, amanah, tablek, fatonah, cerdas. Jadi para nabi itu punya sifat fatonah, cerdas. Pernah gak dialog sama orang kafir Pak Ustaz di zaman itu? Ya sering Nabi itu kalau dialog dengan orang-orang yang cerdas Yahudi gitu itu. Pertanyaan, makanya banyak ayat. Yasalunaka anzil qarnain, yasalunaka anil ahillah, yasalunaka anil anfal. Kayak gitu itu karena ada Nabi ditanya, wahai Muhammad, coba kamu ceritakan tentang Zulkarnain. Akhirnya turun ayat untuk menjawab. Diceritakan gitu. Coba Muhammad, saya tanya 7 pertanyaan. Kalau kamu ini seorang nabi, pasti kamu bisa menjawab. Dijawab semuanya. Sering ditanya kayak gitu oleh orang Yahudi. Oh, ngetes mereka ya Pak Ustadz ya? Akhirnya ada yang beriman, ada yang tidak ya Pak Ustadz? Iya. Selanjutnya Pak Ustadz, tadi ada bilang gini, kamu itu menyembah batu karena Tuhan negeri Mekah dan kamu mencium batu, jadi kamu menyembah batu. Itu Pak Ustadz. Gimana menjawabnya? Jadi gini, Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah di dalam surat Al-Baqarah 2127,
Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu Nabi Ibrahim ini selalu berdoa. Ya, berdoanya apa? Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubani wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi karena Nabi Ibrahim berdoa, maka dimuliakan oleh Allah Mekah itu, Ka'bah itu. Sehingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka yang disebut aku diperintah menyembah Tuhan negeri ini, maksudnya yang dimuliakan oleh Allah. Sama ketika Allah mengutus Sriwil, Nabi Sriwil, untuk memuliakan Sriwil zaman itu, maka Allah Sriwil. Kejadian 33:20. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Kenapa kok Allah Israel? Emangnya cuma untuk Sriwil? Tidak. Karena saat itu Allah memuliakan Sriwil. Tapi ketika mereka ditinggalkan, Allah mengutus Nabi Muhammad, Tuhan negeri ini. Kalau dulu Allah Sriwil gitu. Jadi itu penghususan. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka Allah Tuhan negeri ini. Maksudnya Allah, yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa. Ketika Allah mengutus Musa, Allah Sriwil gitu. Itu memuliakan negeri tersebut. Oke. Ya. Tapi kan juga ada rahmatan lil alamin kan di Ummul Quran tadi ya Pak Ustadz ya. Jadi nggak spesifik ke situ. Jadi orang ini mengambil gimana Ustadz? Iya, itu kan cuma penghususan. Tapi kalau ditanya Allah seluruh alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam gitu. Nah, tapi di ayat tadi itu cuma Allah penghususan itu. Sama seperti Allah Israel gitu tuh. Bukan berarti Allah cuma untuk Sriwil, bukan. Penghususan saat itu. Ini clear ya teman-teman ya kalau ditanya sama mereka. Yang diserang juga sering itu hadis yang paling dipelintir. Syarat hadis itu bagaimana sih supaya kaum muslimin muslimat ini paham ini Pak Ustadz? Syarat hadis, mengetahui tentang hadis itu seperti apa Tad? Ya kalau hadis itu kan ada syaratnya. Misalnya sanadnya bersambung, tidak sah, tidak kemasukan ilat, sifatnya adil, dobit. Jadi ada 5. Kalau 5 ini sudah tidak memenuhi, maka tidak sahih sudah. Karena hadis itu terbagi 3. Hadis sahih, hasan, dhaif. Nanti hadis dhaif itu banyak namanya. Hadis musalsal, hadis mu'an'an, nanti hadis pokoknya banyak lah, ada 30 berapa gitu nama hadis dhaif itu. Tapi hadis dhaif itu bukan palsu. Hadis dhaif itu bukan palsu. Kalau palsu itu namanya hadis maudhu. Dhaif itu meragukan ya Tad? Dhaif itu tidak memenuhi syarat sahih, akhirnya tidak boleh dibuat menentukan halal haram. Misalnya bagaimana hukumnya ini? Halal. Tapi hadisnya dhaif, tidak boleh. Karena lemah. Makanya semua hukum-hukum itu pakai hadis sahih. Kalau dhaif tidak dipakai kecuali untuk fadhailul a'mal. Misalnya saya mengatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu kan hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal boleh. Makanya sering digunakan oleh kiai-kiai itu kalau ceramah di desa-desa itu. Itu kan ada yang mengatakan maudhu dhaif. Iya, tidak apa-apa. Fadhailul a'mal itu supaya orang semangat, karena bukan palsu dhaif itu. Cuma karena lemah sehingga tidak boleh dibuat menentukan halal haram atau akidah syariat gitu, tidak boleh. Ustaz, ada yang minta diulang Hajar Aswad katanya di bawah. Kenapa? Diulang kembali penjelasannya Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu tidak ada hubungannya dengan kiblat. Kiblat itu tanahnya. Makanya andai kan sekarang ya misalnya perang ya, Sriwil dengan Iran.
nuklirnya nyasar ke Arab, ke Ka'bah, hancur rata. Ya tinggal dibangun lagi. Tapi kan Hajar Aswadnya hancur. Loh, apa hubungannya? Uang yang menjadi kiblat tanahnya. Seperti Sriwil dulu. Sriwil kan punya kiblat juga. Kalau menyembah Allah menghadap ke situ. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu. Lalu sering kiblat mereka ini ketika dijajah itu diratakan oleh penjajah. Ketika merdeka dibangun lagi. Karena tidak ada hubungannya dengan bangunan. Ka'bah itu bukan kiblatnya itu, tanahnya. Andai kan Ka'bah ini bangunannya kena banjir atau tsunami rata, apakah Islam tidak punya kiblat? Ya tetap kiblatnya, tinggal dibangun lagi. Wong-wong tanahnya itu yang menjadi kiblat itu, mulai dari bawah sampai ke aras itu, kiblat itu. Ada lagi mencium aja Aswad katanya itu ya aneh-aneh lah menurut mereka. Penjelasannya tadi. Ya kalau itu kan gini, yang dikatakan sunnah itu apa? Aqwalun nabi wa af'alun nabi, perbuatan nabi atau ucapan. Nah, nabi kan pernah mencium Hajar Aswad, kan berupa perbuatan. Maka orang yang mengikuti ya sunnah namanya, dapat pahala. Andai kan kita ke sana tidak mencium, ya tidak masalah. Wong itu cuma nabi pernah mencium akhirnya. Ya, ibaratkan gini. Saya dulu pernah duduk di tempat ini dengan Bang Juma misalnya. 1 tahun kemudian saya ke sana lagi. Ya Allah, dulu saya duduk di sini dengan Bang Juma. Kan kayak kenangan gitu ya. Nah, sama dengan gini. Oh, dulu Rasulullah pernah mencium ini. Akhirnya kami juga mencium kayak gitu. Berarti sunnah hukumnya. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan akidah, syariat, gak ada. Itu cuma